Ya, kalau kopi campur molto, nanti sekali-sekali aku boleh coba lah. Gas terus Bang Zuma, Banten mendukung, siap. Agak kare babang. Alhamdulillah baik. Jangan ntar modar. Ayo dong dimulai. Ya, di tap-tap dulu. Ntar aku panggil Bang Juma kalau sudah 30. Sat, kalau naik lagi yayasan yang itu suruh buka komal, cek kodam aja, siap. Lama kali live-nya Bang. Iya, tadi lagi ada sesuatu yang dikerjakan. Bang Sadi kok bisa? Oh, kok bisa ikut? Sudah bikin pantun Sadi? Belum. Cerita Sadi kok bisa ikut Gurunda loh. Aku kan keponakan nih, kok bisa aku ikut Bang Zuma, gimana ceritanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja ini pertanyaannya. Kok bisa ikut? Ntar keburu ngantuk Bang. Iya ini oke, ada 30k, aku infoin ke Bang Zuma ya. Sabar sabar sabar. Oke, udah aku infoin. On cam apa saat sekali-sekali nggak mau? Kecuali ada yang kirim singa. Hai, bercanda. Nih, udah ada Bang Juma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi kita pada malam hari ini, tanggal 6 April apa Mei ya? Tanggal 32 Bang. Enggak, serius sok nanya. Tanggal 6. Mei. Ya. 2024. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud syukur kita sebagai umat beliau, di mana beliau mendatangkan ajaran agama Islam yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia dimanapun berada dan zaman seperti apapun keadaannya. Semoga kita semuanya istiqamah dalam iman Islam dan tetap pada zona berjuang untuk menjaga akidah dan melanjutkan misi dakwah Rasulullah, tentu dengan cara belajar. Setelah belajar, mengaplikasikan hasil pelajaran kita kepada yang lain, baik terhadap sesama muslim maupun di luar agama Islam. Oke, sahabat, hari ini tema kita apa? Temanya terkait apa, sahabat? Coba komen guys. Nggak ada suaranya. Nggak mungkin nggak ada suaranya kan? Ada nggak suaranya teman-teman?
Ada bang, aman. Oh, Mungkin yang komen tadi handphonenya kurang, belum dibesarin volumenya. Bukan Bang Jumanya. iya, silakan yang mau request tema pembahasan kita. Coba yang Oten itu apa? Orang Kristen. Tuhan jadi bayi. Tuhan pernah bayi. Hmm. Atau alasan penyaliban juga bisa. Tuhan pernah bayi juga bisa. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu kapan bola main? Besok ya? Infonya begitu katanya besok. Tapi saya belum berangkat, masih di Makassar. Iya ya bang. Hmm. Abang itu kan dipanggil untuk Wasit. bukan untuk urut-urut kaki kalau ada yang terkilir gitu kan ya. Wah. Parah ini teman-teman. Gak bercanda bang, bercanda. Parah dia ini. Oke, diangkat temannya yang ada di bawah yang mau ikut bergabung dengan kita, silakan. Tanggal 9. 9 itu hari apa ya? Kamis. Kamis. Ini ada yang komen Bang Zuma ditungguin di Komal. Berani nggak Anda masuk ke Komal Joseph Albert? Soalnya Anda ditunggulah. Janjiannya kapan? Infonya kapan? Terus kenapain mereka tiba-tiba nunggu Bang Juma? Tolong jelaskan. Seperti saya kurang mengerti itu maksudnya gimana. Dia nungguin Bang Juma, tapi infonya ke Bang Juma nggak ada. Terus dia tahu Bang Juma setiap malam live, kenapa nggak kesini aja? Lagi melawak kali dia. Ya itu kayaknya bang. Lagi melawak dia. Janjiannya mereka dalam mimpi bang. Ah, betul juga nih. Soalnya mereka penuh mimpi kan. Suka Setiap ada- mengada-ngada kan. Iya, setiap apa kan Kristen kalau setiap naik ke sini selalu bilang mimpi ini, mimpi itu, ketemu sana. Berarti beliau mimpi Bang Juma. Terus dalam mimpinya Bang Juma nantangin. Terus itu dianggap nyata gitu. Ya, pagi malam-malamnya buka Komal lah dia. Oh, Dia suruh orang-orangnya laporin ke Bang Juma. Suruh debat. Kemalasa. Ternyata cuma mimpi. Bukan bersihin WC. Betul. Bisa-bisa aja itu. Dulu ada yang TKW, ya kan? Mimpi Yesus datang ke kosnya selama 1 pekan. Dan karena Yesus selalu mau, kata dia waktu itu, Yesus selalu mau tidur di kasurnya. Tapi karena dia perempuan, jadi dia agak jaga jarak akhirnya. Akhirnya dia pergi kerja, Yesus belum bangun. Habis itu dia kunci dari luar. Jadi dia kurung Yesus, dia pergi kerja, kata dia.
Itu mimpinya gitu. Mau benar atau tidak ya, dia ngomong kayak gitu. Ya, padahal sudah dinasihatkan di dalam kitab sendiri. Kalau ada yang mengaku jangan kamu percaya, masih juga percaya. Kasihan sih korban pembodohan dari senior. Kira mau tapi nggak dipakai di agama. Oh sih. Ini kenapa ini? Mabuk dia, mabuk. Saudara siapa namanya? Saudara Syahad. cuma kau tak bisa begitu. Oh cuma kau tahu diri sedikit. Kita manusia beragama memuji Sang Maha Kuasa. Oh cuma tobatlah dirimu. Jangan kau jadi manusia pemuja agama. Sedangkan di mana-mana katanya saling mengasihi, kau memberontak. Sedangkan di mana-mana kau memberontak. Kau diri sedikit, kau cuma manusia di agama. Jangan ribut. Maaf bang, Bayi Tuhan lagi tidur. maaf bang, tadi kupikir dia punya akal. Ini sudah nggak punya akal, ODGJ lagi. Kalau saya kan hobi musik juga. Kamu kan tahu saya suka musik. Tapi kan sekarang Tuhannya lagi tidur si bayi, takutnya nanti bangun. Shh, jangan ribut. Si bayi lagi bobo. Jangan ribut. Dalam itu sedikit tapi dalam tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan aja ngomongnya. Bayi Tuhan lagi tidur. Tuhan bayi, Tuhan imut lagi tidur, teman-teman. Jadi sesi kali ini kita pelan-pelan ngomong. Takutnya kalau dia kurang tidur, nanti panas tinggi, kasihan, bisa step. Obat Oke. untuk menyembuhkan sakit Tuhan belum ditemukan sampai hari ini. Tapi ya, kalau yang mau berobat sudah ditemukan bang, di komalnya sahabat Bang Zuma. Ini yang tepuk tangan Cuk dan terlalu ribut. Tuhan lagi tidur. Oh ya maaf bang. Ya udah, kita sapa dulu. Ada Coki. Assalamualaikum. Selamat malam. Coki. Waalaikumsalam. Selamat malam bang. Pelan-pelan bang, Tuhan lagi tidur. Tuhannya mana? Coki, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam bang. Oh Islam. Oke bang, waktunya 2 menit ya, tapi suaranya pelan-pelan. Tuhan lagi tidur. Tuhannya mabuk minum anggur. Enggak, belum sampai umur, masih kecil. Belum bisa minum anggur. Bang Coki, apa yang ingin disampaikan bang? Enggak bang, cuman pengen nih, pengen dengar aja, sekaligus pengen ada nasihat juga saat ini rumah. Baik bang, kita sapa dulu ini Bang Stephen, siapa tahu dia Kristen. Selamat malam, Assalamualaikum. Kalau Islam, Bang Stephen Mundung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, bolehkah saya mau menanya? Iya, yang penting Iya, jangan ribut, Bang, jangan terlalu berisik. Iya, begini Bang Zuma, saya kan mualaf. Siap. Ya, saya kan punya orang tua 2 yang sudah meninggal di Kristen.
Jadi saya cuma mau nanya, apakah doa saya itu bisa Kalau Allah, tapi untuk terkabulkan, ya kita kembalikan kepada Allah. Allah yang punya hak prerogatif untuk itu. Tugas kita sekarang ini kan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan menjadikan anak keturunan kita menjadi anak soleh dan soleha. Iya. Iya, Tuhan yang maha melihat, kemudian keturunan dari orang tua kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Amin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ya kita berlepas tangan kepada kedua orang tua karena mereka sudah meninggal, kita tidak punya kekuatan untuk itu, sehingga tugas kita hanya mendoakan, tugas kita kemudian memiliki niatan yang baik, mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan berpasrah ikhlas kepada Allah untuk dikembalikan. Ya, itu aturan Allah sendiri. Iya. Terima kasih Kita Bang nggak ada Zuma. intervensi titik. Ya, makasih Bang. Bang Zuma, satu lagi. Saya sudah nonton Bang Zuma punya video-video itu, enak saya dengar. Jadi begini Bang Zuma, kalau menurut Kristen, kalau mau ditanya dalil, jangan dicumu dalil, tanya ayatnya, begitu. Karena kalau dalil mereka tidak mengerti, begitu. Tanya ayatnya, di mana yang tertulis sekian-sekian. Kalau saya di Muslim sekarang kan dalilnya, kalau di Al-Quran kan. Iya. Iya. Jadi kalau mereka bertanya, kalau Bang Zuma mau tanya kepada mereka, di mana ayatnya yang tertulis, bukan dalilnya ya Bang. Orang nak gitu. dalilnya. Iya. Iya. Nantilah. Oke, thank you teman. Iya, terima Masya kasih Allah. Bang Ustaz. Sama-sama. Ya, Masya Allah. Oke, mungkin ada teman yang lain, silakan. Assalamualaikum Gurunda Sugi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma, Coki, Sadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nandar. Izin. Maksudmu apa gak nyapa saya? Maksudmu apa? Wah, Ustaz Sugi gak dengar. Gurunda Sugi tadi gak dengar ya. Astagfirullah. Makanya jangan ditambah Gurunda. Jadi saya bingung. Jangan terlalu berisik. Pelan-pelan bayi Tuhan lagi tidur. Ustaz Sugi kemana aja biasanya? Berapa hari itu gak ada ya? Sakit kah? Enggak, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Kadang nengok-nengok Kristen itu bahlul-bahlul tuh mau naik jadi males saya. Ku tengokin aja di bawah kan. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang bisa memancing saya naik, baru saya naik gitu. Tapi kalau belum kepancing saya belum mau naik, biasanya gitu. Komal-komal itu. Ku tunggu dulu kan. Iya, Masya Allah. Siap. Jangan terlalu ribut ya. Pelan-pelan aja kita. Masalahnya kalau kurang tidur, pertumbuhannya nanti nggak maksimal. Kalau pertumbuhannya tidak maksimal, ya nanti kayak pohon bonsai, kan bisa ribet. Takutnya kena polio. Iya, Kakinya bentuknya O. nggak bisa main bola nanti kan. Jangan terlalu ribut, pelan-pelan aja kita. Ten, naik ten. Jangan terlalu ribut, berisik. Kasihan nanti kalau tuannya berkembang kerdil kan bahaya nanti.
Itu temanya ini aja. Manusia kerasukan Tuhan, kayaknya bagus deh. Manusia kerasukan Tuhan. Bagus juga. Ayo silakan teman-teman Kristen, mari kita berdiskusi. Tapi jangan lupa bawa akal. Tinda Hendra, assalamualaikum. Iya tadi live beliau akhi. Ku tengok wih tambah ganteng. Ya berkuranglah 15 tahun gitu. Lebih muda. Cukur rambut. Cukur rambut bersih. Wah, keren Bang Indra. Masya Allah. Udah lama nggak lihat beliau kan? Biasa pun, biasa. Kapan? Tak kontakan. Erik, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Erik. Erik. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Belum ada OTN-nya ya? Belum bang. Ini ada, tadi aku baca komennya katanya mau sekali naik ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Bang Harimau Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nih bang, mengajar di hatiku nih bang. Saya kan sering nonton live-nya abang juga dan sahabat. Suaranya kok anu bang, kayak gimana gitu? Ya maaf, mungkin sini bang. Bang Juma, ada pertanyaan dari kawan saya yang masih menganjal nih bang. Ya. Masuk akal juga sih bang. Kita nih ada Tuhan ya bang. Ya. Tetapi kenapa umatnya masih lapar ya bang? Saya juga bingung dong. Itu aja bang pertanyaanku. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Tuhan, kita masih lapar. Nah, itu dia. Ya. Contohnya ya maaf ya di Palestina gitu bang. Iya. Itu aja sih. Gimana? Kita kan sering open donasi nih bang. Ada Iya. salah satu kawan naik ini di labnya kita. Bang, Iya. coba kamu jawab katanya pertanyaanku ini. Ya, ada Tuhan, tapi kenapa masih lapar katanya. Padahal orang itu orang-orang beriman katanya bang. Saya juga kaget, baru saya dengar bahasa itu. Itu aja sih, jadi pikiran juga. Coba gabung labnya Bang Juma dulu kan. Saya kan sering juga nonton Bang Juma nih. Iya. Jadi maksudnya gimana bang itu? Kita nggak boleh lapar. Ya nggak tahu lah. Maksudnya Memang ada sih. kesengsaraan gitu loh cuma. Kan Iya, seharusnya betul. semuanya diatasin Tuhan. Nah, gitulah arahnya ke sana. Iya Yo. betul. Memang ujian sih ujian bang kan. Iya. Jadi seperti umatnya Nabi Musa berarti ya. Ketika umatnya Nabi Musa itu diberi mukjizat, diselamatkan kemudian dan seterusnya. Mereka tidak pernah puas. Mereka minta, kami udah bosan makanan seperti ini. Kami mau makanannya itu langsung jatuh dari langit. Kalau saya sih melihat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mohon maaf ini ya. Pertanyaan yang mendekati kekufuran. Karena kalau kita melihat seekor ayam itu tidak diberi kaki, diberi tangan. Tidak ada upaya bagi ayam itu kemudian untuk mencari nafkah sehebat manusia. Tetapi ayam belum pernah saya lihat mati karena kelaparan. Biasanya ayam itu mati karena sakit atau disembelih atau digilas sama motor. Tapi kalau ayam mati kelaparan itu jarang. Bahkan saya sendiri nggak pernah lihat. Nah kalau menakar kemudian Tuhan itu dengan makanan, Al-Quran memang sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim,
walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwah wal anfus wath thamarah wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembiranya adalah bahwa ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kaidahnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kehidupan dunia ini memang adalah ibarat penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beruntunglah orang-orang yang kemudian kehidupannya itu pas-pasan dibandingkan kehidupan orang yang serba berkecukupan. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, kalau ditinjau dari aspek padang mahsyar, ya, kehidupan di akhirat itu nanti setelah kehidupan kita dikeluarkan dari kubur, itu orang menunggu dihisab itu tergantung dari banyak hartanya di atas muka bumi ini. Itu yang perlu dipahami. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan, semakin lama orang dihakimi. Sehingga kalau pertanyaannya kenapa masih ada orang lapar, ya sama seperti kenapa masih ada orang sakit, kenapa masih ada yang pendek, kenapa harus ada yang pahit dan seterusnya. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk lapar itu juga dicipta oleh Allah. Jadi takaran kita bukan masalah banyak harta atau kenyangnya seseorang. Karena kalau misalnya ditakar dengan kekenyangan, bisa kita lihat bahwa orang yang kenyang adalah orang yang agamanya benar, adalah Tuhannya yang benar. Maka Islamlah yang kenyang dan agama lain itu akan menjadi lapar. Karena hanya Tuhannya umat Islam itu yang benar. Akan tetapi Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, Allah menguji manusia ini dengan ketakutan, dengan kelaparan, kemiskinan, kematian dan seterusnya. Jadi saya rasa kalau kita mencari solusi, ayo mari kita berusaha. Sedangkan ayam saja bisa hidup kok. Mereka tidak memiliki tangan, tidak memiliki akal untuk berpikir. Saya kira begitu, Bang. Saudara harimau. Ada yang komen juga bang, yang aneh itu kalau Tuhan lapar minta ikan goreng. Iya betul. Kalau Makasih Bang ya, atas responnya. Saya cuman itu aja Bang, masuk akal juga sih karena di Palestina ini kan maaf nih sering inilah yang kita dengar. Oke, makasih Bang Juma atas infonya. Semangat saya dengarnya Bang. Makasih Bang, saya hanya manusia awam yang bisa untuk open donasi aja Bang. Assalamualaikum Bang Juma dan sahabatnya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya turun. Benar itu. Ya, Tuhannya tetangga saja lapar, apalagi manusia. Jadi biasalah itu. Tapi jangan terlalu ribut ya. Bayi Tuhannya tetangga kita lagi tidur. Ya, kalau mengenai kita open donasi untuk saudara-saudara kita itu kan di Islam kita diwajibkan untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, di sini bedanya antara orang Islam dan agama lain. Kalau di agama lain itu tidak ada dianjurkan untuk fastabiqul khairat. Nah, sementara kita memang diwajibkan untuk fastabiqul khairat. Nah, kalau segala sesuatu di atas Tuhan, maka kehidupan manusia ini tidak akan maju, tidak akan berkembang, menjadi manusia pemalas semuanya. Tidur aja nanti dikirim makanan dari Tuhan. Nggak usah kerja nanti dikirim makanan dari Tuhan. Terus apa gunanya kita dijadikan pemimpin? Atau Padahal kalau Allah ini berfirman, lanjut. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran kan jelas, wa qala rabbuka it malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia itu untuk jadi khalifah. Nah, di situ manusia
dibekali yang namanya akal. Akal itulah yang akan membuat kita itu berusaha bagaimana kita mendapatkan rezeki. Ya, orang yang pintar nanti menggunakan akalnya, menggunakan ilmunya untuk meraih rezeki. Ya kalau ingin hidup ditanggung Tuhan, lo lebih rendah aja dari babi, biar ditanggung. Karena babi itu masih cari makan sendiri. Nah kalau ingin semua dapat dari Tuhan, ya jadi lebih rendah dari babi. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi ini ya. Fungsinya akal, ya fungsinya akal itu Allah beri kita akal itu supaya kita bisa berusaha menggunakan akal kita. Begitu. Terima kasih. Gini loh Ustaz Sugi. Ustaz Sugi tuh lupa ada slogan begini loh. Biarkanlah Tuhan bekerja. Biarin Tuhan bekerja gitu. Ya kalau di Kristen kan beda dengan kita. Kalau kita itu kan Robbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan di dunia, wabil akhirati hasanah, wakina adzabannar, dan kebaikan di akhirat kan. Nah kalau Kristen enggak, berilah aku makan hari ini secukupnya. Nah itu bedanya di situ. Kalau kita itu minta kebaikan di dunia dan di akhirat, mereka minta makan hari ini secukupnya. Doa Bapak kami coba dibaca itu. Ya kan, minta makan hari ini secukupnya. Kalau Katolik minta rezeki. Alusia. Doa Bapak kami Alusia. Jadi di otak mereka itu makan. Makanya yang diminta makan. Kalau kita umat muslim tidak, kebaikan di dunia. Kalau kebaikan dunia itu ya segalanya. Ya, badan kita sehat, hubungan keluarga kita bagus, hubungan sosial kita bagus. Nah, itu udah mencakup semuanya itu. Tapi kalau yang diminta makan doang, cuma kena perut. Nah, begitu, cuma perut doang yang merasakan. Beda. Ya, kita sapa dulu Alitia ya. Alitia, udah biasa nih Alitia. Aduh, udah bosan ya sama gue ya. Udah deh, gue turun aja. Enggak. Ada yang ingin disampaikan? Enggak sih. Pengen Katanya nanya. kamu suka ini ya, ngajak orang murtad ya. Coba dong Enggak. buktikan kebenaran Kristen itu yang masuk akal gitu, coba saya Enggak, dengerin. itu di ini. Jadi kan gini, saya kan sering di komal-komal Islam kan, saya juga sering disuruh malah belum, saya nggak pernah tuduh-tuduh mereka. Ya kan? Ya, jadi kabarnya kan begitu. Kamu nanti chat pribadi. Enggak, ngajak itu murtad, pembahasannya gitu. bukan cuman chatnya, bukan cuman langsung suruh murtad. Itu pembahasannya panjang, kayak bercandaan gitu, sama kayak di komal-komal Islam. Alitia asyhadu sama aja, jadi nggak ada pemaksaan gitu. Tapi kan sampai sekarang juga Kira-kira bisa nggak ngajak saya murtad? nggak boleh lah, kan nggak boleh maksain orang. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, ke seluruh makhluk. Iya, tapi beda konteksnya, nggak boleh yang langsung di depan Yang di depan percaya masjid. baptis, yang tidak percaya hukum. Bisa nggak Masa saya di depan diinjilin? masjid mau ini, nggak mungkin kan. Jadi di medsos gini aja kan orang udah tahu, sedang Bang Suma aja tiap hari memberitakan firman Tuhan kan. Ya coba. Kira-kira kalau saya ini mangsa, apa yang Anda hendak jual ke saya? Nggak ada mangsa di sini, mah diskusi kitab suci masing-masing. Misalnya, ayo menjadi Kristen. Nah, saya tanya, apa keistimewaan Kristen? Jawaban saudara apa? Nggak ada. Kamu tanya aja tentang Alkitab. Nanti saya juga tanya Al-Quran dan hadis gitu. Boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Coba tunjukkan di dalam perjanjian lama ada tertulis tentang Tuhan menghapus dosa manusia dengan mengorbankan manusia lain. Nggak ada sih, nggak ada ya, emang nggak ada. Enggak ada. Yesaya 43 Alif ya.
Hah? Yesaya 43. Coba baca Ya. Bang apa? Yesaya Karas- 43. Di mana tertulis 53 kali? Ya coba dibaca. Coba Bang Suma jangan ketawa-ketawa dong Kak. Bang Suma Lucu ini aja. nggak bisa- 43 salah Ya dia kalau itu. kita ketawa-ketawa kamu baca Al-Quran ketawa-ketawa nggak terima juga. Jadi diskusi itu yang serius gitu loh. Coba Resmi dibaca silakan. Yesaya 43 ayat berapa? Nggak ada. Ayat 10-11. Coba Resmi sebentar aku ambil HP satu dulu ya sebentar. Ayat 10-11 maksudnya. Cuma ini tebak-tebak aja. Ayo, di mana? Pertama yang perlu diketahui bahwa kitab Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Baca Yes. dulu dari Yesaya judulnya. 43. Bentar Rasmi, bentar. Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Kamu baca dari ayat 1 aja udah ketahuan. Ya, penglihatan Yesaya bin Amos yang dilihatnya pada zaman, nah tuh garis bawahi pada zaman Uzia, Yotam, Ahasya dan raja-raja Yehuda. Jadi nggak sampai ke zaman Yesus penglihatan Yesaya itu. Coba dicek itu. Yesaya 1 ayat 1. Coba. Coba nih. Oke, Coba ini kan dibesarkan, Bang, Bos. ini kan Yesaya seorang nabi, ya kan? Seorang nabi yang menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus. Bus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Yesaya ada satu di ayat satu, Yesaya baca dulu. 9. Rasmi Yesaya 1 Ini ya, ayat 1. ini Yesaya tentang dia kan seorang nabi. Yesaya kan seorang nabi. Coba Resmi yang mana nih? Yesaya 43 ya? Bentar. Iya, jangan ke situ dulu. itu penebus, nubuatan Allah sebagai penebus. Tetapi kalau Yesaya 9 dia kelahiran Raja Damai. Di situ nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Oh iya benar, ada benar, iya. Dan kalau tentang nubuatan penyalipan Yesus ada di Yesaya 53. Ya udah lanjut aja, Kak. Oke ya, Yesaya bentar, diam dulu. Yesaya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Kita tahu dari mana? Dari ayat 1. Kita cek. Yesaya 1 ayat 1. Alitia, Anda buka. Penglihatan Oke, yang sebentar telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ingat nih, ditekankan di sini dalam zaman. Nah, itu jangan dilewati itu. Coba Dalam Yesaya berapa? zaman. Yesaya berapa? 1 ayat 1. Yesaya 1 ayat 1. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu ya? Ya. Terus baca ayat anunya, ayat 1-nya. Itu di peringkop ayat 2 itu, atasnya. Oh, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia itu. Ya, dalam zaman siapa? Zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda itu ya. Nah, ada nggak di situ zaman Yesus? Ya, enggak ada. Ya, jadi di nggak situ ada. nubuatannya, Bang. Makanya, bentar Rasmi. Nubuatan itu adalah Saya suruh turunin loh kalau cuma diem loh. pemberitahuan. Bentar. Nah, Yesaya 9 ayat 5 itu di situ dikatakan telah seorang putra telah lahir. Ya, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Kalau kamu bilang saya telah makan, artinya sudah makan atau belum makan? Coba, kan artinya sudah makan atau belum makan? Ayo, main apa akal sehat kita? Yesaya 9 Tadi Abang ayat baca 5. mana, Bang? Hah? Kita ke Yesaya 9. Yesaya. Ya. Nah, di situ seorang anak telah lahir bagi kita. Saya tanya, Rasmi telah makan, artinya sudah makan atau belum makan? Ayat berapa yang Abang baca tuh? Yesaya 9 yang kau kutip tadi itu Raja Damai. Iya, Yesaya 9 enggak gitu bunyinya kayaknya tuh. Aduh, ini anak. Host izin turun host mau buka Sebab buka seorang komal dulu. anak telah lahir bagi kita. Kasih Ayat host ya, ya. situ Ayat aja 6. loh. Di ayat 6 Enggak, di ayat enggak 6. tadi janji ini mau bahas kata zat, enggak ada di KBBI kan, mau dibahas di komal saya gitu. Dejat Allah kan kalau di Islam kan zat kan. Di zat, yang zat itu Tuhannya Kristen.
di dalam terjemahan lama Kisah Para Rasul 27 itu. Itu tuh. Kita kembali lagi ke Yesaya 9 kalau di ini 9 ayat 6, tapi kalau yang di kitabnya orang Yahudi 9 ayat 5. Saya tanya Rasmi telah makan, artinya Rasmi udah makan atau belum makan? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, oke. seorang Stop. putra Di situ telah aja diberikan untuk kita. Oke, stop Lambang dulu, stop. pemerintahan di atas bahunya. Oke, stop dulu Rasmi. Saya tanya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah itu sudah lahir atau belum lahir? Ya kan ini kan Bang mulai dari jangan baca cuma di ayat saya tanya, di mana. Telah itu artinya sudah atau belum? Bang, makanya kan itu Saya sudah tanya, ayat 5. Coba kau jawab jujur, telah itu artinya sudah terjadi atau belum terjadi? Sebab seorang anak telah itu kata bentuk lampau atau kata bentuk akan datang? Susah amat sih. Masa bahasa Indonesia aja nggak ngerti? Ya udah Bang Juma aja. Monggo Bang Juma lanjut. Enggak, Ahi, lanjut Ahi. Aku lagi belajar. Gimana mau diskusi? Orang kata telah aja nggak ngerti, apa yang mau didiskusikan? Gini loh Bang, itu kan satu cerita. Jadi kan kita harus mulai dari awal biar tahu. Karena kan ini nubuatan itu kan pemberitahuan, belum lagi terjadi gitu loh Bang. Seperti di Wahyu itu kan nubuatan tentang akhir zaman. Betul, kalau di Wahyu itu betul, di situ nggak ada kata telah. Iya. Nah ini di sini jadi sejak ini kapan nubuatan itu pakai kata telah? Iya itu ayat 5 Bang, baca dari awal kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kup yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Begitu. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi kan di situ dikatakan dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Bang. Jadi itu nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Makanya tadi saya nanya sama kamu, seorang anak telah lahir, telah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Kamu nggak berani jawab, tapi masih ngotot itu nubuatan. Kalau kita ke ayat selanjutnya, saya tanya lagi, kapan pemerintahan ya yang pernah dipimpin Daud itu akan terjadi pada masa Yesus? Kapan Yesus itu? Ini loh Bang, ini kecemburuan Tuhan terakhirnya ini
kecemburuan Kamu Tuhan nggak jawab, semesta saya alam tanya. akan melakukan ini. Kenapa kamu nggak berani jawab pertanyaan saya? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kapan Yesus disebut penasihat ajaib? Kapan Yesus disebut Allah yang perkasa? Kapan? Itu semua kapan terjadi pada Yesus? Pernahkah Yesus disebut penasihat ajaib? Pernahkah Yesus disebut Allah yang perkasa? Kapan? Jadi semua ini nggak terjadi pada Yesus. Mulai dari seorang anak telah lahir, artinya anak itu sudah lahir. Bukan 700 tahun kemudian baru lahir. Ini nggak cocok. Ini yang memenuhi nubuatan ini adalah Hizkia. Karena Hizkia inilah nanti yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Asyur. Sebagaimana yang pernah dilakukan Gideon. Bentar. Ini ada di Yohanes 3 nubuatan tentang yang kekal, yang perkasa ya. Ini Yohanes 3 ayat 15. Apa bunyinya? Yohanes 3 ayat 15. Masuki. Iya. Bentar, gantian. Emangnya kalau Hargai kawanmu dulu. Hargai kawanmu dulu. Bentar, Anda diem dulu. Silakan Rasmi. Ya, di sini kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu satu. Loh. Di mana di situ disebut? Nah, ini ayat penasihat ajaib ayat 18-nya. Hus. Ayat 18-nya. Di mana disebut penasihat ajaib? Ya kan nggak harus sama persis, Bang. Enggak. Membawa orang ke hidup yang kekal gimana caranya? Misalnya akan orang beroleh itu hidup yang akan kekal. disebut, misalnya orang itu akan disebut orang hebat, ternyata disebut orang gila. Kira-kira nyambung Ya, nggak? bentar, Bang. Bang, bentar ya, 18 ya, ayat 18-nya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, jadi kan di sini sudah kekuasaan nih, Bang ya. Siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya dihukum. Itu kan sudah suatu kekuasaan itu. Di situ disebut, Anda ngerti nggak disebut? Ya bentar, Bang. Zuma Ya, ini lagi disebut Gurunda. Bang, Iya, Ngerti ya nggak bentar disebut? Bang. Ya kan itu masih satu ayat. Bentar di Yohanes 5. Udah nggak cocok. Ayat yang kau sebut tadi nggak cocok. Gugur. Kok nggak cocok sih? Loh, Ya orang yang cocoknya di percaya mana, coba? dengar. Di situ bentar, Bang, bentar. Di Orang situ yang percaya dikatakan kepadanya disebut penasehat ajaib. Di mana Iya, di situ disebut bentar, penasehat Bang. ajaib? Iya, Bang jangan emosi dulu biar bisa Yang emosi siapa? Kamu jawab nggak nyambung kok. gampang, Apa yang mau didengerin? Bentar. Ya, bentar. Yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Gitu. Apa hubungannya ini? Nggak ada hubungannya. Di situ disebut penasehat ajaib, Bapak yang kekal. Kapan ya Yesus disebut Bapak yang kekal tuh kapan? Ini loh, tadi saya kan ingin menerang. Bentar. Ya, tadi ketika kamu baca dari ayat 1, itu saya mendapat kesimpulan bahwa itu akan terjadi pada Ahaz. Ahaz ini yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Asyur. Sebagaimana Gideon pernah membebaskan bangsa Israel di Median. Kau ngebaca tapi nggak ngerti. Padahal di situ sangat jelas Bang. di ayat 4. Bentar dulu, bentar. Ya. Di ayat 4 dengar Yesaya 9 ayat 4. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Kapan Yesus mengalahkan musuh-musuhnya nih, kapan?
seperti yang terjadi di Midian itu apa pernah terjadi pada Yesus? Nggak Itu kan bang pernah. seperti, itu kan dikatakan seperti, bukan dia yang melakukan perang, tetapi itu seperti, itu kan istilah. Tetapi dikatakan Raja Damai, kan di Yesaya 9 tadi dikatakan Yesus itu Raja Damai. Kapan Yesus jadi Raja Damai? Dia datang, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku. Tapi aku akan membawa pedang. Aku akan menjadikan Iya. Ibunya, anaknya, menantunya, istrinya sebagai musuh. Kapan Yesus jadi Raja Damai? Konteksnya Bang Juma, silakan Bang Juma, dilanjut Bang Juma. Ini saya standby dulu. Karena yang di sini yang dinanti itu Bang Juma, bukan saya. Lanjut. Sama aja, ya, gimana? Berkumpul imam kepala mahkamah agama, orang Parisi, orang Yahudi, penggawa-penggawa yang memahami kitab Yesaya bukan hanya melalui terjemahan seperti saudara-saudara Kristen, tapi tidak ada satupun di antara yang hadir pada masa itu menjadikan Yesaya 53 sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Ini akal-akalan, ibaratkan orang hanyut karena tak ada pelampung, daripada mati mending cocokologi. Jadi Kristen mencocokologikan konsep ketuhanan Yesus dengan mengais-ngais kitabnya orang Yahudi. Anda harusnya membaca ya, di dalam Yohanes 11 itu diterangkan, imam kepala hari tahun itu juga kemudian membuat satu nubuat. Jadi tahun itu imam besar, imam kepala pada saat itu yaitu Kayafas membuat kemudian nubuatan. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, pada tahun itu juga kemudian imam besar Kayafas bernubuat untuk Yesus. Ngapain ambil di kitabnya orang Yahudi nubuatan, sementara sudah ada nubuatannya di kitab Perjanjian Baru. Jadi penyaliban Yesus itu nubuatnya bukan di Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru. Jadi tidak perlu mengambil kemudian kitabnya agama lain. Gunakan saja nubuat yang ada di kitab saudara sendiri. Di dalam Yesaya 11 nomor 51, hal itu dikatakan oleh Imam Kayafas, imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati. Yesus akan mati. Yesus akan mati. Matinya Yesus. Itu kan bukan Yesaya, Bang. Itu kan bukan Yesaya itu. Ya, kenapa harus ngemis di kitabnya orang Yahudi, sementara ada di dalam kitab sendiri Perjanjian Baru nubuat untuk Yesus yang dibuat oleh imam besar, yaitu Imam Kayafas. Imam Kayafas kemudian pada tahun itu bernubuat untuk Yesus. Apa nubuatnya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Itu di bacaan mana itu, Bang? Yohanes 11 nomor 51. Karena di situ sudah hadir imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ini orang penggawa-penggawa Perjanjian Lama ini yang hadir, dan tidak ada Yohanes satu 11 ayat 51, nomor 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja. Ya, ini kan judulnya kan, Bang, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya.
Jadi waktu ini jadi di sini kan ceritanya mereka sudah membuat rencana untuk membunuh Yesus. Si Kayafas ini kan inilah dalangnya supaya inilah dalang untuk untuk menangkap Yesus dan untuk menyalibkannya gitu. Inilah dalangnya si Kayafas. Jadi ini kan perencanaan untuk membunuh Yesus, kan judulnya di persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi ini bukan nubuatan Bang, tapi ini rencana orang itu, mereka sudah melakukan rencana. Karena di sini Yesus sudah lahir. Di sini Yesus sudah lahir dan mereka sudah bermaksud untuk membunuh Yesus di sini. Iya, kalau ada nubuat dan nubuat itu ada dalam kitab mereka untuk Yesus, mereka tidak akan membuat nubuat untuk membunuh Yesus lagi. Karena sudah ada di dalam kitabnya mereka. Tapi faktanya yang hadir di situ siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala sudah berkumpul dan mereka sepakat untuk membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka. Menyelamatkan bangsa mereka dari mana? Dari penjajahan Roma. Jadi bukan karena dosa waris, bukan karena untuk tebus dosa, bukan untuk menghapus kutuk Taurat, bukan untuk Kristen, bukan. Iya. Izin tanya, itu hubungannya penjajahan Romawi dengan Yesus apa itu Bang Juma? Lah ini dalilnya, coba tanya. Gimana? Orang Yahudi pada saat itu dalam tekanan Roma. Pada saat Yesus datang melancarkan dakwanya. Gak ada hubungannya Yesus sama penjajahan Roma Bang. Nah, atas dasar apa Bang? Saya tanya dulu, saudara ini jemaat biasa atau pernah sekolah teologi? Saya jemaat biasa Mas. Oh, pantas Anda nggak tahu. Imam-imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu hubungannya terjadi, sama penjajah Roma apa? Ini yang saya tanya tadi, hubungannya sama penjajah Roma apa? makanya diam dulu kalau cuma jemaat. Dengar dulu kalau cuma jemaat. Jangan banyak ngomong kalau cuma jemaat. Anda dengar. Ini pendeta lagi ngomong, ya. Pendeta. Apabila kita biarkan Yesus, kita bahas Al-Quran aja gimana? Turunin kalau nggak mau diem turunin. Hanya jemaat Bible aja kau nggak paham, kau bahas Al-Quran. Otak di mana orang ini? Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan percaya kepadanya semakin banyak, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Makanya mereka sepakat, oh bahaya ini, kalau begitu kita bunuh aja Yesus. Daripada bangsa kita dirampas oleh Roma dan tempat suci kita dirampas oleh Roma, mari kita sepakat membunuh Yesus. Maka imam kepala angkat bicara. Maka dia bernubuat tahun itu juga. Kesimpulannya dari pertemuan mereka adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Makanya baca di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada kesepakatan membunuh Yesus karena Yesaya, karena Daniel, karena ini nggak ada sama sekali. Jadi jangan Anda memperbotol diri. Silakan. Konteksnya nggak seperti itu Bang Juma. Lalu konteksnya seperti apa? Nah, saya jelasin sedikit ya. Ya, jadi jelasin yang banyak lah. Kalau sedikit banyak aja belum tentu benar, apalagi cuma sedikit. Silakan. Sedikit aja karena saya sebenarnya mau bahas Al-Quran dengan Bang Juma ini. Bagaimana Anda mau bahas Al-Quran? Anda tidak punya kapasitas untuk memahami Quran. Memahami Bible aja nggak bisa. Terlalu tinggi. Apa kapasitas apa yang dibutuhkan untuk membahas Quran? Akal. Oh, akal. Jadi Al-Quran paling masuk akal menurut Bang Juma? Yes, akal yang harus dipakai untuk menerima Al-Quran. Sedangkan Anda dilahirkan dari agama yang mematikan akal. Gimana Anda bisa masuk ke Al-Quran? Oh iya ya? Iya, sadarilah itu. Ini aja Anda nggak paham. Kalau memang masuk, ini aja Anda nggak paham ini. Ini aja Anda nggak paham. Nah, saya jelasin. Silakan Anda jelaskan. Dan saya yakin Anda tidak menjelaskan. Pasti Anda mengaburkan. Tengok aja nanti. Silakan. Nah, ini saya jelasin. Jadi gini, Mas. Irman Doni, thank you. Silakan.
pada saat itu imam-imam besar itu atau imam-imam kepala itu merencanakan pembunuhan Yesus, tidak ada hubungannya dengan penjajahan Roma. Tolong, kamu nggak dengar saya baca tadi? Kalau kita membiarkan Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Alamak. Ya hubungannya dengan Yesus apa? Nggak ada hubungannya. Ini justru mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas Romawi. Alamak, ini yang mau bahas Al-Quran ini, ilmu kalonjing. Gini, makanya kita kalau mau bahas itu, kita gantian ngomong. Ini saya jelasin sama Bang Zuma ini, coba didengarin dulu. Apa yang Anda ingin jelaskan? Kamu mau jelasin ayat berapa? Bentar lagi, yang kamu jelasin ayat berapa? Kita bahas dalam konteks keseluruhan. Enggak, saya tanya, yang mau kamu jelasin kitab apa, ayat berapa, pasal berapa coba? Hah? Maksudnya tahu. Dia nggak tahu. Tahu enggak? Yang kamu mau jelasin itu kitab apa, pasal berapa, ayat apa? Ayat berapa coba? Saya itu nggak main di ayat, Mas. Karena jadi mau baca doang. itu inilah orang-orang seperti kalian ini kan tidak memiliki pengetahuan. Sombong. Kamu boleh menjelaskan kalau tahu ayatnya, konteksnya apa. Jadi kalau kamu kitabnya saja tidak tahu, ayat pasalnya tidak tahu, ayatnya tidak tahu, bagaimana kamu tahu konteksnya? Yang penting berkoar, yang penting cuma mau menggonggong. baca doang. Aduh, nggak terima di sini modal baca. Gimana saya mau jelasin ini, mau nggak dikasih kesempatan? Yang kamu mau jelasin apa coba? Yang kamu mau jelasin ayat apa, pasal berapa? Yang kamu mau jelasin apa? Ya jelasin. Kitab apa yang mau kamu jelaskan, pasal berapa, ayat berapa? Silakan. Saya bukan mau jelasin kitab, tapi saya Zuma tadi dia mengatakan bahwa udah ganti aja, ganti enggak orang nggak ngerti gimana apa-apa. mau dijelasin coba. Nggak bisa, kamu nggak punya kapasitas Nggak punya menjelaskan, Bang. kapasitas kok. Nggak ada, Kecuali kamu kamu tahu kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, sehingga kamu tahu konteks yang mau kamu jelaskan. Kalau nggak ngerti apa yang mau kita dengar. Nah ini Bang Zuma tadi mengatakan bahwasanya imam-imam kepala. Nggak, saya baca dalil. Ada dalilnya. Dalil yang mana? Lama. Aduh, paren Kristen ini. Mau tanya Al-Quran boleh apa tidak nih? Tidak bisa. Gak bisa. Kenapa Gak tidak bisa? bisa? Bibel aja kamu nggak paham. Kamu kalau mau bertanya tentang Al-Quran, ibarat anak TK mau bertanya tentang ilmu kedokteran, nggak cambung, nggak nyambung. Kapasitas otak nggak bisa, nanti pecah otak kamu. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang mengada-adakan, Dan saya aja belum mereka tanya, itulah udah pembohong, pendusta, ya. Kamu yang mengada-adakan, kamu mengatakan tidak ada hubungannya antara tentara Romawi dengan Yesus. Itu namanya Yesus kucluk. Loh, emangnya Yesus itu tentara Romawi? Apa hubungannya? udah. Itu yang saya tanya. Itu adalah asumsi dari imam-imam kepala, Bang Zuma. Makanya saya mau jelasin. Asumsi dari imam-imam kepala katanya. Ilmumu dengan imam-imam kepala yang ahli Taurat itu apa dibandingkan kamu? Nah, makanya saya jelasin. Justru karena Yesus pada saat itu membuat mukjizat, mereka ini dalam persaingan agama, tidak ada konteks dalam Persaingan penjajahan. agama. Di mana ada persaingan agama antara Yesus dengan Yahudi? Koplak. Nah, Yesus kan memberitakan hal-hal yang benar. Jadi imam-imam kepala ini merasa tersaingi mereka, merasa terusik mereka, sehingga merencanakan hal-hal ini tidak ada hubungan dengan penjajahan Roma. Lah, Kan koplak kan. Padahal ayatnya ngomong begitu kan. ayatnya bunyinya kayak Padahal gitu. kitabnya ngomong begitu, disangkal sendiri. Inilah kalau nggak ngerti. Jadi kitab kalau apa, pasal kita berapa, baca ayat kitab berapa. itu, Mas, halo, tidak. Kitab itu kan berisi informasi, tidak semuanya itu. Ini jemaat biasa aja bisa berbohong kayak begini. Gimana pendetanya ya? Berbohongnya gimana? Nah, Jemaat biasa aja bos besar sekali nafsu bohongnya. Gimana pendetanya?
nafsu bohong gimana? Anda mengatakan tidak ada hubungannya. Ya, saya jelas. Coba, tidak ada coba hubungannya. dikasih saya kesempatan untuk ngobrol dulu. Saya dengerin dari tadi loh ketika Silakan kamu ngobrol kalau tahu apa yang dibahas. Jemaat sudah Ini tidak saya ada kan satu ilmu, contoh konteksnya. sombong Yang lagi. dibahas aja nggak ngerti kok mau jelasin apa yang mau jelas. gimana mau dijelasin kalau nggak dikasih kesempatan Coba ngomong? kau sebutkan kitab apa, pasal berapa, ayat berapa yang kamu mau jelaskan. Ini saya jelasin ya. Kalau bisa diam kan? Iya, iya. Apa yang Salah kamu jelaskan apa? Saya tanya dulu yang mau kamu jelaskan apa? Menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungannya Yesus dengan penjajahan Romawi. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Maksudnya? Dari mana kamu tahu? Malah bertanya, bingung sendiri. Terjadi di Alkitab lah. Alkitab pasal berapa, ayat berapa, kitab apa? Nomor berapa? Di 44 Injil ada kisah ini. Saya ceritakan. Iya, di Mazmur Injil itu kan. Gimana? Ini kalau jemaat biasa aja ini nafsu sekali jadi pembohong, gimana pendetanya ya? Jemaat biasa aja gila bohong, gimana pendetanya? Aduh, agama kok diselimuti dengan saya kebohongan. ngomong aja sudah Mas. dibilang bohong. Itulah memang itulah ajaran Ya, kalian. bentar nih, Bang. Kok katakan Mengajarkan tidak seperti bohong? Kok katakan tadi tidak ada hubungannya? Memang ajaran kalian yang mengatakan seperti ini tidak mendengarkan penjelasannya. Memang Apa yang kau jelaskan? Apa? sama dengan yang yang kau diajarkan oleh jelaskan agama itu apa? kalian, seperti itu. Yang saudara jelaskan itu apa? Ya ini saya menjelasin. Salah Apa? satu Kau menjelaskan itu harus ada data. Apa yang kau menjelaskan? Mas, tidak harus pakai data, Mas, karena saya lupa Artinya kau mau jadi penipu di sini kan? aja nanti kalau memang Bikin malu. kan ini tidak benar. Jadi kita bikin suruh malu. dengerin asumsi gitu. Aduh, Bukan parah. asumsi. Malu, Ini saya jelasin salah satu aja. Udah, nggak perlu ada penjelasan. Orang nggak ngerti apa yang mau kamu jelaskan. Apa yang Kami mau nggak mau kamu dibohongi, Bung. Kita Cukuplah nggak kalian dibohongi. yang dibohongi sama pendeta. Kalian yang bohong. dibohongi. Kalian tahu Quran itu emang sebenarnya gimana? Lari ke Al-Quran. Bibel nggak paham lari ke Al-Quran. Muhammad udah meninggal, baru Quran itu ditulis. Tahu nggak kamu? Oteng. Benar apa enggak? Coba jawab dulu. Ketinggian ilmumu. Ini tentang tentara Romawi aja kamu nggak tahu ada hubungannya dengan Yesus. Kau bilang coba dijawab, ada. coba dijawab kalau memang iya. Emang Muhammad masih hidup ketika Quran ditulis? Coba. Udah. Turunin nggak Udah. perlu Bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. ganti. Sekarang kalau saya tanya juga pertanyaan yang sama, Lukas Gimana? ketika Lukas menulis Yesus masih hidup. Yesus sudah naik ke surga dan tidak Masih ada hidup tidak? yang mengklaim- Masih hidup tidak di bumi dia? Tidak. Tidak hidup. Terus Lukas dapat informasi dari mana? Ya Lukas itu muridnya Yesus. Aduh, parah. Ini ya Bang Rama ya. Parah. Orang Kristen itu Orang tidak Kristen pernah itu mengatakan- menjadi Kristen karena bohong, karena dibohongi, karena ditipu gitu. Itu yang dibohongi, Quran ditulis aja. Nah Muhammad sekarang nggak Lukas menulis itu ilmunya dari mana? Lah dia bersama-sama dengan Yesus. Kapan dia tuliskan Lukas? Tulisannya Lukas setebal itu dia hafal? Ya, Dia dibalik. hafal? Emang kenapa pertanyaan itu tidak boleh ditanyakan kepada proses Enggak, penulisan kamu kan Quran? kamu tajam ke Al-Quran padahal ilmu Bibelmu itu nih. Ketika saudara, dengar, ketika saudara bertanya, apakah Al-Quran sudah dituliskan ketika Nabi Muhammad itu masih ada? Saya katakan Al-Quran dihafalkan dan dituliskan. Ketika Itu Rasul klaim, Muhammad itu SAW klaim. Tidak ada bukti. dihafalkan, oke? Tidak ada bukti. Dihafalkan. Nah, sekarang Dan juga tahu Lukas, nggak? dengar. Berapa tahun setelah Muhammad Lukas, meninggal, dengar. Al-Quran dibukukan seperti ini. Tahu nggak? Lukas menuliskan kitabnya yang sebegitu tebal. Ini nih yang Paulus so juga pintar begitu tadi. tebal Udah ditanya tulisannya. Quran, lari-lari Apakah ke- itu Kita dihafalkan bahas oleh Lukas? Quran gimana? Apakah Lukas menghafalkan? Ketika Yesus terangkat ke langit, apakah Lukas menghafal? Karena pada saat Yesus ada di bumi, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi Lukas, saya tanya samamu, sumber Lukas menulis itu dari mana? Jawab. Kita mengimaninya. Udah turunkan. Sedikit. Satu sedikit dikit.
Nggak ada ilmu, percuma. Maksudnya ini kawan-kawan Kristen ini nggak ngerti ya. Lukas itu bukan bagian dari 12 murid Yesus. Bukan muridnya sama sekali bukan. Makanya saya tertawakan tadi. Orang kita ini koplak-koplak, sejarah kitabnya sendiri aja nggak paham kok. Setengah mati dia cari pelampung tadi ya. Napasnya sudah di kerongkongan. Untuk diminta diturunkan. Apa pendetanya nggak ngajarin gitu? Gilbert Louis Mondong, Esra Solo Nggak mungkin. Kalau diajarin mereka jadi kurang jemaat dong. Perpuluhan gimana? Kurang Iya dong juga ya. perpuluhan. Iya. Iya. Ada nggak pendeta menyampaikan begini? 4 kitab itu ditulis setelah 350 tahun kemudian. Ada enggak? Mereka mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis pada zaman Yesus. Mereka menjadi saksi mata. Itu yang disampaikan. Padahal faktanya tidak demikian. Gitu loh. Iya. Mana ada pendeta jujur? Allahu Akbar, Masya Atau Allah. mereka memang nggak tahu ya Akhi ya? Kalau 4 kitab mereka itu ditulis ratusan tahun kemudian itu. Kalau pendeta ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak mau tahu. Yang dia tahu itu yang hanya perpuluhan saja. Ada hubungannya dengan bisnis perut, nah itu. Kalau lain daripada itu nggak mau dia. Makanya lebih besar nyanyi-nyanyi daripada yang lain. Ya, usul saya untuk para pendeta yang di bawah ya, yang Anda mungkin masih malu-malu, ajari jemaat Anda itu supaya ketika naik debat dengan kita nggak malu-maluin. Gimana? Ada-ada aja, Sugi. Pendeta Martinale, akal ada racun bagi Kristen. Jadi kalau orang mau jadi Kristen itu akal harus dipensiunkan. Yang lebih utama itu pejamkan mata, tangan di depan dada, habis itu menyanyi, keluarkan air mata. Begitu besar pengorbananmu ya Tuhan. Kau tumpahkan darahmu dan dagingmu. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Udahlah jelek mukanya, suaranya pales, mulutnya bau ketek, nggak pernah mandi, konyol lagi, hidup pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah izinkan saya naik ke Komal Bang. Islam Kristen Bang? Islam Bang, Muslim Oh, saya. Islam. Alhamdulillah. Ya, karena gini Bang ya, seperti tadi sore itu ada orang Kristen naik mengucap salam fasih banget Bang. Saya tanya, kamu Islam Kristen? Kristen Bang. Emang nggak boleh ngucapin salam? Ya nggak boleh, kitabmu bukan saya bilang kan. Wah kaget ya. Nah lanjut Bang. Siap Bang. Bang, ini saya ada pertanyaan untuk Bang Zuma Bang. Ini pertanyaan saya tanyakan untuk pribadi saya sendiri sih Bang sebenarnya. Jadi gini Bang, pertanyaan saya Bang, kan ada beberapa suku di Indonesia dan di dunia ini kan Bang, mereka itu terisolasi gitu Bang, mereka tertutup dari teknologi dan lain-lain Bang. Nah pertanyaan saya gini Bang, jika mereka tertutup gitu kan Bang, otomatis kan agama juga tidak menyentuh ke mereka kan Bang. Bagaimana nasib mereka kelak di akhir zaman di padang mahsyar? Bagaimana nasib mereka Bang yang tertutup dari agama Muslim Bang? Mohon dijawab Bang. Terima kasih. Iya. Jadi tak ada hukum bagi mereka yang tidak mengetahui tentang Islam. Bukan karena faktor mereka tidak mau tahu, tapi benar-benar tidak ada akses menuju ke sana. Gak ada hukum. Tapi kurasa itu emang masih ada ya. Masih ada ya daerah di Indonesia ini yang tak tersentuh internet. Atau Papua di pedalaman itu yang masih di atas rumah pohon itu, orang-orang itu belum kenal itu. Tapi kenapa bisa kita tahu kalau mereka ada? Tentu mereka juga tahu dong kalau kita ada, peradaban ini ada.
Masih ada. Oh. Ya, tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak tahu. Surah Al-Isra ayat 15, ayat-ayat terakhir. Dan kalaupun misalnya mereka tahu, ya kita serahkan kepada Allah. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'i ilal Islam. Karena yang dianggap sebagai pembohong adalah mereka yang sudah sampai Islam kepada mereka tapi masih juga menyembah pada yang lain, masih juga menganut agama lain. Tapi kalau Islam tidak pernah sampai kepada mereka, kira-kira dasar pijakan untuk menghakimi atau menghukumi mereka itu dengan kufur, apa dasarnya? Sementara kufur itu yang menolak, yang menutup diri. Nah, lain cerita kalau memang mereka sengaja tidak mau tahu. Seperti itu, Bang. Baik, Bang. Itu saja sih, Bang, yang saya ingin tahu, Bang. Iya, dibaca ini, Bang. Surah Al-Isra ayat 15 di bagian terakhir itu. Di situ dikatakan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Oke, Bang Blake. Ya, Bang, makasih banyak, Bang. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya. Pelan-pelan suaranya, Bang. Ada bayi lagi tidur. Dia udah main tadi, udah keluar main. Bentar lagi dia datang. Bentar lagi tuh. Udah, jadi sebelum belum. Dia lagi main di luar. Oh iya, Bang. Rasmi, silakan Rasmi, mumpung lagi main bayinya. Siapa lagi main? Ada bayi. Bayi Tuhan lagi bercanda sama teman-temannya. Mainnya kayak mana? Main disuruh ibu, main peta umpat. Itu main-main, Bang, bukan main. Main-main. Abang ini. Iya, main-main ya. Lagi main-main di Taman Surga. Iya. Oke, lanjut. Oke, nih ya Bang ya, kita kembali ke saya tadi ya Bang. Masih di situ juga. Oh, bentar. Enggak, bentar. Ini tadi katanya gara-gara prajurit Romawi katanya tadi itu Matius 27 ayat 17 sampai Matius 27 ayat 17 sampai 18 ya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki ya di sini. Jadi orang-orang Farisi itu dan imam-imam Taurat dan imam-imam kepala menyerahkan Yesus itu karena dengki. Jadi bukan karena prajurit Romawi. Bukan karena prajurit Romawi ya. Bukan karena nubuat, bukan karena dosa waris. Iya, karena dengki, tetapi memang dengki. Itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan gitu. Sudah ditetapkan. Ditetapkan di mana? Ditetapkan. Itulah misi yang dibawa anak Allah datang itu dari informasi surga. Ditetapkannya itu dari mana? Itu ditetapkannya itu maksudnya? Informasi ditetapkan sebagai orang yang mati karena dengki itu di mana? Oh, bukan. Itu kan tadi Abang bilang apa siapa Yesus tadi? itu diserahkan untuk disalib karena orang-orang Yahudi dengki, bukan karena nubuat. Kan Abang bilang tadi Kayafas, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus karena
Dengki. prajurit Romawi, abang bilang kan. Karena kekaisaran kerajaan Romawi akan merampas bangsa mereka. Iya. Jadi kan saya jawab di sini bukan karena kekaisaran Romawi, tetapi karena orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu karena dengki kepada Yesus. Karena dengki kepada Yesus. Karena apa? Dengki karena dikatakan Yesus itu adalah berarti Yohanes bohong. Apa namanya? Yesus Raja itu kenapa? itu tadi. Karena Yesus itu dikatakan raja damai, raja untuk orang Yahudi. Raja orang Yahudi dikatakan, makanya mereka dengki. Masakan Musa yang menyelamatkan mereka dari penjajahan, mereka bersekongkol membunuh Musa. Hezekia bersekongkol membunuh Hezekia karena Hezekia menyelamatkan mereka dari penjajahan. Gedeon menyelamatkan mereka dari penjajahan. Masakan dia sepakat juga membunuh Yesus karena Yesus mampu menyelamatkan mereka dari penjajahan? Kan lucu. Bang, ini ahli-ahli Taurat ini kan bukan imam-imam kepala, ini kan bukan orang Israel. Alamak. Ini Yahudi. Yang abang bilang itu tadi orang Israel itu. Jadi kan banyak sudah sebelum Abraham dan keturunannya kan sudah banyak manusia di dunia ini seperti keturunan Adam, Kain dan Kain. Yang berlanjut ke keturunan Abraham itu bukan Kain loh, tetapi Sem, anak yang ketiga. Jadi Kain kan menjadi apa? Menjadi di bawah kekuasaan iblis dia. Dia itu hubungannya, mereka itu dikuasai iblis, mereka ini dikuasai iblis, mereka lah orang-orang Farisi ini ahli Taurat yang tidak menyukai kedatangan Yesus ke dunia gitu. Jadi bukan orang Israel yang abang bilang Hizkia, siapa tadi? Hizkia itu orang Israel, bukan orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat, bukan mereka itu bang, beda. Tetapi itu adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu mereka, biar tahu abang bedanya. Apa hubungannya ya? Sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus. Itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu yang bersepakat membunuh Yesus. Israel itu siapa? Tunggu dulu deh. Saya tanya Israel itu siapa sih? Israel itu anaknya Abraham, anaknya Ishak. Yang disebut Israel itu siapa? Yakub. Anaknya Ishak, Yakub disebut Israel. Nah, sekarang orang-orang Yahudi itu anaknya Yakub bukan? Bukan. Anak keturunan Yakub bukan? Bukan. Bukan orang orang Farisi. Dengar. Ini jangan-jangan Yahudi itu dari keturunan siapa Yahudi? Coba kita urut. Yahudi itu keturunan dari siapa? Bahaya berasmi ini. Aduh parah ini. Ini kamu ditertawain orang Kristen loh. Yahudi ini bukan asal mulanya dari, saya tanya Rasmi, Yahudi ini asal usulnya dari siapa? Orang Farisi ini kan aku bilang tadi orang Farisi. Tadi kan kita bahas ada orang Farisi, ahli Taurat, bukan orang Yahudi. Tadi kita bahas ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Orang Yahudi itu tadi juga. yang kita bahas. Itulah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, makanya mau membunuh Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka? Kalau engkau keturunan Abraham, engkau akan menuruti perkataanku, tetapi iblislah bapamu. Itu perkataan Yesus kepada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ada ayatnya kan? Ada kan ayatnya? Iblislah bapamu, kata Yesus kepada mereka. Ya? Yohanes 8 itu. Berarti Paulus ini bukan keturunan Abraham dong ya? Siapa? Paulus? Paulus? Bukan. Paulus orang Farisi. Jadi bukan keturunan Paulus Yakub. orang Farisi. Jadi bukan keturunan Yakub.
Yesus memilih Paulus untuk jangan ketawa gitu dong. Paulus ini orang keturunan Yakub atau bukan? Kalian. Keturunan Yakub atau bukan? Ngerti kalian. Enggak, saya Siapa tanya. Paulus? Iya. Paulus? Bukan. Iya. Paulus itu orang Farisi. Aduh, parah. Ini jangan-jangan Farisi aja dia nggak ngerti apa artinya Farisi. Jangan-jangan nggak ngerti dia. Apa Farisi? Kan aku katakan tadi orang-orang Farisi, Saya tanya, ahli Taurat, orang Farisi ini apa artinya? Itu Saya keturunan tanya, Farisi Abraham itu yang sendiri tidak artinya berasal apa? dari Allah. Itu keturunan Abraham yang tidak berasal saya dari tanya. Allah. Dengar pertanyaan saya dengar. Farisi itu artinya itu bisikan apa? setan tahu. Ya ampun, seram. Pulanglah kau ke gunung. Orang nggak ada ilmu tapi debat ini. Jadinya Jangan permalukan nenekmu. memalukan. Farisi ini Rasmi dengar. Farisi ini adalah sekte atau denom di dalam agama Yahudi. Ngerti enggak? Wah, parah kau ini. Rasmi cucuku. Iya betul. Tetapi apa perkataan Yesus kepada mereka? Kalau engkau keturunan Abraham, engkau akan menuruti perkataan Abraham. Menunggumu anakku. Tetapi iblislah bapamu, kata Yesus kepada mereka. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Gimana sih? Ngajak debat, wah parah. Aduh. Masuk lah anggota. Mana ini? Otot yang pinter dong naik biar nggak bikin saya stres. Oh, Farisi aja nggak ngerti. Kenapa disebut Farisi? Karena ini dia menjelaskan tentang Taurat. Itu Farisi. Aduh, Rasmi. Iya, sama kayak orang Abang menjelaskan Taurat, tetapi bukan berasal dari keturunan Abraham yang bukan berasal dari Allah. Farisi gitu loh, bukan Bang. keturunan Baca dulu Abraham. Filipi 3 baca nomor 5. Paulus keturunan Saya tanya, Benyamin. siapa nenek moyangnya Farisi? Kalau bukan keturunan Abraham, siapa nenek moyangnya Farisi? Ya mana tahu, nggak urusan. Nggak urusan. Untuk apa kurusi orang yang mau membunuh Yesusku? Coba dulu kutanya kamu. Untuk apa kurusi orang yang membunuh Yesusku? Kalau bisa pun aku bunuh dia. Ngapain aku kurusi? Ngomong gak ada bikin malu. Masa kau bilang Paulus itu apa? Paulus itu bukan orang Yahudi. Gimana ceritanya? Bukan keturunan Abraham. Padahal Farisi itu hanya sebuah gerakan atau organisasi lah. Organisasi. Itu Farisi. Dia dari mana? Iya, itu organisasi keturunan Abraham. Iya kan aku bilang keturunan Abraham tidak berasal dari Allah. Makanya Yesus katakan kepada mereka, iblislah bapamu. Gimana sih? Paulus itu yang dimaksud. Loh, bukan Paulus. orang Farisi tadi. Ya, Paulus orang Farisi. Ya, Paulus orang Farisi, tetapi Yesus sudah memilihnya. Yesus dan Yesus tidak ada mengatakan kepada Paulus. Yesus tidak ada berkata kepada Paulus, iblislah bapamu. Itu dikatakannya kepada orang Farisi, bukan kepada Paulus. Pauluslah itu yang disebut iblis. Mau kita buktikan? Bukan. Mau kita buktikan? Ayo buktikan. Oke, baik. Di situ dikatakan 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iblis saya menjadi bapakmu. Sementara Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun bapak di muka bumi ini. Matius 23 nomor 9.
Jangan kau menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Kenapa Paulus mengaku bapak? Ayo. Bisa saya sanggah? Ya, Biar sanggah. saya sanggah nih ya. Oke. Ya. Jadi Kisah Para Rasul 9 ya itu tentang Saulus ya, Saulus yang disebut juga dengan Paulus ya. Dalam perjalanannya, Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mereka mendengar suara itu seperti cerita apa? Firman Tuhan, sabda Yesus. Iya, firman Tuhan. Ya. Tuhan yang mana berfirman Iya, begitu? bentar. Ya, Yesus ya. Yesus yang berfirman itu. Kan ada nih bacaannya. Ada bacaannya Yesus ini. Ya. Masalahnya kita lanjut lagi dulu bentar. Silakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, ini yang dari sedang banyak dibaca orang, ini firman Tuhan atau apa? Sabda firman Yesus. Firman Tuhan menyuruh Ananias menjumpai Saulus di jalan yang lurus. Bukannya itu pengantar Kisah Para Rasul itu pengantar Lukas. Lukas yang menulis. Dari mana Lukas dapat informasi itu? Ya kan karena ini kan Kisah Para Rasul. Iya, dari mana Lukas dapat karena informasi? Lukas dan Paulus seperjalanan. Berarti dari Paulus. Seperjalanan. Berarti Paulus yang menceritakan. Tuhan, kan ada firman Tuhan di sini itu pengalaman kan. Paulus diceritakan ke Iya Lukas. kan gini loh bang, kan kita kan membahas Alkitab. Jadi aku membacakan Alkitab. Iya, gitu. maksudnya itu dituliskan oleh Lukas berdasarkan kesaksian Paulus, begitu. Enggak, mereka seperjalanan mereka berarti informasi yang ditulis Lukas ini informasi dari Lukas, bukan dari Yesus kan? Kan di sini ada juga Ananias loh. Ini kan yang disuruh untuk menyembuhkan. Cerita ini semua diceritakan oleh Lukas ke Paulus ke Ananias Lukas. manusia kan bang? Ya, Ananias manusia kan? Iya kan? Yang jadi menceritakan dia ada Lukas. Ada saksi pada masa itu Ananias, bukan yang cuma menceritakan Paulus atau ini Lukas Lukas. aja. Cerita ini berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan, bentar, bukan saya dari baca Yesus. ya, Bang. Oke, lanjut. Ya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku ini cerita dari mana? Untuk memberitakan. Ya tunggu dulu bang. Ini cerita kalau pergilah Ananias terima firman dari mana? Kan harus Yesus yang menjelaskan. Tuhan, firman. Iya. Dari siapa yang Tuhannya di situ yang berkata kepada Ananias, kepada Lukas? Yesus bang. Kapan Yesus sudah tak ada di bumi. Ini Yesus kan tadi ini bang, dengar ya bang. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat
kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Tapi dia. Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, bagaimana dong? Di mana apanya jangan kamu percaya apanya? Jangan kau percaya kalau ada orang mengarang cerita, ketemu dengan Mesias, ketemu dengan saya, jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab Ya kan itu kan orang, Bang itu kan orang, makanya dengar aku baca. Lah, Ya kan itu Yesusnya orang. mengatakan Jangan kepada percaya kalau muridnya, ada orang. jangan Kan kau iya, percaya iya kan? kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan saya. Nah sekarang ini yang bercerita di sini kan Paulus. Yesusnya mengatakan jangan kau percaya. Ayo. Akan di situ kan orang, Bang. Itu dikatakan kepada siapa? Yesus Kan ini berkata kepada ada Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Diulang-ulang Yesus untuk diingatkan kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau orang berkata, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Jadi kalau cuma di Damsyik cahayanya, cuma Paulus yang lihat, itu palsu itu. Yesus mengatakan nanti kedatanganku itu cahayanya dari timur sampai ke barat, semua orang tahu. Ini cuma Paulus saja. Arti itu bukan Yesus yang datang. Bukan Yesus yang datang itu. Genderuwo mungkin. Ya, bentar ya Bang ya. Yesus katakan, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada di padang gurun, ada di bilik gitu ya kan? Kan Paulus enggak ada berkata seperti itu, Bang. Lah, dia bertemu di padang Yesus gurun. di padang gurun. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, kan enggak ada perkataan jadi siapa Paulus yang seperti ditemui? itu. Jadi siapa yang ditemui Paulus pada saat dia di padang gurun ke Damsyik? Siapa? Tarsan. Kan ini kan nggak ada di padang gurun di sini dikatakan Bang dalam perjalanannya ke Damsyik. Itu jalan menuju ke Damsyik itu bukan padang gurun. Ya kan nggak ada dikatakannya Bang, ada di padang gurun, ada di bilik, kan nggak ada kan Paulus bercakap seperti itu kan. Bang, baca nih. Paulus itu Paulus itu bertemu dengan Yesus ngakunya di padang gurun. Ketika dia ke Damsyik itu jalan menuju ke Damsyik itu tidak ada hutan, semua padang gurun. Ketika Paulus berjalan, kemudian dia tiba-tiba mendengarkan suara dari langit, ada cahaya dari langit, itu di padang gurun itu, bukan di sawah, bukan di hutan. Nggak ada Bang di sini, nggak ada di padang gurun Bang ya. Ya bentar dulu, kan aku kan baca Bibel kan, baca Alkitab ya kan. Jadi Paulus itu melihat Yesus, mendengar Yesus di mana, Dang? Pitokosim. Kita kan membahas yang tertulis di ya kan Bang? Kan Yesus mengatakan waspadalah, camkanlah. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Kalau ada orang yang mengatakan di padang gurun, kan Paulus nggak ada mengatakan Yesus ada di padang gurun, kan nggak ada Paulus bilang kayak gitu kan Bang? Kalaupun bukan di padang gurun, baca nomor 23-nya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau lihat Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Nah sekarang Paulus ya kan ini mendengarkan, tunggu, Paulus mendengarkan suara, mengaku melihat sinar itu di mana dia? Di hutan, di sawah, di laut, kan, di Bang. kebun? Oh Bang, di mana? Ya. Yang berkata kalau ada orang yang berkata Yesus ada di padang gurun, itu kan Yesus yang berkata kepada umatnya, ya kan? Iya, tetapi Paulus katanya tidak ada Yesus mengatakan kayak gitu. Nah, siapa yang Paulus mengatakan Yesus ada di padang gurun. Nah, setelah itu siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa?
Ketika dia ke Damsyik, siapa yang pernah mengaku bahwa dia mendengarkan suara dari langit, mengaku bertemu Yesus? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Tuh, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo. Ya, ini aku baca nih ya Bang ya, ayat 10 nih ya. Enggak usah, Di usah Damsyik, pertanyaannya. ya bentar. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Berarti di sini ada juga peran Ananias ya Bang ya. Ananias juga kena fitnah. Siapa? Di mana kemudian Ananias ketemu Yesus? Sekarang saya tanya, siapa yang bertemu dengan Ananias? Siapa? Yesus juga. Yesus. Nah, Iya. Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dan melihat saya, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Percayalah atau gimana? Kata Yesus. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Di sini dengar, di sini firman Tuhan kepada Ananias ya Bang ya. Kan ada firman Tuhan tertulis di sini untuk Ananias. Iya, itu kan mengaku bertemu Yesus. Di mana Yesus firman Tuhan kepada Ananias? Di mana tertulis Bang? Di mana tertulis? Di mana tertulis firman Tuhan kepada Ananias? Kepada Ananias ya Bang, kepada Ananias. Di sini Yesus Ananias mengatakan, Yesus saya kalau orang tidak berakal. Jangan kepada orang, jangan Ananias kepada itu orang, kepada bukan Ananias. orang. Ananias bukan orang. Lah namanya itu orang nggak ada disebut namanya. Ini kan ada namanya. Lalu siapa yang dimaksud Yesus ini? Kalau orang itu banyak, orang banyak. Iya, nah siapa Tetapi yang kalau mengaku nama bertemu ditujukan dengan kepada Yesus? satu Siapa? orang. Coba sebutkan satu. Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Satu. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Yohanes tidak pernah, Thomas tidak pernah, Maria tidak pernah, bahkan ibunya tidak pernah, adik-adiknya Yakobus tidak pernah, Andreas juga tidak pernah, Simon tidak pernah. Lalu siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Satu. Oke, ini Siapa? Bang ya, nih, Sebut. Ya. Satu. Siapa? Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kamu kemana? Kata mereka kepada Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Dan waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas dan Simon Petrus. Ya kan, diikutinya Yesus kan, jumpa kan, tinggal bersama kan Bang. Terus siapa yang pernah bertemu dengan Yesus di situ? Tapi ini udah saya baca tadi Bang, Andreas. Iya, Andreas. Terus apa kata Andreas tentang Yesus? Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kata Andreas, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Andreas. Kemudian siapa lagi? Ini nampak keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah ini ya kan. Andreas, siapa lagi? Yohanes ya. Di mana Yohanes ketemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Oke, Di mana? bentar. Ini Yohanes yang ini, Yohanes 1 ayat 29. Itu sudah terangkat Pada atau keesokan belum? harinya. Yang sudah, Yesus sudah terangkat, yang Yesusnya sudah terangkat ke langit, tiba-tiba dia mengaku bertemu dengan Yesus, itu siapa? Satu. Oke. Gini ya Bang ya.
Yesus ini kan anak Allah yang datang dari surga, ya. Allah yang dari surga itu adalah roh, ataupun di kitab Taurat dia kan datang berupa cahaya, kalau tidak api, kan gitu. Jadi dia setelah Yesus terangkat ke surga, ya kan, dia kan kembali menjadi roh, satu dengan Bapa. Makanya dia penampakannya melalui cahaya lagi, kembali seperti di kitab Taurat. Tapi kan gitu. Yesus mengatakan, jangan kau percaya sebab kedatanganku yang kedua itu nanti seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu Tetapi tanda kan Bang, iya, ini kan bekali. Iya, Kalau tapi Yesus mengatakan, memang Yesus mengatakan, kalau Yesus datang, setelah Yesus pergi siapa yang datang? Kalau Yesus datang kedua kali, Bang, dia sama seperti kedatangannya yang pertama kali, Bang. Ya? Enggak. Bukan, Begini, sama seperti dia yang terangkat ke surga. Bu Rasmi enggak begitu. Sekarang begini, setelah Yesus terangkat, yang datang adalah nabi kebenaran. Itu satu. Dia nanti datang kedua kalinya setelah mau kiamat, di akhir zaman nanti. Belum sekarang. Berarti kedatangannya kepada Paulus itu pembuktian penggenapan nubuatan nabi palsu. Kan emangnya Yesus teh celup naik turun gitu. Kan Yesus mengatakan, iya, karena Yesus dia anak mengatakan, Allah. setelah aku Yesus pergi, itu kan anak Allah, jadi dia bisa naik turun. Itulah tandanya kalau dia justru Tuhan. Yesus Bisa dia naik mengatakan, jangan kau percaya, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku itu nanti di akhir zaman seperti kilat. Di akhir zaman seperti kilat. Kilat yang menyambar dari timur ke barat. Jadi kalau cuma Paulus sendiri yang melihat itu, jangan kau percaya, kata Yesus. Menurut Yesus. Menurut kau. Menurut Yesus. Menurut kau. Mati menja. Aduh, parah ini teman-teman Kristen, tidak ada yang berilmu. Oke, Bang. Tetapi kan Paulus kan tidak ada mengatakan kalau Yesus ada di padang gurun. Saya baca nih di kisah para rasul semua tentang yang dituliskan oleh Paulus, nggak ada di sini. Paulus mengatakan Yesus di padang gurun. Jadi Paulus itu melihat Yesus di mana? Di kebun, di laut. Kan di sini dikatakan. Di sawah. Kan di sini, Bang. Kan di sini pun dia dikatakan tidak ada dia. Paulus mengatakan dia melihat Yesus. Apa katanya kepada orang Yahudi? Siapakah tidak engkau? Melihat apapun kan katanya. Itu baca kisah para rasul 22 nomor 9. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Para kali, Kisah para rasul 22 nomor 8. Kan di situ kan dia Saulus bertanya, Bang. Jadi kan bedakan dong antara bertanya sama mengatakan. Berarti cerita itu mengisahkan Paulus bertemu dengan siapa? Kan bertemu dengan Yesus, ya, bertemu Muhammad. Pengikut diam dulu, pengikut. Enggak usah ngomong dulu, diam. Ayo. Jadi Paulus di situ
dari cerita itu mengaku bertemu dengan siapa di situ? Kan di sini pun Bang, di sini kan dikatakan tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi kan di sini kedengaran oleh dia suaranya Bang, dikatakan. Enggak ada dia katakan Yesus ada di padang gurun, enggak ada. Nah, itu nomor dan kedengaran olehnya suatu suara. Siapakah engkau Tuhan? Ya, iya suara. Dia enggak katakan bertemu. Dia enggak ada katakan katakan Yesus di padang gurun. Apa katanya? Suaranya siapa itu yang didengarkan? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan Yesus yang mengatakan, bukan Paulus. Ini karangan dari mana? Ya. Bang, yang abang bilang tadi kalau ada orang itulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan Yesus di sini yang berkata, bukan Paulus. Sekarang mari kita lihat surat Galatia 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan karena oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah mengutus dia. Sekarang di mana dia kenapa bisa dia mengatakan diutus oleh Yesus? Kan dia sudah mendengar suara Yesus. Nah, kalau Paulus sekarang ditanya, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Paulus Allah. Kalau ditanya Paulus, apakah kamu pernah bertemu Yesus? Apa jawaban Paulus? Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Paulus, apakah kamu pernah bertemu Yesus? Apa jawaban Paulus? Makanya tinggalkanlah agama yang diajarkan dari nabi palsu. Karena Yesus mengatakan itu. Kalau Paulus tidak mengaku bertemu dengan Yesus, lalu dari mana 14 bukunya itu didapatkan? Ayo resmi gunakan akal. Pada waktu Bang, itu, abang jika tuh yang ada gunakan orang berkata akal, ke kamu, Bang, lihat dengar, Mesias Bang. ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias siapa? Bang, dengar nih Bang ya, dengar. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, ini kan firman Tuhan kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ya itu semua untayan. Itu untayan cerita orang-orang si nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ananias lah dibawa-bawa. Itu cerita-cerita yang Yesus minta diwaspadai orang-orang itu. Alamak, gimana dong? Di sini ada Ananias, Iya, kan Yesus mengatakan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Baca sesuai yang tertulis loh Bang ya. Ya itu yang abang baca itu Yesus yang berkata bukan Paulus. Siapa gitu yang loh. mengaku pernah bertemu dengan Mesias? Gini Bang, bentar. Bang, itu perkataan Yesus sebelum dia mati disalib ya. Iya, itu perkataan jadi ketika Yesus dia sebelum dia mati disalib. Bu Rasmi, kan ketika Yesus sudah terangkat ke langit, muncul ini kan orang abang sendiri, yang mengaku bertemu Mesias. Itu siapa? Abang sendiri tadi yang mengatakan kalau Paulus ini bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Jangan suka-suka abang dong. Itu yang abang bilang tadi perkataan Yesus sewaktu masih di dunia. Tetapi ini perkataan Yesus kepada Paulus sesudah Yesus terangkat ke surga. Ya bedakan dong ya Bang ya. Bang Zuma, izin kita ganti aja ya biar Rasmi cebok dulu pakai air 1 sendok. Ya, Bu Rasmi standby aja dulu ya. Istirahat bener, kita gantian coba sama yang lain. Bisa? Oke. Ya. Oke, kita sambut dulu kumis kucing. Selamat malam Islam atau Kristen. Assalamualaikum kalau Islam. Kumis. Ya? Nasrani Bang. Oh, Nasrani. Ya, apa yang ingin disampaikan Bang? Enggak cuma mendengar-dengar aja. Oke. Aja.
Ikutlah tertawa kalau Bu Rasmi lagi melucu, Bang. Apa mau ditertawakan Bang? Jangan aku sendiri yang ketawa. Bu Rasmi lagi lucu-lucunya itu. Dia lagi sibuk, Bang. Oh. Atau David, Bang David. Tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Boleh bertanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Handi, Kalau waalaikumsalam. boleh bertanya sekarang jam berapa ya? Jam 7, Bang, lewat 10. Terima kasih. Lanjut lagi nih, tidur lagi nih kalau gitu. Bang Yuma. Piye? Kalau kita kan di mana tuh? Kita di Jawa, kita Islam tinggal di lingkungan Kristen. Kan kita pernah debat, cuman intinya Tritunggal sama apa? Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Kita biar bisa jawab itu, kita kasih pertanyaan apa di dalam Alkitab itu. Bang David ini Islam atau Kristen, Bang, sebelumnya? Islam. Kita masih Islam. Maksudnya kita berusaha itu sih. Kita sering nonton video Bang Yuma soal debat, kita sampaikan juga apa responnya dia gitu, kayak apa perjanjian lama itu kitab Yahudi kenapa bisa di kitab Anda itu. Maksudnya kalau Yesus 100% manusia 100% Tuhan tuh, kita sebagai orang Islam responnya apa, maksudnya biar dia itu tanya balik, di mana dikatakan Yesus 100% manusia 100% Tuhan, jangan mau ditipu. Iya. Gitu caranya. Kalaupun dia bilang gitu aja, sisi ketuhanannya mana? Terlalu tinggi, terlalu banyak. 0,1% aja tunjukkan mana sisi ketuhanan Yesus mana. Iya, soalnya kita itu kan jualan di depan gereja, terus kenal orang gereja. Kita nggak tahu juga kenapa bisa kenal orang Kristen yang tadinya cuma jualan, terus punya pacar Kristen, sering debat sih. Makanya kita, Yesus itu Tritunggal, Allah Tuhan Allah itu Esa, tapi dia 3 pribadi. Itu aja sudah bohong. Masa 1 dibilang 3 dibilang 1, itu aja bohong. Dusta itu. Iya, kita sering nonton debat, kita juga tanya gitu. Oh, berjualan di depan gereja, Bang, ini. Jualan. Orang-orang itu sering mampir, habis itu dia ajak debat. Iya. Apa ya, intinya kayak apa? Kayak mendoktrin gitu. Nah, gitu. Paling ujung-ujungnya suruh nonton Bambang Nursena. Sampaikan aja, Bang, tolong yakinkan saya, apakah betul Yesus pada saat bayi dia itu Tuhan? Nanti dibilangnya, oh pada saat bayi dia bukan Tuhan. Oh berarti Tuhan pernah bukan Tuhan gitu. Kalau Yesus bayi ini bukan Tuhan tapi manusia, berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Oh enggak pernah loh. Yesus katanya bayinya Yesus bukan Tuhan, manusia, berarti Tuhan pernah berubah menjadi bukan Tuhan dong. Iya, kita sempat mikir gitu juga, cuman apa, kita itu tetap selalu ngelawan. Kita nonton video Bang Juma kan pasti tempatnya banyak kan, kita ambil, oh Bang Juma jawabnya ini kita ingat, kita tanya balik gitu. Ya cuman jawabnya muter-muter semua. Iya memang mereka itu kayak orang hanyut cari pelampung. Tai pun kalau ada di sampingnya dijadikan sebagai pelampung agar tidak tenggelam. Itulah orang hanyut. Tapi kita pernah sih Bang, maksudnya kita tetap Islam, tidak pernah percaya Kristen. Cuman kita pernah ikut sekali, maksudnya dalam hati itu penasaran kan. Ternyata ibadahnya itu joget-joget, kita dengan sholat, kita kan cuma penasaran. Kita maksudnya emang ini ajaran siapa kayak gini, kita Yesus nggak pernah joget. Kita cuma diam berdiri nyanyi ini ibadahnya gitu jauh sekali, ada drum gitar. Ya, Yesus tidak pernah joget. Nah, makanya cukup lanjut yang lain. Cuman rata-rata jawabnya itu Yesus itu kalau
Ya, oke, Bang David, kita lanjut aja diskusinya, Bang. Memang Terima begitu kasih. Bang, memang begitu. Simak terus Bang David ya. Nanti kalau ada sesuatu pertanyaan, nanti kalau mereka ngotot suruh aja ke sini bilang. Oke bosku, saudaraku, tetap istiqomah ya. Iya. Oke, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu, Bang. Next ada Nanda Friska. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Assalamualaikum Bang, semua saudaraku. Istiqomah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Kok beda lagi foto dengerin sama aja suaranya, ini Bang? Lagi dengerin aja sama keluarga. Oh, alhamdulillah. Sama Salam anak-anak. sama keluarga. Sama anak-anak. Salam sama keluarga, Amazing. Bang. Iya Bang, terima kasih. Kok beda foto sama suaranya, Bang? Kirain tadi yang Punya begini. anak. Oh. Baik, Bang. Saya boleh nanya nggak? Salam Boleh, sama boleh. anaknya, Bang. Saya nanya dulu ya. Saudara pernah mendengarkan orang Kristen itu Yesus itu 100% manusia? Nggak pernah Bang. Justru saya nggak pernah mau dengar itu Bang. Mereka selalu mengatakan Istiqomah 100%. aja saya istiqomah aja Bang. Oh ya, Muslim. alhamdulillah. Iya Ya, Bang. sip. Pun anak saya juga kan sekolah rata-rata di Aliyah. Alhamdulillah. Ya, saya kebetulan tinggal di Tangerang Bang. Masya Allah. Jawa Timur ya? Enggak, Tangerang. Banten Bang. Oh Banten. Oke, sip. Iya Bang. Nggak apa-apa, diturunin juga nggak apa-apa. Saya cuman dengerin aja satu keluarga di sini. undang saya naik. Oke. Alhamdulillah. Bang, makasih, Bang. Makasih ya, Bang. Alhamdulillah Bang. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Mau apa kamu cuma undang-undang saya naik? Nah Zuma, mau apa kamu undang-undang saya naik? Yang undang siapa tante? Lagi haid. Tante. Lagi haid ya? Apa yang undang-undang saya naik? Iya tante kenapa marah-marah? Kejar yang ngomong-ngomong Yesus kalau nggak tahu ya. Oh jadi yang tahu siapa? Put kamu ya. Yang tahu siapa tante? Mau ada di mana? Tante yang tahu. Di mana kamu Zuma? Aku di Makassar. Jangan kurang ajar kamu setiap malam Yesus 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 terus kamu ya. Lah di kitabmu jangan kurang ajar, tulis Allah 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 di kitabmu. Kitabmu bongkar. Di kitabmu itu ada tulisan Allah 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 ya Allah 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 itu dari mana? Hei, kita Mulutmu untuk muliakan nabimu. agama warisan penjajah kok ngamuk? Agama warisan penjajah napa ngamuk? Santai aja napa? Lembaga kitabmu itu tabiatnya persis Belanda penjajah, merampas istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bibelmu kau itu. Tahu kau Gundul? Ngerti kau Gundul? Hah? Agamamu merampok isi Al-Quran masuk di Bibelmu. Sadar kau wahai pengikut agama warisan Belanda? Oh, naik-naik ke sini emosian. Wah, Udah lupa hidupnya dia. Roh menumpang. Kudusnya nggak dimasukin botol, lupa dia. Udah hidup menumpang di sini. Lagu amat. Kamu nggak sadar itu kitabmu hasil rampokan dari Al-Quran? Nggak sadar kau? Hah? Hoi! Hoi! Masih ngomong itu dia. Ya biarin. Hasil rampokan dari Quran banggai. Tidak ada kata Allah itu nyembah dewa kau tante. Begitu aja ngamuk-ngamuk. Wah, nggak ada Belanda datang kau nggak punya agama kau. Untung ada penjajah. Kurang ajar kamu. Alamak. Ada pendakwah kayak gitu mulutnya. Alamak. Idi. Saya jemput Oh. kamu di Makassar ya, saya Oh cari. iya silakan. Ya, Mas, ngapain ya ke Makassar? Numpang di Indonesia pakai ngancam jemput. Emang ada duit mau ke sini? Ada duit. dengan mulutmu. Ada duit mau jemput Kurang saya. ajar kamu. Bukan siapa-siapa kamu, saya tahu. Hah? Rupanya cuma ngomong ngaco aja tentang Tuhan.
Nabi memuliakan dengan mulutmu. Perilakunya. Malu kamu ya? Loh, kamu yang malu. Harusnya kamu bangga itu. Kitabmu diulas. Harusnya kamu senang kitabmu diulas. Karena pendetamu malu mengulasnya. Kami yang mengulasnya. Pendetamu malu mengulas Bible, maka kami yang mengulasnya. Kenapa kami mengulasnya? Karena Bible banyak merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya. Paham kamu, Tante? Tante? Kenapa kamu matiin mikrofon saya? Karena suaranya Tante besar kali. Tidak ada yang baik kan dari nabimu? Tidak ada. Saking bagusnya nabiku itu sampai ajarannya dimasukkan ke dalam Biblemu. Paham kau, Tante? Hah? Kalau nabiku itu tidak bagus, tidak mungkin ajarannya dirampok masuk ke Biblemu, Tante. Kenapa kamu enggak merampok ajaran Hindu? Kenapa kau enggak merampok ajaran Buddha? Kenapa hanya merampok ajaran Nabi Muhammad? Karena ajaran Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya agama Kristen menggunakan istilah-istilah dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini otakmu berfungsi, Tante, atau masih berkarat? Kenapa dia terkemuka? Kenapa dia suci? Kenapa ikut dia, jangan ragu-ragu? Kenapa kamu nggak ungkap itu? Tante ngomong apa sini, Tante? Tante ngomong apa? Mestinya Tante ini sadar juga, Tante. Karena lihat Anda di Bible Anda itu, sampulnya itu Alkitab. Nama lain Al-Quran, Tante. Istilah-istilah Islam dipakai di terjemahan Biblemu, Tante. Jadi kita harus luruskan, Tante. Yang kau curi itu disalahgunakan, Tante. Jadi harus diluruskan. Jangan marah-marah, Tante. Lagian di sini juga tidak monolog, Tante, diskusi. Di sini ada orang Kristen, ada Muslim, diskusi kita. Kalau ada yang bertanya mengenai Islam, kita jawab. Begitu sebaliknya, Tante. Ini arena diskusi, Tante. Terus tiba-tiba Tante datang menjadi pahlawan. Enggak bagus begitu, Tante. Kenapa enggak menggunakan istilah Hindu? Tapi saya diundang naik. Hah? Hebat begitu? Hah? Takut kelihatan? Hah? Kenapa? Gila. Tante kenapa? Ada apa? Tante lagi haid? Atau Tante lagi birahi? Kurang ajar, lu udah kurang ajar. Tante lagi birahi. Tahu nggak? Nanti lihat ya, jangan bengong kalau Yesus datang. Jangan mau. Ku aja dia ngopi, Tante. Ku aja dia ngopi kalau dia datang. Ku ajak ngopi, ku traktir dia celana, baju. Ku belikan sarung Toraja. Kenapa diturunkan, Tante? Enggak pergi sendiri dia. Iya. Enggak kuat. Santai aja, Tante, kalau lagi birahi. Biasa aja kali. Gimana itu, Bu Rasmi, Tante kita? Datang dia kesurupan. Naikkan lagi lah, Bang. Kan seru dengar orang abang. Betul. Tapi dia kusuruh pulang dulu karena ternyata roknya robek balik bagian belakang. Robeknya besar. Lah. Enak kedengarannya, Bang. Tersangkut di sadel motor. Ya sudah, naik lagi, Tante, naik lagi. Mana dia? Tante Natali. Tante Natali. Mana dia, host? Naikkan Kena report, lagi. kayaknya kena report akunnya, Bang.
Oh, kodong kamasian anak-anak kah? Charlie, kenapa pula akunku moderatornya hilang? Gak bisa lihat orang di bawah. Dikembalikan moderator, host. Ya udah. Itu ada kumis kucing tadi Nasrani, ayo. Mau nanya apa, bro? Silakan. Mana lah, apa mau kutanya sama Bang Juma ini soalnya Silakan. agak paham dia, perhatikan. Emang agak paham dia. Cuman ada mau kutanya sama Bang Juna ini. Bang Juma menurut abang Tuhan itu seperti apa? Tuhan? Tuhan itu sesuai dengan Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oh, berarti berbeda kita, Bang. Ya, berarti Anda berbeda dengan kitab para nabi. Anda pasti sama seperti orang Roma Yunani. Enggak. Kalau saya pemahaman saya, Tuhan itu seperti manusia. Nah, itu ku bilang sama dengan pemahaman orang Roma Yunani. Tuhan yang Anda maksud itu sebenarnya dewa. Bukan Tuhan itu, dewa. Yang serupa dengan manusia itu dewa. Kan di Alkitab itu kan jelas di situ. Berarti Yeremia 10 nomor 6 salah dong ya? Oh, itu kan tertulis di situ Allah. Allah kan bukan manusia. Berbeda dengan Tuhan. Oh. Harap abang paham kan? Kata Allah ini ambil dari mana, Bang? Ya kalau saya membaca kitab. Ya Allah itu dari mana? Allah ini artinya apa? Itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Saya baru tahu. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau saya jujur ya Bang ya. Kalau saya yang saya percaya Elohim, Elohenu. Nah, itu Tuhannya orang Yahudi lagi tuh. Coba Tuhannya Kristen ini yang mana sih? Itu yang huruf besar itu. Ya itu Tuhannya Yahudi, Bang. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk. Seperti manusia, bukan tidak serupa. Waduh. Kan? Seperti manusia. Kalau seperti manusia berarti sama dong seperti manusia. Memang jadi manusia dia. Kan Nah itu agama pagan itu. Masa Tuhan jadi manusia? Mungkin maksud Anda itu dewa. Dewanya jadi manusia. Nah itu Krishna, Wisnu, Hercules, Zeus, Attis, Horus. Itu dewa-dewa yang jadi manusia. Hermes. Gimana Anda mengatakan bukan? Sementara Yod-Heh-Vav-He, Hasem, Elohim, Adonai itu tidak pernah jadi manusia. Dan kenapa? Karena dia maha kuasa. Kalau dia jadi manusia berarti dia tidak maha kuasa. Itu kan ada tertulis di kitab Injil Yohan itu ya. Itu kan firman itu bersama-sama dengan Elohim. Terus? Nah, firman itu adalah Elohim. Nah, terus? Nah, terus firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi daging. Jadi daging, Bang, bukan jadi manusia. Daging sama manusia kan sama. Beda, saudara. Bang Juma enggak daging, enggak manusia. Beda. Kan daging. Beda kalau jadi manusia dengan jadi daging. Kalau jadi daging itu nanti kalau dia tidak dikasih roh bisa jadi bangke. Kalau enggak dimasak cepat atau dibikin sate. Kalau manusia berarti dia sudah include dengan roh dan jasad. Nah, sedangkan original teksnya itu tidak begitu. Original teksnya mengatakan jadi daging, SARS. Jadi daging dia. Jadi daging. Kalau sudah jadi daging kan berarti jadi bayi. Ya, terus siapa yang kasih roh? Roh dia lah. Namanya juga Elohim. Dia tadi daging yang tadi kan Elohim itu kan menurut pandangan saudara roh. Ya. Roh ini berubah menjadi daging. Roh menjadi daging. Iya. Nah, setelah menjadi daging yang kasih roh siapa? Itu kan pemikiran yang kasih roh. Dia sudah membawa roh. Ini daging kalau tidak dikasih roh mayat ya. Begitu Maria melahirkan yang keluar mayat. Enggak ada. Miriam. Iya. Ya itu dia. Kalau enggak ada dikasih roh, matilah dia.
Itu kan seolah-olah abang membuat ada lagi Tuhan lagi, membuat roh. Lah, kalau tidak ada Tuhan lagi, lalu yang kasih roh siapa? Gini bang ya, kalau malaikat Gabriel itu turun ke bumi, dia ada di bumi, di surga dia tidak ada. Tapi kalau yang huruf besar ini turun ke bumi, dia ada di bumi, dia ada di surga. Itu kelebihannya. Lah, Tuhan Anda berapa rupanya? 10. Berarti membelah diri. Bukan membelah diri. Itu Jadi Tuhan Anda ada berapa? 7. Kekuasaannya. Berarti Tuhan menciptakan Yesus, bukan Tuhan menjadi Yesus kalau begitu. Itu yang kau katakan. Kalau menurut firman itu kan firman yang tertulis itu harus yang tertulis lah. Jangan kau. Iya, kan bukan ini. Anda kan harus paham bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Betul nggak? Nah, berarti pada mulanya adalah perkataan. Bukan perkataan yang seperti abang banyak. Iya. Pada mulanya ada perkataan. Pada mulanya adalah firman. Kalau perkataan kayak gini lah, aku mau beli bakso. Nah, aku mau Maria hamil. Ya, kalau menurut kitab suci, ini firman itu bukan yang seperti kau pikirkan. Lah, sekarang Anda mengatakan aku mau makan bakso. Elohim berkata aku mau Maria hamil. Perkataannya kan makan bakso. Nah, perkataannya kan mau makan bakso. Perkataannya juga mau Maria hamil. Itu yang abang perkataan. Lah, terus yang Anda maksud perkataan ini apa? Firman. Firman itu dia yang menciptakan semua. Iya, firman dia menciptakan. Nah, Tuhan menciptakan dengan mulut kan? Tuhan itu namanya. Ya, Tuhan menciptakan dengan mulut kan? Dia berbicara kan? Iya. Ah, sekarang yang Anda maksud ini mulutnya Tuhan yang menjadi daging gitu? Bukan. Lalu apanya? Pikirannya. Berarti otaknya yang keluar atau idenya yang keluar melalui perkataan. Ya, termasuk rencana. Assalamualaikum. Ya, rencana berarti. Ide yang seperti yang kau berarti rencana. Kalau rencana, saudara, kalau rencana, saudara, kalau rencana, saudara, kalau rencana berarti bukan objek daging. Rencana, misalnya Tuhan merencanakan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, bukan Tuhan yang menjadi bayi, tapi rancangannya yang mengaplikasikan kemudian kehendaknya gitu loh. Iya, Bang Kumis noise bang. Kayaknya. Ya enggak noise maksudnya mendengung ini kayaknya dari abang kayaknya. Coba di. Iya, hilang. Aku sorry ya. Nah, jadi bahayanya kalau pikiran Tuhan jadi manusia, Tuhannya jadi koplak, nggak punya pikiran lagi. Ini bahaya. Selamat malam teman-teman. Bang Zuma. Malam bang. Enggak, tadi saya dengar. Oh, terima kasih sudah dinaikkan ini. Apa jarang-jarang nih. Biasanya saya tunggu lama dan enak. Ini tadi bang, saya tertarik kata Allah itu kan kayaknya jadi ini ya. Jadi perdebatan, banyak polemik. Kalau iman saya Gimana? Anda Islam, iya, jadi Bang Jono. Iya bang, saya Kristen, Bang Sugi, Pak Sugi. Iya. Ini kadang assalamualaikum ini yang bikin kita ragu itu. Saya sih enggak masalah bang, pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan enggak apa-apa. Ya yang jadi masalah kita apa? Tersambung lagi nah. Sorry. Enggak, karena Jadi kan sempat Allah itu internet sejenak. Alhamdulillah nyambung lagi. Ya enggak, karena bagi kami kalau Kristen itu kata Allah itu kan gelar bang. Dari mana Anda mendapatkan kata Allah itu? Gelar. Menjadikannya gelar itu dari mana kata Allah? Nah, Paulus memang kan kalau enggak sih, karena kalau penerjemahan Alkitab itu kan kebetulan dulu kan mungkin ya, ini bukan mungkin sih, dibantu sama teman saudara Muslim, makanya jadi Allah itu yang menerjemahkan enggak tahu bahasa Indonesia kan, jadi ya ini yang noise siapa sih, saya kan? Pak Denois. Oke Bang Zuma lanjut.
Oke. Ya, silakan. Iya bang, jadi Allah itu gelar kalau bagi kami ya, dan Iya, dari mana Anda mungkin- dapatkan ilmunya? ya karena jadi begini, mungkin biar lebih jelasnya ya, coba saya bagikan data. Ditanya dari mana ilmunya kok jawab Iya, langsung ini saya ilmu. mau kasih data, Bang Handi. Boleh saya dibesarkan kamera? Saya share ya. Coba sebentar, izin ya. Data dari Bible ya, data dari Bible. Enggak dong, saya pakai jalan tengah, sejarah saya. Ya nggak bisa begitu dari Bible Loh, lah. sejarah itu kan objektif, Bang. Kalau Bible Jadi kan Bible bias. jadi Bible dikesampingkan. Enggak, Bible itu kan bias, Bang. Kita lihat kenyataan. Iya. Bible itu kan berdasarkan keyakinan Kristen. Kalau Quran kan, Abang, saya enggak sentuh Quran. Saya harapkan juga Enggak, sama. ini nggak sentuh. cuma pertanyaannya dari mana kata Allah itu Iya, ada jadi pakai. begini, Bang Handi, langer kilo sebentar. Ya, jadi begini, Bang. Ya, jadi begini, Bang. Ini kan ada koin ini, Abang bisa lihat nih. La ilaha illallah kan, dan selanjutnya ini Allah ini, alif lam lam ha. Bismillah ini basmalah, ba sin mim alif lam lam ha. Jadi, Bang, Apa itu? kekaisaran. Apa? Ya, ini koin arkeologi, Bang. Arkeologi. Oh. Iya, jadi Dapat zaman dari mana Umayyah. itu? Linda Kores monitor nggak ini? Oh, ya silakan coba di ini. Jadi Linda di Kores zaman monitor nggak? Coba Bang Suma, jadi di zaman dinasti Umayyah, koinnya itu seperti ini, Bang. Ya, masuk Gurunda. Ya, coba deteksi dulu ini. Oh iya, boleh. Jadi Tahun zaman berapa ini dinasti koin, Bro? Tahun berapa? Ini tahun 600 akhir abad ke-7, Bang. Tunggu ininya, apa laptopnya ngehang? Oh. Terus apa hubungannya dengan Kristen ini? Pakai kata Allah. Enggak, jadi ini supaya kita sama-sama jujur dengan sejarah bahwa abad ke-7 Allah itu begini, ini kan buat saya melihat data ini gelar, Bang, Allah alif lam lam ha. Kecuali Abang mau mengatakan Abdul Malik bin Marwan ini menggunakan ini sebagai nama. Abang ingin mengatakan itu. Jadi Anda mau katakan KBBI salah? Saya katakan enggak, kalau konsekuensi logisnya gini, Bang Handi. Ini kan Apa yang koinnya. tunggu dulu. Kesimpulan akhir Anda tentang ini koin apa? Iya, bahwa ini data yang ditampilkan dengan kalimat syahadah ini. Jadi abad ke-7 dinasti Umayyah ini koinnya seperti ini. Sekarang saya tanya, menurut Abang ini nama atau gelar? Nama. Nama. Kalau ini nama, Bang, konsekuensi logisnya Islam itu penganut Zoroaster, karena ini koin Zoroaster, Bang. Ya, apa masalahnya? Oh, berarti Apa masalahnya? Islam itu penyempurna Zoroaster, pagan, Bang. Oh, bukan. Bukan gini, gini Gurunda. Mulai ngaco. Jadi gini Loh, kawanku, enggak, ketika coba, ya, silakan, ketika silakan. Umayyah menginvasi, ketika zaman dinasti Umayyah menginvasi Persia dan juga Yunani, koin yang digunakan oleh Yunani dan oleh Yunani dan satu lagi Persia itu dipakai oleh Muslim. Lalu kemudian ditambahkan lafal tauhid di sana, gitu. Loh, begini Bang Kores ya. Jadi Apa tuh? koin itu menunjukkan agama dari kekaisaran itu. Ya, gini posisinya, kalau nggak mau dipakai Betul. koinnya oleh Islam, jangan kalah perang. Kenapa? Iya, berarti Kalau nggak Islam mau koinnya mengakui dipakai. bahwa Tuhannya itu Ahura Mazda. Bukan, ini koinnya. Loh, soalnya gini. Coba saya lihatin ya. Jadi gini. Ketika koinnya ini ya. Jadi sebelum zaman Islam, koinnya itu Zoroaster. Muhammad lahir, Rashidun menang, koinnya tetap Zoroaster. Lah ya, karena Berarti Islam ini Zoroaster begitu. Enggak, maksudnya kalau Kristen agamanya dari koin, silahkan. Tapi kalau koin dalam bukan. Islam itu digunakan sebagai alat penukar transaksi gitu. Abang, bukan. Iya, koin itu menunjukkan agama. Oh, itu kalau di Kristen, kalau di Islam enggak. Loh, enggak. Zaman dulu saat itu seperti itu. Memang di Kristen begitu, kalau di Islam enggak. Enggak, bukan. Berdasarkan hanya sebagai transaksi, datanya dari mana? Kenapa sih berkutat di sini? Ini Loh menyita iya, waktu. karena gini, kalau kalau misalnya agama dari kitab suci Islam itu bukan dari koin. Koin itu Kristen. Bukan, koin itu menunjukkan agama dari kekaisaran itu. Umayyah Itu di itu koinnya Kristen. masih ini. Itu di Kristen. Kalau bukan di Kristen, ini kenyataan. Nah, terus sekarang gimana? Dinasti Umayyah Datanya belum ya. punya alat produksi uang. Misalnya, zaman itu. udah dong. Mana dong. coba? Buktinya gini, saya tunjukkan ya. Mana coba koinnya Umayyah kayak Kenapa? gimana coba? Koinnya Loh, Umayyah. ini kan koinnya Umayyah, ini koinnya Umayyah. Nah itu kan bekasnya Ini Persia koinnya yang Umayyah.
itu bekas Persia yang dipakai. Sekarang koin Ini yang koinnya berbentuk Umayyah. berbentuk Kores, Umayyah. dengar. Kalau misalnya Apa? ini kalau misalnya mereka kan bisa menambahkan ini, iya kan? Iya. Iya kan? Ya berarti mereka Ini kalau topik mengimani. lain apa kok bahas ini? Logam Gitu. ini Berarti ini logam Allah mulia itu kan ini adanya logam gini. mulia itu kan adanya di Persia. Arab nggak ada untuk kok bisa ada untuk logam memproduksi mulia? metal itu. Kata Lah iya, siapa? Dharma itu kan Loh. Persia punya Dharma. Drahma kalau Dirham misalnya itu, di dalam. aduh, kalau hanya sekedar ini saya tunjukkan aja ya datanya. Iya, bahwa ayo kita tunjukkan aja lah. Gini ya, The British Academy ini, jadi koin itu menunjukkan religius dan political propaganda. Jadi menunjukkan agamanya, gitu loh. Mana yang lu baca? Ini baca. These coins were also intended to promote religious and political propaganda. Jadi menunjukkan agamanya. Iya, bagian itu nggak ada masalah. Itulah kenapa ditambah lafaz di sana. Iya, menunjukkan agamanya. Iya, makanya berarti Islam mengakui Tuhannya Ahura Mazda. Lu bilang gitu. Nah, itu di mana tertulisnya gitu? Kalau misalnya kayak gini ini contohnya, kan kalau Tuhannya misalnya Ahura Mazda. Ini format koin gini ini. cara gini ya. Gini nih, kalau cara mengadopsi Tuhan lain, kalau mengadopsi Tuhan lain gini, gedein lu pengen melihat bagaimana agama itu mengadopsi Tuhan lain. Nah, gini, Loh, tunggu ya. Ya nggak apa-apa. Sok. Enggak, ini Ya, gimana? sini. Kalian Ini gue kasih contohnya. mengadopsi- Kalau misalnya mengadopsi Tuhan lain tuh kayak gimana? Sini gue kasih contoh. Misalnya. Aduh. Waduh. Kita misalnya lihat di sini. Di mana ya dia? Enggak, jadi ini kan jelas ya lambang-lambang Zoroaster. Kenapa kalian masih pakai ini? Pertanyaannya itu loh. Siapa Kita yang udah pakai nggak pakai itu. Kita pakai rupiah Ini gitu. Umayyah loh. Ini Kita orang koinnya pakai Umayyah rupiah loh. kok. Kita pakai rupiah kita. Terus Ini lu tahu koinnya itu adalah Umayyah. Ahura Mazda dari mana? Iya ini, oke makanya gue tunjukin gedein lagi dong. Gedein lagi loh. Kenapa takut lo? Enggak takut. Ini menyita waktu. Sekarang pertanyaannya gini, diam dulu. Gedein lagi, Anda nggak coba. mau ditanya, diam. Saya mau nanya Bukan satu gedein aja. lagi. Saya jelaskan Satu aja dari saya mau mana. nanya. Jangan di sini aku mau ngasih tahu apa Ya. kalau misalnya mengadopsi Diam. agama orang itu begini. Contoh misalnya ya. Kita mempunyai data mengenai Yahweh adalah dewa bulan Mesir. Itu datanya ada di Soleb Inscription. Nah, ini nih. Nih, lihat di sini. Lihat di sini. Nah, di dalam Soleb Inscription yang baru ada 1300 sebelum Masehi, di mana ini Musa belum lahir ya. 1300 sebelum Masehi itu Musa belum lahir. Di sini ditemukan inskripsi bahwa ada kartus itu pahatan-pahatan di tembok di kuil Soleb itu kuilnya makam Raja Amenhotep III di Nubia itu Mesir, selatan Mesir. Nah di sini tertulis apa? The Shashu of Yahweh Land, atau orang-orang Shashu dari tanah Yahweh gitu. Nah ini bangsa Mesir sebelum ada Israel, sebelum ada Yahweh memperkenalkan diri ke Abraham, ya udah diketahui oleh bangsa Mesir dewa ini. Nah sekarang kita lihat apa sih Kita kan Yahweh bahas ini? kata Allah ini kan. Nah kita Kita gua kan bahas kata Yahweh. Allah. Gua bahas kata Ya, bahas Yahweh. kata Allah dulu kan tadi yang jadi polemik. Tunggu, kata makanya Bang gue kasih Zuma itu lihat, kan menjadi Allah. Gue kasih lihat. Nah di sini, lalu kemudian kita lihat ke tur Egypt. Kalau kita tur ke Egypt, nah di sini kita akan menemukan inskripsi Yahweh itu adalah, nah di sini kita lihat ya. Enggak, tambahin kuntilet ajrut sekalian. Kores, tambahin kuntilet ajrut. Ya itu kan Yahweh bentuknya Iya. kerbau. Kita nggak Iya, kasih makanya nah, itu. tambahin aja. Nanti Bahwa ya, memang kita ada penyembah pagan yang menggunakan nama Yahweh, enggak masalah. Nah itu memang mereka dia. sesat. Tunggu. Earliest Iya, nggak reference to the masalah. name ya. Nah Itu tunggu nggak di sini. masalah. Ada Gua orang bacain dulu. menggunakan. Jangan terguncang, jangan Tapi kan- terguncang. Tunggu, sabar. Nah lihat ya. Referensi paling awal dari nama Yah itu merujuk kepada bulan atau satelit untuk bumi dalam bentuk fisik gitu. Jadi apa? Ini jadinya gitu. Ini Yahweh itu ini. Ada bulan, pala burung, bentuk manusia. Waduh. Kan gitu.
Ini Yahweh. Nah sekarang kita lihat, Ya kita nggak ada lihat. masalah. Saya Kita nggak ada lihat, kita masalah. lihat. Loh kalau buat kami masalah kalau misalnya kita menjiplak Tuhan agama orang lain, buat Nah, kita kata masalah. Allah karena Nah, enggak, terus kita Yahweh lihat di ada sini. nggak di dalam Quran? Yahweh Nah, ada di nggak sini, dalam Quran? di sini adanya di Yesaya 12:2 kita lihat. Ya. Sungguh Theos itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar Aduh, sebab ayo bahas Tuhan dulu lah ini, Theos kenapa sih? itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya Nggak ada 12:2 ya, masalah. Yesaya Kita bahas 12:2. dulu. Nah, sekarang kita Allah lihat, ini kita gelar lihat di atau sini. nama? Nama. Nah, Ya, lihat di makanya sini sekarang kalau ini ini Yesaya nama, 12:2, berarti lihat di sini. Tuhanmu itu Ahura Lihat di sini. Mazda sesuai dengan Ya. Zoroaster. Nah, ini ya lihat. Sesuai ini dengan penjiplakan Zoroaster. yang terjadi. Yesaya 12:2. Aduh, nggak ada masalah. Iya. Nggak, ngobrol Dewa aja bulan sama Aldo. Mesir Aldo bisa ngejelasin lebih panjang dijiplak. lebar, silakan. Ya ini dijiplak oleh apa? Oleh kawan-kawan Udah lah, Res, Kristen. biarin, Res. Nah, Nggak ada jadi masalah. intinya gini Bang Andi, ini terakhir begini. Artinya pengadopsian dewa bulan Mesir, pengadopsian nama-nama berhala Nggak ada. kepada agama itu di dalam Nggak ada. Kristen adanya. Sehingga apa? Ini di sini, Nggak ada. finalnya di sini. Rabjono Nggak, finalnya tambahin di sini. kuntilat ajrut. Coba tunjukin kuntilat ajrut sekalian. Finalnya di sini, finalnya di sini. Gua nggak ada Yesus keberatan sama itu. Yesus Kalau ada itu orang adalah, sesat. sabar. Yesus itu adalah firmannya dewa bulan Mesir yang menjadi manusia. Itu baru penjiplakan. Gitu loh. Dah turunkan Bang. Sekarang begini. Mana dia? Tunggu ya. Masih ada, masih ada. Gedein Masih coba ada. Bang Juma, gedein lah. Sekarang Ayo, gini. nggak Saya tanya dulu. apa-apa. Astagfirullah, Saya kenapa sih? tanya dulu, tunggu dulu. Ya memang Nggak kalau begini Bang Zuma, kita gantian lihat saya baru data mau sejarah. ngomong. Sekarang Dari begini. tadi saya Nabi ya, Ibrahim itu tua mana dengan ajaran Zoroaster? Kutanya dulu samamu. Zoroaster itu gini lah, secara sejarah Zoroaster itu kapan dan muncul? Hindu itu lebih tua dari Abrahamik. Zoroaster itu kapan mulai muncul? Lebih tua dari Abrahamik. Hah? Lebih tua dari Abrahamik. Hindu dan Zoroaster itu monoteistik yang tua. Betul. Yakin? Iya. Di Sumeria. Nah, kalau Coba gini mereka loh, yang Bang menyembah Zuma, Ahura Mazda itu abad keberapa? fokus dulu. Tunggu dulu, Gini saya tanya. Bang, makanya saya tunjukkan. Yang menyembah Ahura Mazda itu abad Gini, berapa? saya tunjukkan abad ke Mulai ngaco. Loh, enggak. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya sama saudara. Kenapa di mute? Ayolah. Saya tanya sama saudara, Ini, penyembahan saya tunjukkan terhadap Ahura data Mazda itu bahwa abad Allah- keberapa? Oh, nama itu berarti Anda sama dengan Zoroaster. Gimana? Enggak nyambung kan? Udah mulai mau Ini saya menyelamatkan tunjukkan. agama Maksudnya Bukan. gini, ini dableknya begini. Kalau nama dewa bulan Mesir yang diadopsi oleh Yahudi versi Kristen dan Kristen itu sendiri. Kalau Allah mana Enggak, ada gua enggak. orang Zoroaster menyembah Allah? Mana ada? Enggak, Kayak mana sih? gini loh. Makanya saya bilang Allah itu gelar. Saya kan membantu Islam ini. Lah kalau nenek misalnya mungkin Allah kan? gelar, kalau misalnya Allah gelar, Suka-suka mengadu kau. Kristen Gini, cabang makanya Arab. gini loh. Suka-suka Saya kau tunjukkan. ngomong, Kalau nggak kondusif udah kau turunin ya. Kalau nggak kondusif, kalau mau ditanya, kau turunin. Suka-suka Bukan, kalau saya Bang tanya, Handi. penyembah Aduh. daripada Ahura Mazda itu abad keberapa? Nah tuh jawab tuh. Ditanya dulu. Iya, Zoroaster itu Abad keberapa? umurnya setahu saya tua Bang. Coba Abang Google deh. Yang saya tanya, penyembah Ahura Mazda itu abad keberapa? Iya, Ahura Mazda itu kan dewanya Zoroastrian. Iya, itu disembah abad keberapa? Mereka mengenal sembahan atas nama itu. Iya, makanya saya jawab sebelum Abrahamik. Iya, Ditanya. saja. Itu ditanya abad keberapa ya? Iya. Ya saya nggak tahu pastinya Bang, saya nggak tahu pastinya. Ya, tapi yang jelas. Kena sendiri udah tanya. Ketapuk sendiri Loh, sama kok kena data. sendiri. Abad ke-7, koinnya Umayyah itu menggunakan simbol-simbol Sekarang Zoroaster. yang saya tanya kepada saudara, Simbol-simbolnya Zoroaster itu sembahan ada di Ahura abad Mazda ke-7. itu dianut oleh keturunan penganut agama Zoroaster ini itu abad keberapa, Cak Ayu? Abad keberapa? Hah? Ngomong saya diam, habis itu kasih gantian, kasih kesempatan saya. Gak bisa Oke, lu ditanya silakan. dulu jawab. Saya kan sudah jawab kan. Abad keberapa? Saya Abad lebih keberapa? tua. Saya enggak lebih tua, tapi saya enggak tahu itu pastinya. Nggak tahu. Banyuma, Iya. diem dia nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu jangan banyak Enggak. cerita. Enggak, kita fokus abad ke-7 Bang Zuma. Ayo. Berarti nama Allah lebih dulu diperkenalkan sebagai nama Sang Pencipta langit dan bumi oleh Nabi Ibrahim kalau gitu.
Jadi jangan ngadi-ngadi kau bawa hanya oleh karena Anda kemudian ingin melegalkan hasil curian lembaga abad kitab ke-7 dari itu, Quran. kalau Anda mau menggunakan ini sebagai ngaco. Ngaco. Mau melegalkan hasil curian, tapi nggak paham. Nabi Abraham itu sudah memperkenalkan nama Allah kepada keturunannya jauh sebelum sembahan yang dikatakan sebagai Ahura Mazda itu disembah. Itu pun muncul nanti di abad kedua sebelum Masehi. Kucluk. Dan nanti koin itu kamu pernah pertontonkan di abad ke-7. Katanya sih begitu. Sejak kapan kemudian orang-orang yang Anda katakan tadi itu menggunakan kata Allah? Sejak kapan? Apa dasar pijakannya? Sudah Anda menyebutkan nama sembahan mereka adalah Ahura Mazda, masih Anda bawa-bawa Allah ke sana. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada keturunannya, wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para kali kau datang-datang merampok orang punya, habis itu kamu poles segala macam upaya. Sedangkan orang Quraisy saja, orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulanna, apa kata mereka? Allah, fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka semuanya akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana kata Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala-berhala? Padahal mereka tahu nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, secara turun-temurun sudah memperkenalkan nama Allah sebagai nama pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Pandai-pandaian, hasil curian dipoles entah kemana-mana, bawa koin-koin ke sini. Gak bisa kau nipu, gak bisa. Kita tahu juga pelajaran, cuman saya nggak bisa buka kamera, nggak bisa kayak Dinda Kors itu nggak bisa. Tapi kok data-data kayak begitu juga gampang kok, tinggal dicari di mana-mana pasti ditemukan. Lagian juga itu tadi gambar-gambar apa pula itu yang dibikin? Emang nggak bisa diedit yang kayak gitu-gitu? Pandai-pandaian. Intinya, kesimpulannya, dolphin albino. Terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah yang mendukung ya. Intinya adalah apa yang menjadi pencanangan Kristen kemudian mengambil kata Allah itu harus mereka akui bahwasanya kata Allah itu diambil dari nama sembahannya umat Islam. Siapa lembaga kitab Indonesia sebelum menerjemahkan terlebih dahulu melihat koin daripada agama Zoroaster? Ada? Woi, ada dari penerjemah Bible itu yang melihat dulu Zoroaster? Woi, ada? Kagak ada. Ada penerjemah-penerjemah yang diperintahkan oleh Belanda itu. Woi, sebelum kau terjemahkan Bible, kau lihat dulu itu agama Zoroaster, apa nama sembahannya? Woi, ada nggak? Dasar kucluk. Udah nyata-nyata kata Allah itu ambilnya di Al-Quran. Wah, bawa-bawa Zoroaster. Dasar pekok, agama penipu, maunya tipu aja terus kerjanya. Akui saja, Bang Suma, kata Allah itu kami ambil bukan dari Al-Quran, tapi dari bahasa Yunani dalam kitab kami Matius 10 nomor 34. Di situ ada kok kata Allah. Di situ kok ada kata Allah. Ada kok kata Allah di situ di kitab kami. Apa arti Allah dalam bahasa Yunani? Hanya. Para kali bah. Atau Anda ingin mengatakan salah Bang Suma, kami mengambil kata Allah dari kitab Mazmur. Oh ya? Ya, di mana tertulis? Ada kok di dalam Mazmur 10 nomor 7. Apa di situ dikatakan? Allah.
Oh cocoknya itu kalau begitu. Jadi bukan dari Al-Qurannya. Iya. Oh pantas aja kau membacanya Allah. Ternyata cek per cek Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Hei, udah gila kalian? Hah? Udah gila? Hah? Tuhan kalian sumpah serapah? Hei, gila aja, jauh kali kelempar. Kami menggunakan kata Allah karena kata Allah itu adalah gelar. Ambil dari mana? Dari agama Zoroaster. Koclok. Kau itu nipu-nipu nggak tanggung-tanggung Kau sekolah ternyata itu akibat makan babi, makan guguk, ternyata dipakai untuk nipu Jago kali kalian ya. Mari kita terjemahkan Bible kita dengan mengambil nama gelar Tuhan di dalam koin Zoroaster. Koclok. Tidak punya malu kalian Dasar penipu. Naik-naik ke sini mau nipu. Dikiranya kita nggak belajar. Muslim menaklukkan kemudian penganut agama Zoroaster yang ada pertama dan tertua di Persia. Itu tahun berapa, Paman? Tahun berapa umat Islam menaklukkan Persia, Paman? Jadi kalau di situ muncul kemudian nama Tuhan mereka Ahura Mazda, lalu kemudian diganti Allah, itu berarti yang memiliki wewenang pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Jadi wajar kalau koinnya kemudian digantikan dengan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena sudah dimenangkan, ditaklukkan oleh tentara Muslim. Pada tahun berapa? 600 berapa itu Bang Handi? Lupa saya. 600 berapa Bang Handi? 650 berapa itu Bang Handi? Iya benar 650-an. Bang Handi hilang gurunda. Mantap sekali Bang Suma. Siapa yang mengajarkanmu Bang Suma? Roh Kudus dong. Gila aja lu. Mau nipu-nipu kami di sini ya. Sayangnya kamu itu nggak bisa diajak diskusi pelan-pelan, kemudian sayang sekali. Cobanya bisa kita ganti-gantian, buat malu kau. Ya. Bawa-bawa Tuhan kami menggunakan kata Allah, karena itu gelar. Dari mana ambilnya? Dari agama Zoroaster. Kagetlah kita. Jauh kali kau bertamasya. Ya udah. Jauh kali berselancar ke Zoroaster. Dasar penipu. Penipu. Alhamdulillah. Penipu, saya tanya samamu penipu, siapa petugas dari penulis Bible yang melakukan penelitian sampai ke koin? Sebentar, bukan sebentar Bang Zuma, kita luruskan. Saya tanya dulu. Maksud Kamu saya kan cuma mau nipu, hanya cocok-cocokologi saja. Bukan. Sekarang tunjukkan ke saya siapa dari penerjemah Biblemu yang melakukan penelitian sampai ke Iran sana. Siapa? Jawab. Selesai, boleh saya ngomong? Ya, tunjukkan siapa yang pergi melakukan penelitian terhadap agama Zoroaster dan meneliti koin sehingga di dalam kitabmu ada kata Allah. Siapa? Tunjukkan, silakan. Sabar dulu deh, sebentar. Jangan kau menipu pencuri. Kasih agamamu memang diajarkan, dulu. Agamamu memang diajarkan untuk nipu-nipu. Sebentar, jadi nggak usah. Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan aja buktinya. Kau buktikan. Bukan, saya nggak butuh ini, saya nggak butuh. Saya sudah jawab tadi nih, saya sudah jawab. Saya tinggal butuh. Yang saya butuhkan sekarang adalah pembuktian Kristen penyembah manusia itu pada saat mau menerjemahkan kitabnya mereka melakukan penelitian terhadap koin ini. Cepat kok, sebelum ku tapek kepalamu. Jangan kau patol-patoloi orang kau. Agama patol. Agama patol-patoloi. So bagaimana ini? Sebentar, tenang dulu Bella. Kamu tidak perlu bawa ini. Tidak, sebentar Bang Zuma. Ini kau jadikan saja. Buktikan dulu siapa yang melakukan penelitian dari agamamu, mengambil dari koin untuk menerjemahkan Biblemu yang dari barat itu.
silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi begini, tidak ada hubungannya dengan koin satu. Lah, dan Kenapa lalu saya dari bawa mana? Kenapa kau koin? menghubungkan di situ? Iya, makanya saya jelaskan dulu Iya, kenapa di saya mana bawa kau koin. hubungkan di sana? Di mana kau hubungkan Maksudnya itu? saya, koin itu kita lihat bahwa abad ke-7 Allah itu adalah gelar, bukan nama. Dari Begitu mana loh. kau dapat itu? Ini Tuyul? makanya Nakal loh. kau. Waduh, bahasanya ini Nakal Islam kau sekali. ini. Sebentar dulu, Nakal Bang. kau. itu bu abad Makanya ke-7 ini kan? Yang kau maksud itu buktinya, abad ini- ke-7 kan? Ini abad ke-7, iya Terus abad apa, ke-7 apa Bang. hubungannya dengan nama Allah dalam kitabmu? Iya, jadi abad Apa ke-7 itu hubungannya dengan nama Allah yang ada dalam kitabmu? Bahwa abad ke-7 itu Allah itu adalah gelar. Dari mana nenekmu ajari kau itu? Dengar, makanya saya kasih tunjuk ini. Saya kasih Ya, tunjuk enggak, ini. yang buktinya. saya Besarkan tanya, dulu yang saya layarnya. tanya, Aduh. dari mana penulis Waduh, Bibelmu susahnya ini, Dik. mengambil kata Allah dari situ koin? Dari mana? Hah? Nah, kalau kau suka nipu-nipu agamamu. Kau jangan nipu-nipu di sini, enggak usah kau tipu-tipu. Sekarang saya tanya kau dulu. Dengar. Iya, Sebelum saya dengar, turunkan kau, dengarkan. Enggak, langgar kilo, Bang Zuma. Kau yang dengar saya, dengar saya. Langgar kilo. Kau yang dengar saya. Aduh, dulu nek bawaan ini. Kau penyembah manusia, dengar saya. Penerjemahan Bibelmu itu yang mereka jadikan rujukan Al-Quran, penyebutan nama Tuhannya umat Islam Allah, atau mereka jadikan terus rujukan. ini. Dengarkan Kenapa dulu. Sakulu, dengarkan dulu. Siapa? Dengarkan Sakulu, dengarkan pertanyaanku dulu. Sakulu, dengarkan dulu. Siapa di antara penerjemah Bibelmu yang menerjemahkan Bibelmu pertama kali dengan mengambil kata Allah di dalam koin orang Zoroaster, atau mengambil kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia? Jawab. Sakulu, jawab. Sakulu Mat Dendang, jawab. Jawab saya. Tidak ada masalahnya itu, karena itu ada gelar, masalahnya. Bang. Berarti kau memang paluka. Kau Siapa memang paluka. Yang Bukan saya paluka. tanya, paluka, Makanya, dengarkan paluka, dengar. langgar Yang saya kilo, tanya maksudnya, paluka, siapa di Rasul ini nonton antara bawaan, penerjemah deh. Bibelmu yang ada di Indonesia ini sebelum menerjemahkan Jangki kata pakai Allah sini itu kau mengambilnya bangka, dari begini, dengar dari kilo, koin? langgar kilo, dengar dulu. Dengar Siapa dulu. dari penerjemah Bibel Atau yang mengambil bicara kata dulu, Allah nanti dari koin abis itu? ini Siapa? saya gantian kita, gantian kita. Dengar ke dulu saya, bicara, ya. dengar ke Kak Blama, dengar Kak. Siapa yang di penerjemahan kita boleh dengar ke Sakulu, dengar Kak. Paluka, dengar Kak. Siapa di antara penerjemah Bibel Indonesia? Ganti pakai Dengar Sri, Kak bahasa dulu. Makassar. Iya, oke. Paluka anak Sundala, dengar Kak. Siapa di antara pengarang kitabmu, penerjemah kitabmu? Kau punya etika tidak kau? Pertanyaan saya, dengarkan. Siapa di antara penerjemah Bibel dari Belanda ini sebelum menggunakan kata Allah dalam Bibel terlebih dahulu melakukan penelitian ke koin? Atau saya tanya kau yang kedua, sederhana saja jawab. Dengarkan. Penggunaan kata Allah dalam Bibelmu ambil dari kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia, atau ambil dari kata Allah yang ada di koin itu? Jawab. Oke, boleh saya bicara? Kau dengar ji pertanyaanku tadi? Aku langgar ya, Ji. Apa pertanyaan saya? Ya, jadi pertanyaannya dari mana kata Allah saat menerjemahkan Bibel? Oke. Ya, toh? Kau pintar berarti. Ya. Jawab nih. Iya, begini. Tenang kita. Dari mana? Ambil napas dulu. Ya, ambil dari napas mana? Dulu. Sudah tenang belum? Iya, saya tanya kok dari mana? Iya, makanya. Jadi Bang, waktu itu misalnya Ledeker ya, waktu datang menerjemah, pasti dia tanya orang Indonesia, iya kan? Dari Al-Quran betul. Iya makanya. Dari Al-Quran sudah selesai. Tamat Iya. tahu berarti. Iya makanya dengar Kak dulu. Kenapa itu tidak masalah? Sekarang dengar argumenku. Nah, ya sabar. Abang kan pintar nih. Bang Zuma pintar. Lebih dari 10 tahun berdiskusi kan? Saya kan orang baru ini, bukan siapa-siapa. Makanya jangan kau sotak. Kau sadar Kipaing. Tenang Ki dulu Bella. Jadi begini, kenapa tidak jadi masalah di Kristen? Karena Allah itu gelar.
Ini nenekmu Gelar. kiper. Ini Tadi argumen kutanya dulu. Saya ulang pertanyaanku. Begini Bang Zuma, sebentar. Jujur Begini. kau ulangi. Sebentar, Penerjemah Bang kitabmu Zuma. itu mengambil kata Allah dari Islam atau dari koin? Iya, karena orang Islam yang membantu, tidak masalah. Karena Sekarang saya Allah tanya itu kau, gelar. jangan kau ambigu. Sekarang Bang Zuma Kamu tunjukkan mengambil bukti kata sama saya Allah abad itu- ke-7 Allah itu bukan gelar, Allah itu nama. Kamu Tunjukkan coba. ambil kata Allah Buktinya itu Bang Zuma dari mana? Al-Quran atau dari koin ini? Bang Juma, langere kiro, dengar ki dulu. Coba abang tunjukkan Saya semua. tidak peduli. Biasanya banyak Saya data. tidak Coba Bang peduli. Kores. Yang Bang saya Kores. tanya, kitabmu Bang mengambil Kores. kata Allah itu Aduh. dari Al-Quran atau dari koin ini? Juma, tunjukkan bukti abad ke-7 saat Saya tanya dulu Islam berjaya. samamu. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Di sini saya bilang gelar. Kalau Anda bilang nama, oke, gini deh. Iya toh. Coba mana datanya Bang Zuma Memang kau di ngoroko. Karena saya tanya tidak ada hubungannya. Yang saya tanya itu Bibelmu. Yang saya tanya itu Bibelmu. Ambil terjemahan dari Al-Quran atau dari koin? Iya, kuiseng mi. Ya apa jawabannya? Dari koin atau dari Karena Al-Quran? waktu itu orang Islam yang membantu penerjemah. Jadi ngambilnya dari mana? Iya, Ambil tentunya kitabmu itu orang ambil Islam dari mana? ambilnya kan dari Quran kan. Alhamdulillah, Tapi sudah nggak masalah. selesai. Karena Ambilnya Allah dari itu Al-Quran. gelar. Udah, turunkan host. Bukan, Turunkan. Udah, Allah itu selesai. Turun. Kamu turun. Selesai. Jadi kita mendengarkan teman-teman ya, bahwasanya si Paluka tadi pencuri tadi itu mencuri kata Allah itu dari Al-Quran. Dan selesai kan? Nah, adapun kemudian untuk membebaskan diri mereka itu dari keadaan yang mengambil terjemahan dari Al-Quran masuk ke dalam kitabnya, mereka mencari alasan. Lantas dia dapatkan koin. Meskipun di koin itu gelar, kata Allah itu gelar, di koin itu maksudnya, misalnya. Tapi faktanya ngambilnya dari mana tadi? Dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu, nama Allah itu adalah bukan gelar, itu adalah nama. Jadi terjemahan Al-Quran diambil masuk ke dalam Bible, yang adalah nama Tuhannya umat Islam. Kalaupun dia menemukan koin bahwa sembahan Ahura Mazda itu, sembahan orang Zoroaster itu bergelar Allah. Walaupun itu ada, tapi faktanya mereka mengambil kata Allah bukan dari koin, tapi dari Islam. Berarti dia dengan sadar mengakui kata Allah dalam Bible itu berasal dari Al-Quran. Salah nggak kalau kita mengatakan dia Paluka? Salah nggak kalau kita katakan dia pencuri? Gak salah kan? Gak salah. Gak salah. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Silakan. Ya, apa ya? Ini terlalu kekanak-kanakan sekali argumen. Karena ada lafaz Allah terus ada gambar, maka gambar tersebut dibilang itu adalah Allah. Ini kan terlalu kekanak-kanakan gitu. Bercanda-bercanda bocil-bocil pagan gitu loh. Coba dong kalau mau jujur gitu kan, Allah dibilang gelar itu di mana, kamus apa, inskripsi apa gitu. Dalam Al-Quran aja Bismillahirrohmanirrohim. Bismi, nama Allah. Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Gitu. Itu udah disebut tuh nama Allah. Masih kurang. Al-Fusilat ayat 30. Pengasih dan penyayang. Iya itu afan. Terus Al-Fusilat ayat 30 sampai 31. Dan beruntunglah orang-orang yang dimana Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Nggak bisa itu yang satu gelar, yang satu lagi gelar, nggak bisa. Ini belum nanti ke hadis nama Allah banyak banget gitu. Cuman tadi yang menarik adalah buat dia nama Tuhannya mereka yang bernama Yahweh itu ngambil dari dewa berhala bulan Mesir, itu bukan masalah buat mereka. Baguslah, yang penting jujur dia. Mantap. Atau sekarang gimana?
Gini misalnya ya, kalau misalnya kalian bilang Allah itu gelar, mau nggak gua kasih Yesus itu adalah nama untuk kondisi di mana perut sedang sakit gitu, mau nggak? Mau nggak gue gituin? Supaya enggak Yesus itu kita jadikan gelar gitu ya, Kores. Iya, jadi kayak gini misalnya Sasugi, misalnya kayak gini. Gini contohnya begini, Kores. Aduh, perut gua mules, gua Yesus dulu ya. Ah, gitu. Bisa mau nggak? Bukan gitu. Weh, itu Yesus siapa tuh belum disiram? Ah, kayak gitu mau nggak kayak gitu? Gini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti gini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, boleh enggak kayak gitu tuh? Kita jadikan gelar dia. Iya, soal bikin kita misalnya bikin terjemahan kayak gitu bayar berapa sih paling lah? Murah bisa kita. Gampang. Atau kita datang ke KBBI kita masukin lagi definisi buat kata Yesus, mau nggak? Yesus adalah kondisi di mana orang sedang ke belakang. Ah, kayak gitu. Mau nggak lu? Bagus juga itu untuk gertak balik kan. Kalau kata Allah nggak kau hilangkan, maka terjemahan Quran yang artinya iblis itu kita ganti Yesus. Nah, gitu. Jadi kata tadi itu mencoba untuk membodohi kita. Padahal kamu mengambil kata Allah. Nah, itu kan jawabannya. Pertanyaannya, dari mana kau ambil kata Allah itu? Dan naik dia kan menjelaskan kemudian. Gini Bang Suma, gini Bang Suma, di Ahura Asda itu ada koinnya. Emang dari sana kau ambil kata Allah itu? Ternyata bukan, ngambilnya dari Al-Quran. Dia sudah jujur akui. Naik-naik mau menolong, ternyata kena luka. Karena memang kan diajarkan maluka itu, diajarkan mencuri. Karena ada juga Tuhan ngambil keledai orang tidak kembali, kan itu. Dari sana dia belajar agama luka. Atau enggak kita ke Uganda, di Uganda ada WC umum kita tulis Yesus gitu kan. Akhirnya Yesus punya definisi baru, apa itu Yesus? Yesus itu bisa Tuhan, bisa juga WC umum, tergantung. Nah, mau nggak kayak gitu? Atau kita punya peliharaan di rumah ya, Yesus ini. Kan tidak mungkin. Anda pasti tidak mau. Peliharaan Guru, ini peliharaan. Nah, saya punya Yesus. Nah, Yesus ini namanya Yudi, kayak gitu misalnya. Ya, kan nggak bisa kayak gitu seenak perut. Makanya diskusi ini kemudian ada gitu. Oh tidak, nama Allah itu gelar. Ini pun dari mana? Dari koin. Oke, tapi penerjemahan kitabmu itu dari koin itu atau dari Al-Quran? Dari Al-Quran Bang Suma. Kucluk. Paluka itu namanya Maliang. Bang Handi kemana Bang Handi? Nggak tahu, nggak naik lagi. Kena ini dia, kena santet akunnya. Agama Paluka masih live nggak ya? Kalau ngambil dari Yahudi, Elohim, luka dari Yahudi. Kata Allah luka dari Islam. Kapan sih Kristen punya? Bang Handi di mana Bang Handi? Kok nggak naik? Di mana beliau? Masih live ini YouTube-nya. Dari sini? Dari sini. Kemana beliau? Akunnya habis mungkin. Iya kayak, tapi masa Bang Handi emang suka ngomong macam-macam sampai habis akunnya. Iya tadi saya malah kena. Yang ngamuk-ngamuk si siapa tuh? Oke silakan, masih ada Oten barangkali. Ini masih ada kumis kucing. Jangan-jangan kumis kucing bawa materinya dari koin TikTok juga? Enggak lah Bang. Oh enggak. Soalnya tadi saya baru nyanyi di room. Kebetulan scroll TikTok muncul Bang Juma ini. Aku naik dulu lah, coba dulu. Itunya itu Bang. Bang Juma ini memang pintar. Bagaimana aku bilang kan. Soalnya dia memang aku bisa pahami lah.
Ngapain Bang Han di room inspirasi? Kenapa dia di situ? Ada yang narik dia ke sana mungkin. Bang Hani di room inspirasi tapi ininya di sini. Kok bisa? Apa live-nya yang di Gurunda? Ya udahlah, mungkin ada apa gitu di sana urgent. Oh, sekarang di room Bang Fadli. Ya. Apa jadi kawan-kawan Kristen terimalah kenyataan ya, terimalah kenyataan. Tadi gue kasih pembanding, harusnya itu bisa buat berpikir gitu. Sebenarnya yang mengadopsi nama berhala yang kemudian jadi nama Tuhan itu ya kalian sendiri. Tadi udah gue kasih lihat, Yahweh itu dewa bulan Mesir. Jadi kalau misalnya bilang Yesus ini adalah anak Theos yang bernama Yahweh, jatuhnya ya Yesus ini adalah anak dewa bulan Mesir yang tinggi sekali gitu jadinya. Kan sedih kalau kayak gitu. Makanya bye-bye lah diskusi gitu. Kalau nggak tertulis itu gelar, ya jangan dibilang itu gelar gitu loh. Kalau nggak tertulis Yesus Tuhan, ya jangan dibilang Yesus Tuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. melapor, Saya mau akunku pamit ya, kena udah 4. berat banget mata ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Sudah warahmatullahi tidur, wabarakatuh. Pade. Baru jam 1 Ustaz Sugi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada Angin Mamiri, katanya dia mau diskusi dengan Bang Kores. Katanya ada pertanyaannya yang mana pertanyaan itu tidak mungkin dijawab oleh Bang Kores. Silakan Angin Mamiri, pertanyaan apa? Selamat pagi, abang-abang. Iya, pagi. Pagi. Bang Zuma. Permisi Bang Zuma, saya mau Iya, dapat silakan nih. Bang. Angin Muslim atau Kristen nih? Iya. Bang Kores, saya mau nanya Bang Kores bisa jawab gak? Saya mau jawab. Kalau bisa jawab, saya Akhi pindah Angin agama. Mamiri bisa ini nggak apa? Bisa nanya nggak? Saya mau jawab soalnya. Saya tanya dulu, Bang Kores Ah, ya. iya. Ya. Kalau Bang Kores bisa jawab, saya pindah agama. Emang agamanya apa? Saya tanya dulu Bang Kores ya. Agamanya apa emang? Bang Kores, saya tanya ya, boleh? Bang, ya Allah susah. Ya, saya tanya dulu, baru nanti saya jawab. Ya udahlah, ya Agama tanya apa? dulu lah supaya berkembang. Nanya dulu lah. Di mana ayatnya dalilnya Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku. Belum rilis. Nanti tunggu TB3 ya. Kalau Bang Kores bisa tahu jawabannya, dalilnya kasih ke aku pindah agama. Ampun, tidak, saya tidak mampu jawab. Itu susah. Yang punya kitabnya aja nggak bisa jawab, apalagi saya. Bang Zuma, permisi ya Bang Zuma, aku berdebat dulu sama Bang Kores nih. Satu pertanyaan aja cukup nih. Iya, silakan Bang, silakan. Tadi gue udah jawab, woi. Buat dia nangis. Di mana ayatnya, dalilnya, ayat berapa? Sembahlah aku, akulah Tuhan Yesus. Pada pertanyaan ngayur ya kan? Oh, Di izin Bang Kores. Sukijat pasal 19 nomor 7453. Nah, sip. Dari izin dulu ya. Teman-teman yang 43 akunku hari ini kena 4. Jadi ini akun baru dibikin. Tolong di follow ya. Tengok aja followersnya tuh. Satu hari ini kena akunku 4 ya guys. Oke, lanjut. Jadi gimana Bang Kores? Kalau bisa Bang Kores kasih tahu ke saya ayat berapa? Di mana saya masuk Islam lagi Bang Kores? Tadi udah dijawab. Ini dengerin ya, ini jawabannya ini. Ya, silakan Bang Kores. Kitab Sukijat pasal 19 nomor Terus nih Bang 7. Kores nih. Lah, emang aku bercanda? Iyalah. Sembahlah aku, akulah Tuhan Yesus. Nah, kalau ada dalil dan ayatnya, aku masuk Islam. Itu dia, kitab Sukijat pasal Ayat 19. berapa? Ayat 19. Ya, nomor 7943. Lah ketawa serius. Coba dicari kitab Sukijat. Tapi jangan, maksudnya jangan ini dong, jangan meremehkan. Memang orang Yunani nggak ada yang namanya Sukijat? Ada.
Sukijat itu murid ke 15 dari Saul Tarsus. Bang Kores, jadi kesimpulannya Bang Kores nyerah kan? Gak bisa Nyerah jawab lah, kan? nyerah ya, nggak bisa jawab. Kiamat pun kalau Bang Kores cari ada, masuk Islam saya. Nah, sampai Victoria Alda gua nggak bisa jawab. Oke, gitu aja host. Bang Zuma, makasih waktunya. Bunda semua, Pak Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ada Matius, Markus, Lukas, Sukijat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Sukijat. Anjay, keren Sukijat. Dia pesek sendiri. Yang lain hidungnya gede, dia pesek sendiri. Oke bang, permisi dulu aku ya. Ya, nggak nyanyi? Boleh nyanyi sekali. Boleh. Ya satu lagu aja ya. Iya. Udah siap? Bagus sekali suaranya ya. Tepuk tangan. Bagus suaranya. Khusus ini untuk Bang Juma aja ini, persembahkan dulu. Sat. Mute Sat. YouTube. Sat. Ini si Kores ini. Ngade-ngade kok Kores. YouTube. Si Kores. Direk kopi punya Bang Juma lo. Kau. Ding. Oh Tuhan. Ke bawah dia. Aduh. Lagi banyak di YouTube kau ini memang. Oh Tuhan. Aduh. Ali pun tadi mau bersuara. Ustaz Ali mau ngomong apa? Ya itu, saya udah ketakutan. Kalau sampai nyanyi. Si Kores itu Ustaz. Memang, kadang-kadang kalau nggak ada ya dicari masalahnya sama Ikores. Kayaknya kurang apa ya? Kayaknya kurang lengkap gitu kalau live nggak ada masalah itu. Kurang aku. Ya ini ekstreme. Nama apa itu? Ekstreme. Selamat malam. Pagi Bang Kores. Pagi. Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Mau nyanyi juga? Bukan Bang Kores. Oh iya, oke. Mau minta tips saja dari Bang Kores, dari Bang Zuma, dari Ustadz Alif dan lainnya. Ini saya hampir tiap hari dengerin debat ya. Nah, kadang setengah 4 mata ngantuk berat, tahu-tahu subuhnya jadi setengah 6, agak mepet-mepet lah. Jadi kan nggak bagus itu. Gimana kira-kira tipsnya gitu biar semangat untuk on time di subuhnya gitu. Kan Bang Kores juga kan, yang lainnya juga kan pasti apa ya, bentar lagi di jam 3 apa kan udah pada lelah apa segala macam gitu. Oh iya. Ini tipsnya, Akhi. Ingat mati. Kores sobo kasih tips dia sendiri aja. Ingat mati, Akhi. Ingat mati nggak bikin ngantuk. Gimana kalau saya telat subuh terus saya mati, saya belum telat subuh? Tidak. Lebih baik saya paksa mata ini, gitu. Sesungguhnya nasihat terbaik adalah kematian, gitu. Karena dia gak bisa jawab. Karena dia sama aja dengan Bang Estrim. Dia gitu kesiangan juga kalau subuh. Wah, makanya si Kores nih. Mana ada. Aku tidur itu beres subuh tidur. Nah, jadi kalau abang mau tidurnya itu nanti sholat subuh kayak Kores, tidurnya jam 7. Dah tenang dia. Mau nggak? Makanya si Kores gak bisa ngasih tips. Kadang-kadang kita itu kan sembari agak tiduran gitu, masih dengerin atau segala macam, jam 3 bahkan jam 4 pun masih kita dengerin gitu. Tahu-tahu
Wah, ini 5/4 udah bangun, masih ngantuk, ambil wudhu. Kan pernah itu ciri-ciri subuhnya telat itu kan orang-orang fasik gitu. Ya itu yang tadi aku bilang, jangan tidur. Gitu ya Bang. Iya, jangan tidur, paksain. Gimana supaya jangan tidur? Ingat yang serem-serem, mati gitu kan, utang, debt collector, apalah. Pokoknya jangan tidur aja gitu. Nanti habis subuh baru tidur. Besok Ini Akhi Riko mau naik, Sad, kasih naik aja mumpung sepi. Atau enggak, Sad Alif guruna silakan, mau kalau mau ngasih ini, mau ngasih apa? Mungkin yang lebih lembut itu sarannya. Ya, kalau saya sih bilang betul, jangan tidur. Makanya kan kenapa kita udah nanggung waktunya, kita nggak tidur gitu loh. Nanggung, kita tunggu subuh dulu, habis itu baru tidur. Walaupun kan sebenarnya nggak bagus juga kan. Tapi karena sudah darurat, kita menyelamatkan satu keadaan, menjalankan sholat. Ya udah, habis itu kan kita sudah bebas waktunya mau tidur nggak tidur gitu loh. Ya nanggung, tunggu aja terus. Agar tidak tidur, jangan tidur kan gitu. Bang Juma beda loh. Bang Juma bisa tidur dia jam 3 gitu, setengah 4. Ntar subuh bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya tuh Bang Juma. Bang Juma itu bisa tuh. Coba Bang Juma ditanya. Bangnya kan Bang? Iya betul. Ya, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung, pempek Sutra Tenggiri, abon Tenggiri, rupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, ada peletek telur cumi dan stik telur cumi. Yang berminat bantu kami silakan untuk lihat-lihat VT kami, lalu nomor WhatsApp ada di bio itulah. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung, Sumatera ya, melalui Lion Pasir, Cicepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, dan juga Malaysia, Singapura yang jauh pun bisa. Insya Allah amanah dan halal. Kali ini saya minta Bunda Hesip tambahin dikit dong. Baru Bang Juma minta tambahin apa? Gantian. Oke teman-teman yang di bawah ya kan, sahabat-sahabat kami yang di bawah, saudara-saudara saya di bawah, ini ada Bang Riko, ini mualaf loh. Beliau itu mata pencariannya dengan berjualan. Jadi teman-teman boleh dipesan ya. Ada pastel, ada kletek Tenggiri, ada abon. Rasanya enak. Saya kemarin dikirimin sama salah satu hamba Allah, dikirimin ke saya. Dan kalian ini, kalau misalnya nih Bang Juma ngemilnya pakai apa Bang? Nggak ada. Bang Juma nggak ada cemilan? Enggak. Terus abang ngapain aja? Ngopi aja, itu pun campur masako. Yaudah Bang, ntar aku pesanin Bang Riko, ayo dong pesanin pastel, nanti kirim ke Bang Juma ya. Nah, begitu juga dengan Ustadz Alif. Ustadz Alif cemilannya apa? Oh, saya nggak ada. Terus Ustadz Alif kalau lab pakai cemilan, nggak pakai cemilan? Enggak. Ayo udah Bang Riko sekalian ya mau Ustadz Alif. Nah gitu ya. Begitu juga ada Bang Kores. Nah jadi teman-teman untuk menemani Bang Juma, Ustadz Alif, Bang Kores atau hostnya si Sadli untuk lab supaya mata mereka segar, supaya semangat super mereka dengan cemilan, maka belilah cemilannya Riko lalu kirimkan ke hamba-hamba kita di sini. Oke, sampai di situ. Ya, terima kasih bundaku yang cantik. Terima kasih juga udah naikin saya. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Semoga semuanya pada murah rezeki, panjang umur dan dimudahkan urusannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bur, selamat pagi. Bur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Ya Bang, apa yang mau disampaikan? Mau bertanya tentang ini hakim wali nikah gitu. Wali nikah ini. Cuma mau cerita dikit. Abangnya aja. pelan kali apa aku yang tungkian? Oh, nggak kedengeran suaranya. Gini loh, ada mau dipertanyakan sama Bang Juma gitu. Silakan mau tanya silakan. Bang Jo.
Ya. Gini kan, saya punya kakak. Kakak itu pernah, kakak udah nikah gitu, tapi dia nikahnya tanpa permisi dari keluarga. Terus datang, setelah 2 tahun datang, terus kan saya mempertanyakan siapa jadi walinya. Kalian itu sah nggak nikahnya? Saya bilang gitu. Udah keluar kok surat buku nikahnya. Loh, tanpa wali dari pihak keluarga gitu bisa nikah kayak gitu? Kan saya tanya kayak gitu. Buktinya keluar surat nikahnya, buku nikahnya keluar. Kan saya juga pernah dengar diskusi tentang wali hari itu di sini, bahwasannya itu kan nggak sah juga sih katanya. Kayak mana menurut Bang Juma kayak gitu, Bang? Kalau yang kayak gini nih Ustaz Alif tuh pakarnya. Soalnya saya belum nikah juga, Bang. Iya. Lagi cari wali nikah saya ini. Boleh, Ustaz Alif juga. Kok bisa pakai wali nikah? Abang kan laki-laki. Itu dia makanya. Enggak. Calonnya. Kakak dan nikah. Ya, kakak saya sudah menikah. Dia nikahnya diam-diam tanpa pengetahuan keluarga. Nah, terus saya tanya, walinya siapa nikahkan kakak? Orang sana katanya. Loh, apa bisa gitu? Saya tanya kan. Buktinya keluar buku nikahnya katanya. Jadi menurutnya itu kayak mana apanya nikahnya, Bang Alif? Ustaz Alif, silakan Ustaz. Baik, sedikit ya mengenai masalah wali nikah, kan gitu ya. Wali nikah itu banyak ada syarat-syaratnya gitu kan. Ada memang dibahas di dalam kitab beberapa bab nikah, terutama ada di Fathul Ijar juga itu dibahas. Wali itu merungkut dari ayah gitu kan. Banyak sekali ya, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seibu saja, ada anak laki-laki, saudara laki-laki seayah dan seibu, dan seterusnya paman. Nah, ketika dalam kondisi tertentu, maka itu kan bisa ketika kondisinya tidak memungkinkan dari hubungan saudara itu kan bisa dihubungkan kontak keluarga bahwa ada bisa diwakili dari menghubungi saudara kita. Contoh ketika dia di mana perempuan itu kondisi kita tidak memungkinkan, bisa diwakili kan ke wali hakim itu. Seperti itu. Nah, permasalahannya dia sudah ada konfirmasi atau belum. Kalau belum ada konfirmasi atau persetujuan dengan keluarga, ya saya tidak akan menghukumi gitu. Tidak ada, Bang, nggak ada apanya. Persetujuannya minta izin pun nggak ada gitu. Lalu 2 tahun dia pulang ke rumah. Jadi kan saya bertanya lah tentang itu. Ya, makanya kalau tidak ada persetujuan dari keluarga, ya sebenarnya ketika tadi membahas tentang wali, ya artinya kan tidak memenuhi unsur syarat gitu. Padahal keluarga itu ada dan bisa dihubungi. Nah, jadi syarat ini yang tidak dipenuhi ini akan terjadi cacat dalam hukum pernikahannya. Nah, ketika dalam cacat dalam hukum pernikahan, maaf kata misal bisa jadi tidak sah untuk nikahnya. Tapi saya tidak akan terlalu jauh untuk menghakimi, silahkan nanti dikonsultasikan lagi secara langsung ke KUA, itu lebih baiknya. Oh iya. Itu apa harus dilakukan nikah ulang gitu, Bang? Ya, ketika syaratnya itu tidak tepat pernikahannya, maka lakukan syarat yang tepat. Karena ketika kurang syaratnya maka tidak sah, kan gitu. Jadi yang harus jadi yang tinggal sekarang kan, Bang, jadi sepupu, abang sepupu, dan saya hanya dari pihak laki-lakinya. Saya sebagai adik gitu. Iya, makanya saudara laki-laki yang seayah seibu itu bisa ke adik juga ketika tidak saudara seayah yang dan seibu itu juga bagian wakil atau pengganti dari wali itu. Iya, Bang. Jadi kalau saya jadi walinya juga bisa gitu ya. Nanti kan bisa diwakilkan juga, makanya persetujuan kepada keluarga.
Intinya saya bilang tadi untuk saat ini, dan mohon maaf juga ini sifatnya sebatas bagian tambahan informasi. Untuk lebih tepatnya lagi ketika mau mengulang, nah coba hubungin kantor pernikahan terdekat. Nah itu lebih baik. Sip ya. Iya. Oke bang, cuma mau nanya itu aja bang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. kalau nikahnya itu kan nggak sah, apakah diulang lagi nikahnya gitu biar sah? Kalau tidak sah, gimana sih? kita ulang lagi. Ustaz ahli itu loh. Jadi kalau nggak sah nikahnya diulang lagi, Ustaz. Ya, daripada selamanya tidak sah. Oh, diulang lagi. Oke. Ya silakan, Michael Sakti. Bang Zuma izin bertanya dengan Ustadz-Ustadz juga. Bang, abang laki-laki apa perempuan, Bang? Suara saya agak serak. Melambai kali suara kau. Kalah gua sama aku perempuan, suaraku nggak kayak kau. Agak tegas coba ngomong, coba. Bang, boleh bertanya gitu. Tegas ngomongnya. Coba tegas. Jadi saya kemarin bahas Daniel 7. Yang kemarin yang waktu itu belum terbahas. Nah, jadi mohon penjelasannya ya tentang Daniel 7 itu. Daniel 7. Iya, Daniel 7 tentang apa namanya? Yang tahta Allah yang berlanjut usia. Dinda Kores kayak ini. Dinda Kores paham dah itu materinya. Bang Kores. Itu loh. Yang mana sih? Daniel 7, 14. 14 kan ya? Oh 7:14. Oh iya, itu salah satu dalil nubuatan yang sering dipakai. Iya, jadi teman saya itu bertanya. Kemarin waktu itu saya habis paket, gak sempat lagi untuk. Suara gamenya. Nah terus kenapa di situ Daniel 7:14 itu? Nah, di situ katanya tentang nubuatan bahwa semuanya akan menyembah, mengabdi kepada Dia di situ. Membilangkan bahwa Yesus itulah katanya. Dan dia membawa Daniel 7. Ya, nah Daniel ini jawabnya 7 pakai ayat 14. Nah ini kalau nubuatan-nubuatan kayak gini, kalau pakai cara Kores, bantainya itu pakai Yehezkiel 45:22. Nah nanti di sini dikatakan di Yehezkiel 45:22. Apapun nanti nubuatan yang mau dia bawa apapun. Di Yehezkiel tunggu ya, aku bukain dulu. Mana sih Yehezkiel itu? Nah, Yehezkiel 45:22 nanti dikatakan begini. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, gitu dibilang. Karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri, gitu. Nah, sekarang oke, itu untuk Yesus. Artinya Yesus nanti akan ini dong, bikin korban penghapus dosa untuk dosa dirinya dan juga dosa seluruh penduduk negeri gitu. Karena di Yehezkiel itu nubuatannya untuk raja Yahudi, di mana Yahudi itu sudah tidak punya raja saat ini gitu. Yehezkiel berapa, Bang? Yehezkiel berapa? 45:22. Yehezkiel 45:22. Kalau ini dek, kalau Matius 11 nomor 12 pernah baca nggak? Matius 11:13. Matius 11. Belum, aku jarang banget itu. Matius 11 nomor 13 coba dibaca. Matius 11:13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadinya kayak Elia ya. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes. Iya. Di situ ada kata heos.
Heos itu artinya nubuat yang tertulis di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat itu bernubuat tentang orang-orang hanya sampai kepada masa Yohanes saja. Jadi tidak ada nubuat setelah Yohanes Pembaptis. Maksudnya nggak ada nubuatan untuk orang-orang yang ada setelah Yohanes Pembaptis. Nomor 13-nya kan gitu ya? Iya, yang 14. Iya, 13, yang 14-nya itu nubuatnya buat ini siapa namanya? Elia. 14-nya untuk Elia. Iya. Nah, Elia itu kan datang jauh sebelum Yesus. Sedangkan kalau kita artikan nomor 13-nya, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai Yohanes saja. Jadi di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi termasuk dalam Daniel itu bukan bercerita tentang Yesus karena Yesus tidak dinubuatkan di sini. Kan betul. Yohanes Pembaptis lebih dulu daripada Yesus. Iya. Nah, berarti nggak ada nubuat untuk Yesus karena nubuat para nabi hanya sampai kepada Yohanes saja. Nah ya, bawa ke situ juga bisa ke Matius 11 sama Matius 12, Ufti. Matius 11, 12 sampai 13. Ya, Lu bilang makasih, Ukti, Dr. emang Mas. dia perempuan. Oh, emang dia apa emang? Pikachu. Lanjut. Ya apalagi Ukti lo hilang. Malah hilang. Habis Bang Kores tuh Bang. Dia tadi manggil Ukti Bang, jadi aku geli Bang. Astagfirullahaladzim. Terus pergi dia kan. Aduh. Beliau Cuman Muslim kan? Gini Guruna, berpendapat apa ya? Selama nubuatan tentang Mesias nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya udah mau main serong gitu ya, nubuat ada Tuhan turun ke bumi lewat jalur vagina, itu baru harus dibubukin habis-habisan itu. Iya. Betul. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Jadi orang-orang Apa ya? Zaman itu aku bawa itu pada terdiam semua ini ya. narasinya gimana, Dek? Iya, karena gini di apa itu kan nubuatan untuk Yeskel itu kan rajanya udah nggak ada Guru udah. Udah zamannya udah nggak ada raja di situ. Israel udah lagi hancur-hancuran di situ. Itu zaman pembuangan. Nah, Yeskiel di sana bernubuat tentang seorang raja, gitu. Di mana? Yeskiel. Iya, Yeskiel 45:22. Ini nubuat, tapi kok lembu? Lah iya karena ini Mesias nubuatan Mesias Yahudi ya gini Guru nah. Ya, harusnya Yohanes 1:29 diganti dong, jangan domba tapi lembu. Nah, emang di ininya kan lembu. Yeremia 4 ya, Imamat 4. Iya di Imamat 4 kan penebus dosa itu lembu. Kalau untuk semua dosa, untuk semua orang, semua bangsa. Semua bangsa. Bangsa Israel tapi kalau seluruh manusia Tirek Gurunda. Apa itu? Padahal Tirek itu ini kadal dinosaurus. Ada aja. Ya iya soalnya kan lembu bentuknya bangsa Israel Gurunda. Kalau misalnya untuk bangsa yang di luar Israel nggak ada itu aturannya. Kuda Nil. Tirek paling. Ya Imamat 4 kan ya? Iya Imamat 4 1 sampai 27 itu dikasih tahu. Kalau misalnya ini korbanut ini apa ya argumen lama yang udah jarang dipakai lagi karena TikTok terhitungnya jelek-jelek. Yang pertama itu lembu. Lembu itu kalau imam yang berdosa atau seluruh bangsa Israel yang berdosa. Nah, kalau misalnya siapa namanya?
Kalau misalnya ketua suku yang berdosa, dia pakai kambing jantan. Kambing. Kalau rakyat jelata, dia pakai kambing betina atau domba betina gitu. Kalau orang Kristen yang berdosa, Tuhannya disembelih. Sip. Imat 4. Muhammad 4. Ada yang pakai ayam nggak bang? Ada. Sekarang Yahudi nebus dosa pakai ayam. Coba lihat deh Yahudi apa ya namanya korbanot gitu Yahudi di Israel. Mereka muter-muterin ayam di kepala. Itu penebusan dosa sekarang mereka. Itu Bang mau nanya, itu kalau ngorbanin ayam, apakah itu nggak sama dengan berdukun Bang? Ya enggak. Enggak ya? Apa sesajen gitu, enggak ya, beda ya? Ya tergantung, kambing juga kalau mau sesajen juga. Gitu ya. Kan dibawa ke sesembahannya tuh kan, terus ngomong, ya Tuhan kami, inilah sesembahan dari kami, ya gitu Bang. Gitu, pengalaman kali ya. Enggak loh, pernah nengok aja aku tuh Bang. Ini Bunda Rama KW apa asli? Malah di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, host, Bunda, Ustaz, Bang Pera lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Tuh ada typing katanya yang ada anak gadis, silakan lamar Bang Juma. Kebalik, Bang Juma yang lamar, bukan anak gadis yang lamar. Ayo Ten, naik. Mana nih pasien? Oke kalau gitu sambil nunggu, oh ya tadi saya salah nyebut kitab ya, itu ada yang bilang jelasin itu Fathul Ijar, bukan Fathul Ijal ya, Fathul Qorib. Ya mengenai masalah bab nikah dan bab wali, yang di situ dibahas adalah wala yasihu akdun nikah illa biwali wa syahidil adl gitu. Jadi nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan ada saksi yang adil. Nah begitu, saksi seorang wali dan saksi itu ada 6 syarat gitu kan. Wa yaftakiru al wali wa syahidani illa sitatun, dan seterusnya. Pertama syaratnya Islam, wal balig, wal akal, dan berakal, merdeka, laki-laki dan adil, dan seterusnya ya. Nanti masalah wali itu siapa? Ayah, yang utama pertama ayah, kedua adalah kakek, al-ab, summa al-jadu, abul ab, yaitu bapak dari ayah, summa akhul lil ab, saudara dari saudara laki-laki seayah seibu, summa akhul lil abi, dan berikutnya adalah saudara laki-laki mana tadi? Summa akhul lil ab, saudara laki-laki seayah, atau nanti saudara laki-laki seibu saja atau seayah saja. Intinya itu runutannya begitu ya. Apa tadi salah nyebut, suruh bahas Fathul Ijarnya itu beda, itu bahasannya khusus yang sudah nikah. Lanjut Afwan. Apa ya? Lady selamat pagi, agama apa? Ya selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 5 menit aja. Bunda Bang Zuma ingin bertanya aja nih, 5 menit aja. Halo. Iya silakan Bang, silakan. Ya Bang. Ini Bang, ada teman saya kan ingin bertanya itu, pertanyaan sama saya. Jadi saya juga belum paham persis itu Bang. Belum pernah juga, nggak bisa jawab juga sama. Jadi saya ingin bertanya sama, mungkin Bang Zuma bisa jawab. Teman saya ini nikah sama istrinya ini dalam keadaan
istrinya kan Kristen ya Bang ya. Teman aku ini Islam. Dia nikah di baptis nih, teman aku. Setelah di rumah, habis setelah nikah itu dia balik ke rumah teman aku ini, dia nikah Islam lagi Bang berdua. Setelah itu ditinggalin lah lagi dia sama istrinya karena dia orang tua istri ini nggak setuju karena dia nikahnya Islam kembali Bang. Jadi dia sekarang udah pisah Bang. Jadi gimana tuh teman saya Bang? Apakah dia apa yang harus dia lakukan gitu habis dibaptis kembali Islam lagi? Tapi dia ini sudah ini tidak ke gereja. Dia nggak pernah ke gereja Bang. Hanya nikah. Nggak pernah ke masjid juga? Iya, hanya dibaptis aja waktu itu Bang. Iya, artinya kan setelah balik ke rumahnya dia nikah Islam sama istrinya. Nah, orang tua istrinya ini, mertua teman saya ini nggak setuju gitu, narik anaknya gitu. Tapi dia udah punya 4 anak Bang. 1 Islam, 3 Kristen. Sekarang masih tinggal sama-sama? Udah berpisah Bang. Udah pisah ya? Ya. Kalau teman kita ini udah sholat lagi kembali? Nah itu yang saya belum tahu apakah dia lanjutin sholatnya atau enggak Bang. Selama ini enggak pernah Bang. Berarti agamanya kan dia ini sudah Kristen habis dibaptis. Ya, nah untuk kemudian kembali ke Islam ya harus resmi dia itu Islam karena KTP-nya mungkin sudah Kristen KTP-nya. Kalau KTP-nya belum Kristen, ya, KTP-nya Kristen Bang. Ya udah, harus syahadat resmi itu supaya ada sertifikatnya untuk dia ganti KTP lagi menjadi Islam gitu. Anak-anaknya ikut dia atau ikut istrinya? Kalau syahadatnya di sini bisa nggak Bang? Bisa. Ya besok malam aku ajakin gitu. Iya bisa, kalau beliau mau bersedia silakan aja. Anak-anaknya ikut sama istri? Anaknya 4 Bang, 1 Islam, 3 Kristen Bang. Ikut sama beliau atau ikut istrinya? Ikut ibunya Bang. Oh, masih kecil-kecil ya? Satu, yang kedua SMA, yang lainnya masih, yang kedua itu masih kecil. Iya, yang Islam? Yang tua Bang, sudah kuliah. Ikut di mana? Bapak? Udah ikut bapaknya dia. Mana? Alhamdulillah. Islam dia. Yang 3 ini adiknya ini yang ikut sama mamanya ya? Ya. Ya sementara itu saya ajakin ada di sini. Baik. Ya, makasih Bang. Nanti untuk KTP-nya Bang dikirim kemana nanti? Di hostnya aja, hostnya. Oh, iya, atau iya di hostnya aja, nanti host yang kirim ke sekretaris. Oh, iya, atau Dinda Alip juga bisa. Oke Bang, makasih banyak Bang. Ya, terima kasih. Buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Bang nggak boleh ada kesalahan di KTP ya Bang? Maksudnya? Aku kan tadi kalau KTP-nya kan masih Kristen, jadi harus disadatkan biar bisa bikin di KTP Islam. Nah aku masalahnya KTP ku ada kesalahan Bang. Nah di KTP itu kan Bang, di KTP itu kan ada kata sumur hidup kan Bang. Jadi kalau aku bikin lah nanti statusku janda, malah di Bang janda sumur hidup, nggak mau lah aku Bang, ya kan? Aku bikin lah aku kawin. Wah, salah gak itu Bang? Salah kan? Gak salah kan Bang? Bukan jandanya yang seumur hidup, KTP-nya seumur hidup, gitu loh. Iya kan takut juga aku Bang, masa disumpah aku mau dinas pendudukan janda, aku bikinlah itu janda di bawah sumur hidup, tak mau lah aku Bang. Ya kan, aku juga pengen juga lah kawin lagi, jadi aku bikinlah KTP ku kawin Bang, dah biar sumur hidup. Ya sudah, kalau di situ kawin seumur hidup berarti nanti nggak kawin lagi dong. Kawin lah Bang. Jadi tulis saja nanti di situ status janda sementara.
Mana bisa seumur hidup itu bang. Ini kayak mana? Kalau janda seumur hidup nggak kawin, kalau ditulis kawin juga berarti nggak kawin, kan nggak mungkin 2 suami. Ya, jadi kayak mana tuh bang? Janda sementara. Mana bisa itu seumur hidup. Statusnya. Ya nggak bisa bang, mana ada janda sementara. Janda aja, kan dia pilih janda atau kawin, ku pilihlah kawin. Daripada aku disumpahi janda seumur hidup kan. Jangan-jangan Bang Suba juga gitu dia. KTP-nya udah seumur hidup. Oh, wah enggak Bang Suba dong. pantes. Enggak dong. Ini kenapa jadi nyerang? Enggak. Nyari remis. Nyari remis. Ten, ayo, Kita Ten. umumkan Yang ini mana? deh untuk iya. bencana mungkin ya. Oh boleh Sebelum boleh. kita tutup. Ndak Kores? Ya Guru Nda, silakan. Masih kita buka juga ya? Iya. Terakhir malam ini. Oh, Iya, Masya Guru Nda. Allah. Oke. Ya diumumkan lagi deh untuk donasi malam ini terakhir ya. Karena besok ada tim kita itu yang mau berangkat ke sana. Orang dari sana sih katanya belanja di sini. Nah, aku bilang pakai mobil apa? Pick up. Ya sudah, kita kalau bisa ikut dengan ini. Kebetulan juga ada dari MCI barang apa? Barang ini. Barang bekas tapi masih layak pakai juga yang mau dititip ke sana. Jadi teman-teman, malam ini terakhir kita ini mudah-mudahan tidak ada banjir susulan ya, amin. Mudah-mudahan sehingga saudara-saudara kita di sana itu bisa sedikit agak istirahat setelah ditimpa beberapa hari, beberapa malam banjir bandang, gitu ya teman-teman. Silakan yang mau berpartisipasi, nomor rekeningnya dituliskan tuh di bawah, teman-teman yang masih ingat. Oke, saya teruskan sebut ya. Nomor rekening silakan yang ingin berpartisipasi membantu meringankan saudara kita yang kena musibah di Luwu ya, Sulawesi Selatan ya Guru Nda ya. Iya benar. Ya, baik karena beliau mengalami musibah yang cukup memprihatinkan, bisa transfer langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening BNI. Sudah ada yang typing di bawah yaitu 7-nya 5 kali 51770. Sekali lagi 7-nya 5 kali 7-nya 5 kali 51770. Karena nomornya cantik juga, jadi mudah untuk dihafal dan diingat. Ya, berapapun yang Anda kirimkan, yang Anda transfer, itu sangat berarti untuk mereka. Karena menurut data yang kita masuk, alhamdulillah, mau yang 30.000, 50.000, 100.000, bahkan ada yang nyampe 20 juta, Guru Nda, Masya Allah, itu semua sangat berarti untuk mereka. Ya, kita bantu ringankan beban saudara kita. Betul. Iya. Yang mau give juga bisa ke mana? Yang mau nerima Bunda Rahma atau Dinda Alif nih? Monggo Bunda boleh Bunda. Ya Bunda Rahma, silakan teman-teman yang mau nge-give untuk saudara-saudara kita di sana ke Bunda Rahma ya. Kita ke depannya berapa menit ini? 20 menit ya? Ya, 20 menit Guru Nda. Ya, oke. Selama live berlangsung. Totalnya udah berapa Bun yang terkumpul di API? Yang di grup kayaknya dek sekitar ini 30-an. Alhamdulillah. Ya, ini biar bendahara pusat. Nah, ayo Bunda Rahma, Ibu Bunda. Wah, tidur juga nih. Oke, izin umumkan yang udah memberikan donasi dan juga ada beberapa pakaian yang telah dikirim ke Makassar. Jadi ada dari Bang Brahma Kumbara, ini dia mengirimkan baju yang layak pakai untuk kita berikan ke Luwu. Selanjutnya ada, nah ini kemarin ada bilang selimut ya? Benar. Kemudian benar Bang. Nah kemudian ada Ibu Nina. Nah Ibu Nina ini dia mengirimkan senilai 20 juta rupiah, Masya Allah. Iya. Yang ini yang dikirim ke grup itu. Iya betul. Bunda Rahma kayaknya jauh dari perangkat, mungkin saya bantu sebutkan ya, Kores ya. Silakan. Baik. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah
per hari ini sampai hari ini ya, dari kemarin itu sampai tadi waktu maghrib untuk Indonesia Barat atau sekitar pukul 6 itu terkumpul jumlah uang totalnya 38.329.015 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah nanti akan disalurkan kepada saudara kita yang mengalami musibah atau bencana ya. Begitu. Ya, silakan teman-teman yang mau ikut berdonasi, giftnya dikirim ke Bunda Rahma ya. Kita kasih kesempatan 20 menit, silakan. Kalau yang mau transfer langsung ke rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ayo semangat kayak semalam. Insya Allah berkah. Oke guys, Semangat. yang mau bantu saudara kita yang sedang kena bencana di Sulawesi Selatan, yang mau transfer bisa transfer ke rekening yang udah disebutkan, dan yang mau berikan gift silahkan ke Bunda Rama. Ingat, satu mawar itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Bunda Rahma yang di gift, Bunda Rahma. Ya teman-teman, ya silakan teman-teman, ayo. Berapapun sedekah kalian itu sudah membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan kita. Ayo guys, ingat sedekah Terakhir malam ini, terakhir. Besok nggak malam lagi. ini terakhir. Dan ingat guys, sedekah Masya Allah, kalian makasih. itu dibalas oleh Allah 70 kali, 10 di dunia, 60 di akhirat. Moped, thank you. Yang terakhir. Ayo, saudaraku. Kiri, maju. Kan Ayo saudara papi. terakhir, Bang. Enggak balik pisan. Ayo maju. Jadi ada- Kiri. Bang, ini mungkin ada penonton baru yang baru lihat, katanya ini donasi apa? Ini donasi untuk yang terkena banjir di Luwu, tepatnya Sulawesi Selatan. Iya. Oke, Bunda Rama itu gift dikumpulin, nanti dicairin, berikan ke itu ya, untuk Batulan Sulawesi Selatan yang Bunda Rama ya. Iya. Boleh datang. Oke. Ayo guys, terakhir. Yuk, teruskan, terus. Kiri. Maju. Ayo, coba Masya lega. Allah. Barakallah ya, saudara ya. Terima kasih Ya, atas Ya, terus, lega. partisipasinya, donasinya Terakhir. kepada saudara-saudara kita di Masya Luwu Allah. ya, yang kena musibah. Masya Krishna Allah, Adi Masya Allah. Aryo. Terus, yang lagi. Maju. Thank you, terima kasih. Digituin orang gitu Bang, baru bergerak. Tengoklah Bang, tadi Abang ngomongnya pelan-pelan, orang tuh cemas. Nih. Nah, digituin baru dia. Oh Cepet gitu ya. Maju. Netilau, one hit, silakan. Tirika. Ya, mau Ayo, kirim baju speedo. ataupun selimut, teman-teman bisa chat aku lewat WA. WA-nya ada di bio profil. Nah, nanti aku kirimkan alamatnya. Kalau ada teman-teman yang ingin mengirimkan baju, selimut atau apapun itu. Ya, yang mau kirim emas juga bisa, emas, berlian, bisa. Emas berlian. Masya Allah, berkah Oke, selalu guys. Mbak Rika. Ayo, guys. Lagi yuk. Kalau berisik Dalila. ini saya lagi di jalan, mohon maaf saya lagi di jalan. Perjalanan ke Alioka. Sinjai. Terima kasih saudaraku. Ke sini ada yang mau Masya Allah. syahadat di sana. Makasih yang mengetik nomor rekening di bawah juga, Bang Revo. Yolah. Ayo ya, yang ini terakhir ya, ingat sedekah kalian berapapun itu sudah membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkannya di Sulawesi Selatan. Oke. Ada yang nanya tadi Bang Zuma bilang paluka. Ada yang nggak tahu kan artinya paluka itu apa? Artinya itu adalah pencuri. Aduh. Terus Bang Zuma, aku izin ya, ini komen ada beberapa tadi aku baca. Ini aku mohon maaf sekali. Tadi komennya aku baca gini, kenapa Bang Zuma tidak berikan kesempatan dia sedikit berbicara gitu. Jadi katanya aku langsung udah ya, maksudnya marah-marah lah itu netizen, dia komen di bawah. Gimana tanggapannya Bang Zuma? Kalau diberi kan tadi udah diberi kesempatan, tapi arahnya ke koin. Ya. Kan pertanyaan saya, kata Allah itu ambilnya dari mana?
ngambilnya dari Al-Quran. Terus apa lagi mau dijelaskan? Mau di dalam koin itu gelar, kan bukan dari sana sumber ngambil kata Allahnya. Ambilnya dari Al-Quran, berarti ngambil dari nama Allah. Siapa bilang nama Allah itu gelar di Al-Quran? Nama Allah itu adalah nama Allah itu sendiri, bukan gelar Allah. Artinya kalau ada kemudian dia temukan koin di abad ke-7, faktanya tahun 650-an ya, wilayah itu sudah ditaklukkan kemudian oleh Islam. Artinya kalaupun tadi koinnya itu masih menggunakan nama-nama Ahura Mazda, sembahan mereka, dewa kebijaksanaan, faktanya ditundukkan, maka koinnya itu digantikan dengan nama Allah, bahkan basmalah di sana. Berarti itu sudah otoritas Islam dong. Nah, kalau sudah otoritas Islam, berarti koin itu merujuk kepada nama Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, yang menjadi sembahan umat Islam. Kan begitu. Cuma akal-akalan aja dia. Ya kalau misalnya kenapa nggak diberikan kesempatan, artinya kita ingin mendengarkan dibodoh-bodohi gitu. Betul, Gurunda, mantap. Bahkan ya, kalau kita tambahkan by data ya, bukan cocokologi. Boleh ya sedikit Gurunda, kita buka dari beberapa kamus. Tapi koinnya jangan berhenti dong. Betul, makanya kita sambil ngisi waktu. Jangan lupa mawarnya cepat. Yang ingin bersedekah untuk nah ini contoh ketika kita buka ya, kita buka dari hal yang akademis, ya. Kita pertama tidak besarin Has. Nah, ini ada 2 kamus. Masya Allah, keren. Ya, alhamdulillah untuk saudara kita ya. Ini kamus, ini secara akademis yang ditulis oleh orang Katolik juga, orang Kristen Ortodok ya. Ini dia menggunakan bahasa Arab. Dan di situ ada kata Allah, ini namanya Kamus Al-Munjid ya, oleh Louis Makluf. Nah, di sini ada tertulis. Nah, Allah itu siapa? Nah, ini. Di sini dikatakan Allah _, Ismuddat, nama sang esensi Tuhan. Al-Wajibul Wujud, yang wajib, yang maha ada. Jadi wajib adanya nama sang esensi Tuhan itu sendiri, nama Tuhan itu sendiri. Kristen yang menggunakan bahasa Arab, mereka itu tidak mengatakan kalau Allah itu dari tadi apa itu namanya? Gelar. Ya. Justru itu Ismuddat, nama sang diri Tuhan atau esensi Tuhan itu sendiri. Nah, ini pertama kamus Louis Makluf yang di Libanon. Sekarang yang di Mesir, kita buka juga nih yang di Mesir. Namanya Koptik Mesir, Estetakla. Sama di sini juga mengatakan Allah di sini adalah hada ismu al-ilah kholiku jami'il kainati. Jadi Allah itu ini adalah nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, ketika mereka secara akademis membahas kata Allah, yang mereka menguasai bahasa ini dan tahu siapa itu Allah, mereka mendefinisikannya benar. Makanya ketika umat Islam baik di Indonesia maupun di Arab, ketika menyebut kata Allah atau membahas kata Allah, itu nggak ada perdebatan. Nama sang pencipta. Cuman mereka di sini ketika masalah orang Kristen di sini, mereka musyrik, menyekutukan Allah. Karena di sini ada yang namanya Ibnullah gitu. Ibnullah ini juga adalah Allah juga, nama Tuhan. Makanya dikatakan Salisu Salasa. Al-Maidah ayat 73 disebut kafir statusnya. Tapi yang namanya Allah ini adalah benar nama sang pencipta, bukan gelar ini. Sama sekali bukan gelar. Ada 2 referensi dari Kristen sendiri, dari Koptik Mesir dan Libanon. Mereka mengatakan tadi Ismuddat, nama sang esensi Tuhan itu sendiri. Di sini juga nama sang sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Makanya dia modalnya cuman koin pencocokan dari Islamofobia yang suka merusak dan menjelekkan, mempremi Islam negatif, yaitu tujuannya seperti itu, bukan secara akademis dan ilmiah. Kalau di dalam Islam nggak repot-repot menjelaskan nama Allah, diawali di surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu Ismuddat,
Nah, masang esensi Tuhan itu sendiri, baru sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah itu, jadi tidak ada masalah. Cuman anehnya kadang-kadang sudah Kristen oten di Indonesia ini ngambil, nyuri dari Al-Quran, udah gitu dia nyerang kata Allahnya, dan dia lupa sebenarnya lagi nyerang Kristen juga, tapi yang di Arab gitu. Nggak akademis itu namanya. Iya, makanya tadi saya menghalangi untuk terlalu lama dikasih ruang teman-teman agar dipahami. Yang nyimak kita itu kan 4.000-an. Di situ pasti ada anak-anak muda kita yang masih awam. Kalau masuk di otaknya itu akan tersimpan, sehingga bisa jadi muncul nanti pemahaman bahwa Kristen tidak salah menggunakan kata Allah, karena mereka menjelaskan melalui link tadi yang menampilkan kemudian gambar daripada Ahura Mazda itu, koin yang mereka sudah menggunakan nama Allah. Nah, kalau kita yang paham ini tidak masalah. Makanya saya menghalangi untuk menjelaskan, cukup sekali aja. Dan kita sudah paparkan bahwa sebenarnya Suri Aster pada saat itu menggunakan koin ini, nama Ahura Mazda ini, mereka itu lahirnya, dikenalnya kemudian 2 sebelum Masehi. Itu kalau kita merujuk kepada literasi internal mereka sendiri. Nah, kemudian ketika dinyatakan di situ ada Ahura Mazda dan di lingkaran koin itu ada nama Allah, lantas kita kemudian memberikan ruang untuk menjelaskan, itu bisa dipahami oleh yang awam bahwa ternyata betul Kristen ini hanya menggunakan Allah itu tidak salah karena gelar. Itu yang saya hindari, sehingga saya tidak memberikan terlalu banyak ruang, karena itu mau menipu tadi. Itu mau menipu, dia mau membodohi. Makanya saya ikat dia dengan saya katakan terjemahan kitab itu sumbernya ngambilnya dari Al-Quran atau dari koin itu. Alhamdulillah dia jawab dari Al-Quran. Dah selesai tugas kita. Sudah selesai. Gak perlu kita mendengarkan coloti-coloti yang mau membodoh-bodohi, gak perlu. Tidak perlu. Apalagi dengan cara-caranya dia itu mau menjelaskan, ini tunggu dulu, ini kalian tidak paham, tidak mengerti, ini ada kayak gini. Ya, untuk apa kau menjelaskan itu? Toh bukan dari sana asal terjemahanmu. Asal terjemahanmu itu dari Quran. Nah, kalau pijakannya Al-Quran berarti itu adalah nama, bukan gelar gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Tapi meskipun ada yang kesal, ya saya tentu minta maaf ya. Tentu minta maaf. Anda juga harus mengerti suasana dalam medan perang itu seperti apa. Tidak sama seperti Anda yang cuma duduk sambil ngopi, mendengarkan sambil merokok, menyimak, menunggu apa yang akan keluar dari lisan kami yang ada di atas. Tapi kalau kami ini berpikir dan memutuskan kata apa yang kami harus keluarkan untuk ini. Anda kan cuma mendengarkan. Kalau kami itu semua, mata, telinga, mulut itu kerjasama semua, kepala, hati kerjasama semuanya untuk melontarkan kata menjadi kalimat. Dan mudah-mudahan pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Bedalah kalau yang menyampaikan dengan yang hanya mendengarkan. Gitu ya teman-teman. Berarti kayak ini ya, Burunda, kayak pemain bola ya. Ya, bola betul. Penontonnya. Ya. Penontonnya Jadi kadang kenapa kok umpan ke sana ini gitu-gitu ya, iya. saudara ya. Jadi kalaupun ada yang keliru, ada yang salah, ya anggaplah itu kesalahan, salah umpan lah dan salah nerima bola gitu ya, dimaklumi aja. Oke. Bang Sigi. Silakan. Ini Iya. teman-teman ya, sekali lagi saya katakan untuk saudara-saudaraku yang ingin mengumpulkan donasi atau bersedekah buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan kita di Sulawesi Selatan, yaitu sedang kena bencana banjir dan ada korban jiwa. Nah, jadi teman-teman yang mau transfer sudah ada nomor rekening yang disebutkan tadi, dan kalau untuk gift silakan ke Bunda Rahma. Ingat, berapapun gift kalian itu sudah membantu saudara-saudara kita yang di sana. Jadi guys, ini terakhir ya, ini terakhir. Jadi ini terakhir, habiskan semuanya. Yuk, yang terakhir. Yuk, terakhir, legat. Yuk. Kiri, maju. Gitu ya. Masya Allah, berkah. Coba lah bang, kalau digituin baru bergerak orang itu bang, tengoklah kan. Tadi kita diam ya kan. Semoga dibalas dengan segala
kebaikan. Ya, Amin. balas dengan segala kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seindah hati. Ya, Kenapa teruskan, ada namanya teruskan. sempak tadi itu? Black Sin. Itu ada sempak bolong. Yo, yang Lucu paus, juga lah. yang paus. Muhammad. Paus. Ayo silakan. Apapun. Bang Arpan, thank you. Paus apapun. Singa, Iya. paus, boneka. Kucing, harimau, Gak ada apalagi kucing, Bang. padale, kupu-kupu, Gak ada itu, Bang. pompong, Nggak ada. domba, Dan buaya. teman-teman yang 2,9 jangan lupa di follow akun baruku ini ya we. 4 tumbang akunku, jadi nggak bisa live aku besok we. Jadi ini biar bisa live we. Kalau minta polo halus. Padahal dia tumbang gara-gara cek kodam loh. Mana ada? Gak ada itu. Bang, Gak ada. Makasih, Gak ada. Black Sin. Bang, gimana itu bang? Ada seseorang yang suka cek kodam tiap hari bang. Kok Percaya, kok percaya parah berarti. kok ngadu-ngadu kok sama Bang Juma. Untung kita nggak satu Tapi rumah. tadi- Kalau satu rumah Joharani, peleng thank you. kok toko. Yes, Tadi, masuk. tadi Tukang malam ngadu, lucu wo. loh. Tadi malam lucu loh di Bunda. Kan aku Wandi. nyimak tuh di gurunya, kan ada gurunya itu. Ah. Yang tadi malam itu yayasan apa kek. Ternyata gurunya itu yang itu apa ya? Cek songkok apa sih? Yang tadi malam Songkok itu bolong. Itu yang aku situ bolong, bukan bolong kah? Di situ kan Songkok, aku nyimak. songkok. Pecah ya tadi malam itu loh yang gurunya yayasan dimarahi di sana kan sama gurunya. Masa? Dia Apa marah. dia bilang? Iya, dimarahi. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Mo Maaf fan, ya. thank you, Mo fan. Thank you loh, Mas. Siapa dipanggilkan itu kah? Bunda, laki-laki tapi panggil ke bunda. Dimarahi, dibilang, kau itu kenapa kau itu kesana? Kau memang cari mati kau. Kau itu belum cukup sayapmu, kamu terbang. Kau tahu itu komalnya, iya dimarahi. Komalnya siapa itu? Saya ini ya, kan cewek KKN itu dipanggil bunda jadi. Sekalian ada yang bilang calabai, larona kare marani bilang calabai. Yang kau tahu wah. Pasan temi tahu. Luar Dimarahi biasa. sama Bang. dunya. Terus guys. Masya Ini Allah. terakhir guys. Lanjut, Yuk, saudaraku. Terakhir. Lega. Yang terakhir. Tuh. 404. Berkah selalu saudaraku ya. Ini terakhir ya, Iya, besok udah Reca. nggak lagi ya. Yo, yang terakhir. Malam ini malam terakhir buat donasi. I love Ayo. you sayang. Yo, Masya terus Allah. yang lain. Cepat kalian bergerak dikit. Ayo. Makasih teman-teman. Ada yang nanya juga ada berapa RT yang kena musibah, bukan RT sih Wih, tepatnya. banyak Bukan kali. RT. Tapi Satu kabupaten. beberapa kabupaten. Apa Coba aja lihat. mau ditampilkan? Yang kena Siapa yang itu. simpan videonya? Ayolah ini udah. Yo, yang lain terus. Nanti bang kalau ditampilkan lagi. Yo. Yang terakhir malam terakhir yang ngumpulin donasi. Banyak, Ayo berapapun yang kalian sedekahkan itu sudah membantu saudara kita. Berapa kecamatan Allah. loh? Banyak Ada beritanya kali kecamatan. coba aja Ayo, di terakhir. YouTube. Coba lihat Besok di masa karena sayur kita apa? jarang nonton TV Dan Nubi kan. tumbu. 404. Makasih. Toi, Masya Allah. makasih. Tadi paus yang ngasih siapa? Aku cek dulu namanya. Yang ngasih Moven. Terima kasih Bang Moven. Teruskan Bang Moven. Kalau perlu singanya keluarkan Bang Moven. Wih, barangkali jangan lah. Yang Mana tahu dia mau seikhlasnya ngasih aja. Bang. Ayo Moven. Thank you. Yuk terakhir ya malam ini malam fans berat. Thank you. Abai thank you. Ya malam ini malam terakhir yang ngumpulin donasi. Panji bentar thank you. M Alan thank you. Tiba-tiba ada singa. Wow. Wih, Masya Allah. Docom thank you. FPM thank you. Singa gigit kaki. Masya Allah. Wow, Docom thank you Docom. Bang. Johara ini Ya thank Allah, you. Rabbi. Anthony Semoga- thank you. Semoga berkah Masya saudaraku. Allah. Bunda Dibalas Habi dengan thank segala you. kebaikan. Masya Amin. Allah, Masya Allah.
Luar biasa kalian. Inilah saatnya kalian ribut berdua. Ayo, ayo, semangat, semangat. Saya semangati berdua ini. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Iya. Yang terakhir, Izinkan ribut untuk saat ini. Stikernya diganti peduli bencana lu aja dulu biar orang terakhir, orang yang lagi terakhir. ribut ini paham orang maksudnya. Kasih di tengah dong, kasih di tengah, kasih perbesar supaya dia lihat di ini, tengah, tahu. bukan di Iya, tengah. kasih besar Di kiamnya tengah. Bunda tahu, Bunda Rahmat tahu besar. Bunda Rama di tengah, coba bilang dulu di tengah, bukan di tengah, di tengah. Makassar kapan? Di tengah, di tengah. Di tengah. Itu namanya nyindir saya juga itu berarti. itu bahasa kami tuh. Gak bisa diganggu gugat itu. Enggak loh, Itu bahasa Bang. kami di sini. Enggak loh, Bang. Lagi lah ngomongnya ini blokir ini. Kok Lama-lama aku doakan juga dia jadi berketawa sih. Bang Zuma coba bilang jempol. Jempol. Hostnya bukan aku loh. Jempol. Berkah. Jempol bang, jem bukan jam, jam. Nah, Tadi jempol. enggak lagi tadi Bang Zuma aku dengar tadi ngomong bilang resmi bang, resmi bukan resmi. Resmi. Makasih, Resmi. barakallah. Ayo oi. saudaraku. Siapa Host, kira-kira yang itu jangan ditutup bisa itunya ini? biar nampak orang ini berapa totalnya tuh. Peduli musibahnya agak turunkan kalau perlu. Ya, tutup mukanya bener Rahmat. Janganlah bang. Masya Allah, berkah selalu. Ayo, coba deh. Masya Allah. Yo, malam ini malam terakhir ya, we. Malam ini malam terakhir. Ayo, guys. Ayo, guys. Dia, ya berapapun saudara kalian Resmi. kita membantu. Ya, resmi bang, bukan resmi. Iya. Barakallah. Ayo, Jengkol. Jengkol. Coba terong. Terong coba. Betul, cek. Coba terong bilang. Masya Allah, berkah. Masya Allah, Jocom. Luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Ribut lah kalian berdua, ribut lah. Kesempatan kalian ribut. Berkah saudaraku. Barakallah, barakallah. 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 Masya Allah. Tommy, thank you. Masya Allah. Dia tahu, kencang kali. Semoga berkah. Semoga dibalas dengan segala keberkahan, kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya. Nah, itu yang kasih gift itu catat namanya. Sekalian minta nomor tanggal ulang tahunnya berapa. Nanti kirimkan kado. Capek kali bang, 100 orang 100 catat di. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa, catat lah namanya. Saudaraku, saudara kita di sana ya, daerah lu itu, aduh, masya Allah sangat membutuhkan uluran tangan. Masya Allah, .com luar biasa beliau ini bang. Ayo teruskan bang .com, teruskan bang, teruskan. Kan terus dia, terus lagi bang, habiskan bang. Ayo lagi bang. Masya Allah .com, masya Allah .com. Jangan berhenti lah bang, lega bang, teruskan. Ya Allah. Iya. Iya, ayo kalian berdua semangat, yuk. Masya Allah. Ayo saudaraku, ini malam terakhir kita pengumpulan ya. Besok tim itu mau berangkat langsung ke sana ya. Iya. Ke lokasi. Tim dari API mau berangkat langsung ke lokasi. Jadi ini malam terakhir saudaraku. Silakan. Kalau boleh ya singa sekalian ya saudaraku. Yang mampu, keren. yang mampu. Iya, teruskan. Kayaknya 404 ini habis top up lagi dia tuh. Lanjut bang, lagi teruskan bang, terus habiskan. Yuk ini dihabiskan. Ya, Terakhir malam ini ya. Celana dalam itu 10.000 tiga, celana dalam 10.000 tiga. Kebetulan memang mereka butuh celana dalam. Pintar Bunda Rahmat. Silakan saudaraku, malam ini kita berbagi ya. Rena, thank you. Allah akan membalas. Nomor rekening di bawah, nggak bisa teman-teman. ditampilkan nomor rekening, di typing aja. Di bawah aja. Ambi, thank you. Saya kasih tahu nomor rekening. Boris Al, thank you. Saya lagi di jalan ini, perjalanan ke Yo guys. Senjai. Terus guys.
Saudaraku, Ayo guys, itu lanjutkan, udah ada Bang saudaraku. Win tuh. Tetap semangat. Nomor Berapapun rekeningnya ya. udah disebut Bang Win. Bang Win itu ada nomor rekening tadi. Gak bisa disematkan, Masya gak bisa Allah. disematkan. Dokon. Rungkat ya. Enggak Bang, gak tahu ini kalau bisa disematkan. Masya Allah. ini. Kalau disematkan gak rungkat, cuman gak bisa. Dokon. Ayo itu Mr. Y itu udah bikin tuh nomor rekeningnya. Ayo guys, teruskan guys, teruskan. Ayo semangat. Salah itu teman-teman. salah. Terus yang betul yang mana? Ayo teman, ayo saudaraku. Satu yang benar mawar tuh. pun sangat berarti ya. Destro. Satu mawar pun sangat berarti bagi Bro. mereka. Destro. Das bro Das, tuh bro. yang betul, das bro. Apa suaraku kecil ya? Kedengeran bunda. Satu tangkai Satu nasi, mawar satu pun bangsa. sangat berarti loh saudaraku. Silakan saudaraku. Satu mawar pun sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang di sana ya, yang tersisa itu hanya baju di badan. Itu pun udah kena lumpur, udah nggak ada kali ya bajunya ya. Udah terhanyut semua. Apa namanya, banjir dengan longsor ya. Mereka Yang terakhir yang longsor, kena yang musibah terakhir itu. longsor kemarin. Longsor, masya Allah. Berapa ya? 3.000 sekian rumah yang terendam, 3.000 lebih. Yang hanyut tuh rumah berapa tuh rumah? Itu aku tengok ya. Berapa rumah ya? 100 lebih tuh rumah hilang, hanyut. 100 lebih. Masya Allah ya, mereka sangat membutuhkan saudaraku. Aku lihat catatanku. Iya, ini masih ada orang yang nggak tahu kalau ada terjadi musibah di Luwu. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube, ketik aja di YouTube musibah Luwu, pasti ada di situ beritanya. Mungkin karena nggak viral ya. Catatanku sing aja. Ayo teman-teman, semangat terus. Ayo guys, mana lagi? Jangan berhenti, teruskan. Ini malam terakhir loh, boy. Terakhir. Ayo guys, teruskan. Iya, Lupus, thank you. Teruskan. MH Alat, thank you. Teruskan. Keluarkan aja semua, habiskan aja. Ya. Habiskan aja, enak kali ngomong. Habiskan aja kayak kembang api. 1405, thank you. Lagi, mana lagi? Aduh, teruskan. 404, thank you. Ayo, Krishna, thank you. Yo, yang belum. Ini kayak cek apa? Cek modem ya? Masya Keren Allah, luar banget. biasa. Ini kembali Bang Handi ke rumah. Masya Allah. Enggak tadi Katanya lagi ribut di sana. Iya, tadi ada teman minta tolong. Saya pergilah di sana gitu kan. Enggak jelas dia gitu. Bawa langsung ke Yeremia, dia akui 31 terus ulang 18. Dia ngotot itu untuk Yesus. Masya Allah. Oh gitu. Terus saya bilang kalau itu untuk Yesus ya nggak apa-apa, silakan aja menuhankan Nabi saudaranya Musa. Karena dia membantah bukan Yesua bin Nun, nggak apa-apa. Ya, jadi dia simpulkan ya udah nggak apa-apa. Tuhan saya adalah Yesua Amasya, seorang nabi, saudaranya Musa. Jadi Tuhan mereka itu adalah saudaranya Musa. Ya udah selesai. Itu doang tadi. Itu penghujat atau gimana Bang Andi? Sampai pindah. Penghujat atau gimana? Tuh, makanya saya ke sono rame juga tadi. Iya. Oh, kirain apaan? Tumben amat soalnya. Ayo 15 disemangatin teman-teman. kecamatan, saudara. Yang 15 belum. kecamatan. Yang belum. Dari puluhan desa. Ya Ikhwan, Ada 15 kalahin kecamatan. rekor 2 malam kemarin ya. 2 malam kemarin itu 20K. Itu 1.200.000. Masya Allah. Nah sekarang Fadol Dikit. Ikhwan. Dikit lagi kalau singa itu keluar, aduh, udah mantap. Jadi yang kena itu 15 kecamatan ya. Buat tiap-tiap kecamatan tuh ada yang 10 desanya, ada yang 5 desa. Jadi wow, bencana nasional lah. Insyaallah. Jadi silakan saudaraku ya. Oh Jadi iya, ini malam terakhir ya? Malam terakhir ya? Iya, Terakhir ya? karena besok tim kita mau turun mengendi. Oh ya udah. Ada anak BMC yang mau ke sana.
Jadi nanti sebelum kita tutup diumumkan berapa total dalam masuk, terus kemudian itulah yang akan dicairkan di rekening api, kemudian dibawa ke lokasi. Nanti teknisnya apa, berbentuk duit dibawa atau berbentuk kebutuhan dibelanjakan. Dan teknisnya kan nanti saudara kita di Banyumal yang sebagai pimpinan di sana kan gitu. Bang Andi ini bercanda nggak nih yang di bawah Bang Andi? Afida Medical. Ayo naik Aki. Kenapa dia, Dek? Saya mau buletin jadi 50 juta tapi transfer besok masih bisa kah gitu dibilang. Bisa lah pasti. Mantap. Siapa itu Bang 50 juta? Santai aja dulu. Kali-kali dia serius. Dia bukan mau transfer 50, dia mau transfer genapin 50. Jadi bantuan yang berapa? Digenapinnya jadi 20. Dia mau bulatin dia mau bulatin 50 juta. Boleh Bang. Masya Allah. Ya silakan naik dulu lah. Bunda Rahma semangat sekali Bunda Rahma. Iya, naik dulu. Bunda Rahma. Maju gondrong. Nah, ini dia nih. Ini ya. Besar ke suaraku. Assalamualaikum Pak Hafiz. Semangat ya. Masalah anak kampuntan ada. Bunda Rahma disambut dulu yang masuk. Yang ikan tadi. Assalamualaikum. Silakan. Oh Mbak Api, Bang Api ya, Apida Medical. Assalamualaikum, Bang. Ayo yang koin cepat duluan. Silakan. Bang Apida. Assalamualaikum. Enggak ada suara ya? Apa aku itu jaringan? Bu Nina itu, Bu Nina. Oh, Bunda Nina. Masya Allah, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Nina. Iya. Semuanya. Itu ada gangguan mic-nya Afida Medical jadi nggak keluar suaranya. Bunda Nina kalau kesulitan bicara di WA saya, di WA saya nanti saya bacain. Halo Bunda. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Di WA dia, Pak. Tunggu WA dulu dia, di WA dulu nanti saya bacain WA-nya apa. Biar bagaimanapun Mertan Rakon di. Yo yang terakhir. Wih. Ini Bang Andi koinnya terakhir. Ayo, ya Chandra, thank you. Ayo, teruskan, habiskan. Habiskan. Ayo, guys. Yo, yang lagi. Yudi. Guys, aku nggak bisa besarin Ustaz Salib karena pasti rungkat kayak kemarin. Iya, benar. Bener. Biarin aja udah kan video yang kemarin itu bisa Ayo, putar aja deh. teman-teman. Ayo, Semangat, teman-teman. Saudaraku. Nanti kena copyright. 2 kali diulang-ulang. Di sini Bunda Rahma. Blokir permanen kan udah catat semua namanya yang kasih koin tadi kan. Catat terus ini. Enggak, mana ada aku catat Bang. Bang kerjaan Abang nyuruh aku catat. Ngadu Abang ini. Iya tapi muncul di YouTube itu jadi selamanya akan dikenang sama orang. Itu. Selamanya akan dikenang. Allah, Sampurna, thank you. Teman-teman yang di YouTube juga ayo Bang Andi udah di WA katanya sama Bunda Dina. Lo kok nggak ada? Oh ya dia yang satu kali ya. Tunggu ya. Ayo teruskan guys. Semangat. Teruskan guys. Ini di Sulawesi Selatan nih guys, bencana guys. Nggak ada Bunda. Nomor rekeningnya ada di bawah ya. Bunda nggak ada WA-nya. M Tommy, thank you Tony, thank you. Teruskan guys. Bunda Nina nggak ada WA-nya. Dia kemana? Nggak ada masuk. Ada katanya. Belum ada nih. Ayo semua semangat. Di nomor berapa Bunda? Yang 00 apa yang 99 terakhir? Nggak ada. Ayo guys. Lulus guys. Alexino, Mr. Just, thank you. Ayo. 2822 Bang Andi yang terakhir. Hah? 2822. Itu bukan punya saya itu. Wah. Nomor saya ditulis dong di bawah. Nomor saya, ada yang bisa tulis nomor saya di bawah? Biar Bunda Nina WA ke situ. Itu bukan nomor saya Bunda.
Itu dihapus, itu bukan punya saya. 2822 bukan punya aku. Itu dihapus aja. Oh izin, ini Bunda Nina yang kemarin WA saya yang sudah mentransfer 20 juta. Oh Iya itu betul. Oh waduh, pantesan saya WA dari sore katanya. Oh Bang Adi salah Nomor kirim. saya tolong dong ditulis di bawah nomor saya, ada yang bisa nulis. Biar Bunda Nina ganti nomor, salah nomor lagi nanti ke situ ditanggapi ah. Nggak apa-apa itu ke host aja. Bisa juga ke host. Oh udah tahu nomornya host ya? Iya sama ini ya. Host ya. Ke host ya Bang Sadli. Iya Bunda. Oh ya udah Nah, cukup. dia ke host. Ayo, semangat. Dia coba kirim nomornya Bunda Nina ke saya kasih tahu. Ada nggak di situ? Baik Anda. Biar saya cek. Ayo teman-teman. Itu nomor Pak Bombong kata netizen. Semangat. Tunggu ya Bu ya, nanti saya WA ke Ibu. Bunda Nina kayaknya udah WA ke saya kemarin. Kenapa bisa Ayo jadi guys, nyasar? terus guys. Ayo lagi terus guys, terus habiskan. Ayo, kalau udah habis top up lagi. Ayo guys. Ya kemarin dia transfer 20 juta ya. Masya Allah, dia mau tambah lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini terakhir. Habiskan guys, habiskan. Ayo Mr. Just, thank you. Belum ada Dli? Sudah Bunda Nina minta nomornya Kanda sudah saya kirim. Thank you. Oh iya. Coba WA ke saya Bunda. Ayo guys, habiskan. Terus lagi. Ayo. Teruskan guys, teruskan. Ayo guys. Semangat, tetap semangat. Naila Ayo. Arka, thank you. Mbak Naila, Mbak 404, Bang 01. Berapapun sodako kalian sudah membantu ya. Wow, lagi-lagi Wah, Masya Allah, Mopen. barakallah. Bang Mopen, thank you. Wow, gila. Masya Allah. Keren banget kok Bang Mopen. Bang Mopen keren kok. Sini ya, yang kena bencana ya, sini ku sebut yang kena bencana ya. Yang kena bencana itu Kecamatan Suli, 10 desa ya. Kecamatan Suli Barat, 5 desa. Ada yang mau tahu nih orang sana mungkin ya, tapi dia nggak ada informasi. Kecamatan Pondrang Selatan, desa Taramat Tekeng. Kecamatan Pondrang, 5 desa, 4 desa. Kecamatan Bupon, 3 desa. Kecamatan Larompong, 3 desa. Kecamatan Larompong Selatan, 6 desa. Banyak deh, pokoknya 15 kecamatan ya, terdiri dari puluhan sampai bahkan ratusan desa kayak nih kalau dihitung semua. Kecamatan Bajo Barat, 4 desa. Kecamatan Kamanre, 3 desa. Kecamatan Belopa, 6 desa. Wish. Jadi gini loh, menurut Bu Nina, izin nih. Menurut Bu Nina, yang dia akan mencukupkan 50 juta. Jadi besok tolong kira-kira totalnya berapa, nanti Bu Nina akan menambahkan menjadi 50 juta. Begitu. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Terus nanti kalau totalnya ternyata 51 berarti dikembalikan 1 juta gitu ya? Enggak lah. Dia gelapkan jadi 100. Ustaz tolong kalau bisa secepatnya besok totalnya Ustaz ya dikasih. Habis Iya. inilah di total. Tadi kita sudah pengumuman per sampai jam 6 itu kan terkumpul 38, sekian gitu. Dan kita nanti insya Allah update lagi ya mungkin besok ya, karena kan jam segini biasanya nggak bisa diakses. Nanti di atas jam 3 atau besok pagi baru bisa diakses berapa jumlah yang terkumpul gitu. Jadi kalau gitu apapun tetap 50 juta harus ke sana. Makasih Bunda Nina, itu intinya. Saya akan kabarkan insya Allah besok kurangnya berapa. Mudah-mudahan lebih ya kan Bang Andi. Ya kalau lebih ya berarti dikurangin buat Bu Nina. Ya saya lanjut ya. Semangat. Bencana karena longsor itu Kecamatan Latimojong 13 desa kena ya longsor. 2 Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Bupon, Kecamatan Astem. Jadi 15 kecamatan kena ya.
hampir 100 desa kayaknya kena ini. Di antaranya tadi kan ada beberapa laporan itu ada yang memang sampai korban meninggal dunia dan juga ada yang sampai rumahnya itu hangus terbawa banjir, habis rata gitu. Nah, itu beberapa informasi. Jadi kan mereka mengalami musibah ya cukup memprihatinkan. Mungkin kita juga ketika di posisi mereka betapa sedihnya kan gitu. Rumah tempat kita tinggal hangus seketika dibawa oleh banjir kan gitu. Maka perlu konsentrasi yang sangat lebih mereka untuk membangun lagi rumah gitu. Itulah kenapa kita buka donasi ini menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita. Iya, hanyut terbawa Jadi banjir yang kan. hanyut itu saya tambah informasinya ya. Hanyut dan rusak berat 211 unit ya. Yang terendam 3.268 rumah yang terendam 3.000 ya lebih. Yang hanyut ini nggak bisa lagi. Kali baca berita ya. Berhenti nih, mana lagi Glenn? Ayo. Kayak dari desa ke desa, kayak Sambas udah ya. SARS. Saya kan tim Yuk, SARS. berhenti Glenn, teruskan. Jangan berhenti Lanjutkan, terus. saudara. Terus, jangan berhenti. Oh, tadi ada yang dengar saya bilang hangus ya. Aduh, maaf, Afwan. Ya, hanyut. Ayo teruskan guys, teruskan. Jangan berhenti. Boy Farhan, thank you. Tas Murabu, thank you. Ayo guys, habiskan. Kalau habis top up. Ayo, ini sudah membantu ya, sangat membantu saudara-saudara kita ini yang sedang dalam musibah ya guys. Jadi saudaraku, ayolah. Berapapun sedekah kalian itu sangat membantu. 1 mawar, 1 kopi, 1 nasi lemak, 1 teh jeruk itu udah luar biasa banget. Ayo malam Black Sin, thank you. Ini adalah malam terakhir ya. Malam terakhir mengumpulkan donasinya. Jadi mari kita terakhir ini, ayo kita bantu saudara kita. Ayo terus. Lagi. Ayo terus guys. Only one kok baik kali kau, padahal kau hotel nggak tahu pula. Ayo guys, terus lagi terus. Ayo bantu saudara kita. Ayo Intan Walp apa ini? Ayo, thank you. Indranas, thank Silakan you. saudaraku dilanjutkan. Archer, thank you. Ayo semangat saudara. Chazen, thank you. Betul ujian ya. Ujian bagi saudara-saudara kita. Olehnya itu kita berpartisipasi untuk meringankan. Barakallah Intan. Masya Allah. Berkah selalu. Thank you. Panji bentar, thank you. Muhammad Alan. Mama Alan. Intan, John Yahya berkah. Dino, thank you. Indra berkah selalu. Iya, ayo sahabat-sahabat Mana yang sekalian bernama ya. Ayo, Arey, kita kenapa kau buktikan. cari mana yang bernama Zuma? Kenapa, Arey? Ada apa kau cari-cari gurundai? Arey? Bahwa kita Masya umat Allah, Islam Intan. itu memperhatikan saudara-saudara kita ya. Jadi kita tidak hanya fokus untuk debat, tapi tujuan kita itu juga ini salah satunya untuk memonitoring kemudian keadaan umat ya, minimal yang kita ketahui gitu ya. Jadi apologet Islam ini juga sebagai corong keadaan umat minimal seluruh Indonesia. Nah kalau ada keadaan seperti ini, mari kita bahu-membahu untuk membuktikan bahwa umat Islam itu memang bersatu. Bahwa apa yang dirasakan saudara-saudara kita itu juga adalah penderitaan kita. Itu adalah hal yang sama seperti yang kita inginkan ketika kita mendapatkan musibah. Kita menginginkan juga uluran tangan saudara-saudara yang lain. Untuk itu ayo teman-teman, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Di sana itu bukan cuma umat Islam, ya ada juga sekian persen lah dari non-Muslim. Tetapi terkait dengan musibah seperti ini, kita tidak hanya fokus bahwa yang kita bantu itu hanya Islam saja. Semua siapapun yang ada di sana yang membutuhkan uluran tangan, ya kita datang. Pembedanya kemudian kita dengan misionaris, mereka datang di sana pasang tenda, kemudian seperti yang kita ketahui, ya bukan rahasia lagi ketika ada seperti bencana seperti ini, mereka jadikan sebagai ladang untuk mencari domba-domba tersesat menurut hitungan mereka. Untuk itu kita jangan mau dikalah,
ya. Kita isi posko-posko yang ada di sana juga dengan mendatangkan bantuan-bantuan dari berbagai macam lembaga atau yayasan. Nah, kita juga harus punya api, juga harus ada di sana, MMCI juga harus ada di sana. Umat Islam melalui lembaga api juga harus hadir di sana gitu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau orang per orang kita mau ke sana kan tidak mungkin ya. Itu teman-teman tidak mungkin yang dari Jawa, yang dari Sumatera, Kalimantan tidak mungkin datang. Ya cukuplah bantuannya disalurkan melalui api. Insya Allah kita amanah ya teman-teman. Nah yang tidak bisa kemudian mentransfer cukup GIP, yang bisa transfer silakan aja langsung ke rekening BNI. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, ayo mari kita semangat untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Karena bersedekah itu juga ya salah satu upaya tolak bala, teman-teman. Semakin kita banyak berimpak bersedekah, ya itu semakin insya Allah kita dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari kemiskinan. Ayo teman-teman, semangat lagi. Semangat, 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 semangat. Silakan Bunda Rahma disemangati teman-teman kita. Ayo, izin dulu. Aras, Izin ya, izin boleh. Aras. Silakan. Oh, lanjut. Jadi Bu Nina tadi WA ke saya. Udah masuk. Terakhir beliau minta berapa? 8. Beliau takut ketiduran, jadi barusan beliau transfer 12 juta. Barusan masuk. Betul. Alhamdulillah. Sudah masuk. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ukti, sehat selalu, panjang umur ya. Doa yang Amin, sama ya Allah. kepada semua yang memberi gift, kepada semua yang kemudian ikut berpartisipasi dalam membantu saudara Banyak kita. kali uangnya ya, Mbak Nina. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkah lipat Bisa dunia jadi dan banyak akhirat. juga, ada juga yang Ukti. lain banyak uangnya, tapi mungkin ada yang keperluan yang lainnya. Ada juga yang mau membantu gitu. Ayo semangat Rahasianya semuanya. supaya banyak uang, Mbak Nina kasih tahu dong, Mbak Nina. Ini justru ada Lanjut. dari sebentar ya Pak Dava Ibnu Hafiz dari luar negeri. Cukupkan 100. Tempatnya dia itu dia ingin sih transfer, cuman terbatas. Ini lagi saya negosiasi. Mudah-mudahan bisa transfer begitu. Tapi biasanya itu terbatas di sana. Saya tunggu dulu ya informasi beliau. Saya udah ngasih rekening sih. Gitu kira-kira. Dari luar negeri, Jadi- iya Bang Hadi betul. Dari Sedikit info, Masya Allah, per detik ini ya selama kita open donasi terkumpul 13.650. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruskan, Ya Allah. teruskan. Mudahkan rezekinya lebih dong, saudara-saudaraku Mr. yang sudah memberi ya. Mudahkan rezekinya ya Allah. Ganti dengan lebih banyak lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini baru masuk lagi dari luar negeri Dava Ibnu Hafiz. Ini tapi melalui rekening saya. Nanti habis ini saya transfer ke API 1 juta. Alhamdulillah. Masya Dolar Allah. nih, dolar. Alhamdulillah alamin. 1 juta dolar. Nah, buset, 1 juta dolarnya berapa ya ini? Ntar aku kirim ke Ustaz Api, wah ini ya forwardnya. Ustaz Alif dibaca nih, berapa ini? Itu berapa tuh Ustaz? Coba lihat di WA-nya Ustaz. Itu ke rekening saya Ustaz, itu berapa itu totalnya? Karena dia udah biasa ke rekening saya gitu, jadi udah dikenal lah sama dia, jadi dia minta ke rekeningku. Jadi artinya selama ini aku banyak donatur dari luar negeri dong, pantasan gue kaya raya ya. Masya Allah. Kaya raya. Alhamdulillah. Batemu tuh. Totalnya itu jumlah total pembayaran ya 1 juta sebentar 1.117.557 karena konversi ya ini ya dari Oh iya. Jadi besok saya transfer 1.100.000 ya. Ntar pakai dana aja. Nggak bisa. 1 juta dolar. Kalau itu 1 juta dolar itu
16 miliar, 15 dolar miliar. itu udah 1 triliun bang. Ada aja. Enggak lah, uang saya 1 juta lebih enggak sampai segitu, cuma 15 1 miliar. juta dolar loh, abang ngomong dolar. Iya. Oh ya guru udah 15 miliar, wih banyak 15 miliar itu. Yaudah bang, masih simpan nomor rekeningku kan bang? Iya, tapi itu berupa ini, berupa tanah. Mau berapa truk? Astagfirullah. Lanjut weh, Wah, mana nih kok monopoli ya? diam nih? Oh iya, wah monopoli. Monopoli. Ini mana nih? Ayo dong, teman-temanku udah habis koinnya, udah habis giftnya. Ya aduh. Aduh. Bye Black Sin. Thank you. Masih ada, Mama masih Alam, thank semangat. you. Luar biasa, Glenn, luar biasa. Tapi kalau kami diam, kalian ikut diam. Kami bersuara, baru kalian bersuara juga. Apa Glenn? Berkah, saudaraku Iya. berkah. Artinya mau disemangati. Oh iya, wes saudara-saudaraku, wes yang mana lagi? Udah habis. Aduh, udah gak ada lagi. Udah, sampai situ aja Glenn. Cuma segitu aja. Apa Glenn lah. Teralik, kalau yang kayak begitu transfer luar negeri online ya Ustaz? Teralik, online ya? Langsung bisa ya kelihatan? Ya masih ada. Bisa kali ini. Gua thank you Fardianto, thank you. Bunda ayah wae. Ayo lagi. Isi ulang bun, isi ulang dulu top up ya. Makannya kan, masak sampai di situ. Teruskan perjuangan kalian, teruskan. Ayo. Lebat. Mana lagi nih, Bang Sali, thank you. Ayo. Mana lagi? Gak ada singanya. Aduh, parah Glenn. Kok begitu sih ngomongnya? Bercanda. Udah Bang Andi ini serius sekali loh. Ayo. Bang, gue saya tepuk tangan bang. Nanti saudara abang Ngoten datang. Enggak, anaknya orang udah bangun, udah main dia. Ada yang kepanasan di bawah. Itulah umat Islam cepat. Coba kalau Anda susah amat. Oh, kalau dia bisa Bang Andi sana, tapi pasang tenda. Iya, pasang tenda dia. Baru di luarnya itu anak-anak Tuhan. Barang siapa yang mau dijamah Tuhan, ayo masuk ke tenda. Orang lagi kena bencana dia pergi misionaris. Ada-ada aja. Terus guys. Habiskan. Ayo terus lagi. Bang Sali, teruskan. Jangan menyerah. Tetap semangat. Ayo. Yang paling cocok Bunda Rahma sama Bunda Blokir ini. Ayo Greg. Wah, keren. Thank you Black Sin. Black, thank you Black. Wih, kalau gitu besok tim saya aku di Banyuma, tim besok aku tunggu di Sidrap ya. Aku tunggu di Sidrap di pertigaan itu. Boleh Bang Andi, boleh. Aku nebeng. Terus lagi yang mau ngirim bom langsung ke Bunda. Sialan. Mau ngapain? Kalau bonbon itu permen. Ayo, Bunda Abi, thank you. Jadi ini loh ya, izin dulu. Jadi tetap itu 50 juta. Nah, selebihnya itu kan tim juga. Itu nanti operasionalnya seperti atau pulang pergi dan seterusnya nginap di sana. Jadi bukan 50 juta aja. Jadi lebihnya nggak apa-apa untuk operasional tim kira-kira. Wah, kalau begitu terpaksa saya berangkat sendiri nanti. Biaya personalnya 100 juta kan? Ya, kurang lebih begitu. Ya maulah saya. Sekalian pulang kampung. Makanya saya udah di Sidrap ini nungguin. Iyalah. Kita siara di sana sekalian. Oh iya, besok boleh kirim, bisa Bang Am. Ini Sultan juga nih, jika kirim besok boleh. Kirim boleh besok. Beliau tuh itu loh, Sultan. Iya, Nomor rekeningnya Sadli, tolong dibikin lagi di bawah biar diapain sama Bang Am. Bentar Bang Am ya. Di screenshot ya Bang Am nomor rekeningnya.
Ya pastilah teman-teman nanti di sana pasti didokumentasi lah untuk laporan. Iya pastinya. Soal itu. Oke. Ya. Sadli tolong itu Bang, ada Sadli sahabat Bang Juma Bang. Bang Am itu screenshot sahabat Bang Juma screenshot Bang. Mbak Enika, Screenshot Bang. Udah di screenshot Bang Am. Krishna, Masya Oke, Allah. thank you Bang Am. Berkah. Masya Allah, ternyata belum tidur. Baru bangun ya Bang Am. Sultan tuh Sultan. Soalnya kemarin saya baru transfer uang jajan sama beliau. Ayo guys, teruskan guys. Ini kenapa ada jadi Bu Hesti yang transfer ke dia? Tapi oke lah, saya nggak mempermasalahkan itu. Ya, Astagfirullah. buat saudara-saudaraku, Ustalim mau 20.000. ya ini adalah komitmen seperti tadi pembina kami menyampaikan, bagaimana kita hadir itu untuk kemaslahatan dan kebaikan umat dan juga peduli umat, karena memang bagian dari juga sebagai visi misi dari API itu tersendiri. Ketika terjadi musibah dan bencana yang dialami oleh saudara kita, maka kita membuka peluang pahala dan sedekah dari saudara kita dan membuktikan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Wow, Paus. Gila. Masya Allah, berkah. Gila. Kaget saya beneran masih leka. Keren dong. Keren. Masya Allah. Dan Bikin kaget. Semoga ini ya, apa yang kita lakukan ini, mungkin kita dengan cara inilah kita mengajak saudara kita kan untuk menabung pahala dan sebagainya, Masya Allah. dan juga menginspirasi juga saudara-saudara kita yang lain, mungkin dari komal-komal yang lain juga turut ya melakukan aksi seperti ini, atau mungkin juga lawan diskusi kita dari kaum sebelah ya, dari Kristen juga buka donasi juga untuk berlomba-lomba gitu kan, untuk peduli terhadap sesama, kan tidak ada masalah toh, kita peduli dengan sesama. Mungkin Bom juga dengan kawan-kawannya lagi buka open donasi. Iya, karena ada juga Kristen Tidak ada tuh, salahnya. banyak juga ada Kristen di sana ya Ustadz ya. Iya, Pasti makanya Kristen. jadikanlah kebaikan ini menular untuk saudara-saudara kita ya, dan semoga Allah terima. Dia, barakallah fik. Makasih ya. Masya Bang Allah. Mopen, thank you Bang Mopen. Itu Thank you, Bang. itu tadi paus ya. Kalau ada singa, aduh, aku keluar Bang Mopen, thank you Bang. Dia, barakallah fik. Wih, Masya Allah, gila. terima kasih buat izin satu dulu. Ibu Marsal. Terima kasih. Black Sin, berkah. Bang, Black Sin. Lanjut. Bang Hadi, mau. Silakan Bang Hadi, silakan. Maaf lah Bang Hadi, maaf. Udah. Ibu Marsal, terima kasih Bu Marsal. Udah. Terkini, anggota terkini lah taruh. Wah, ini saudara kita dari Makassar nih, Majumani. Pengurus API nih. Pak Imang yang ada di Morowali. 1 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau kemarin kan sakit, kita doain beliau sehat selalu ya. Ini juga Iya, Masya Allah. Masya Allah Pak Iman. Pak Firman Setiawan. Sakit anak. Beliau sudah sembuh kan, sekarang udah baikan ya? Insya Allah sembuh. Masya Allah. Bang Moven, masih ada kok di situ kan Bang? Keluarin lagi lah pausnya Bang. Alah, saya minta dulu. Bang Moven. Masya Allah. Ayo teruskan, teman-temanku, guys. ayo saudaraku. Teruskan. Habiskan. Berani nggak kalau Malam misalnya ini ada terakhir. berani nggak kalau misalnya ada hiu 2 orang ini bangun tetangganya 40 rumah kiri kanan? Berani nggak kalian berdua? Aku siap berteriak. Iya, coba. Ayo Sekeras-keras. teman-teman, kita dengarkan mereka berteriak. Tapi permasalahannya Bang Juma, tidak ada hiu Bang. Ya Bang ya. Kalau ada, nggak ada berdua paus. teriak sampai 40 rumah bangun semua kiri Iya kanan. kalau ada mana. Kalau Bunda Hesti ketemu Bunda Ra, masalah saya urusan. Allahu Akbar. Ya, ini bisa jadi hiburan juga kan untuk saudara kita di sana yang kena musibah, kita juga terhibur kan. Artinya tidak selamanya berdebat terus sampai subuh.
Asa ngeogi Mas Empo nama Roa. Begini ya, saudaraku, kenapa kita bahagia gembira? Gini loh, banyak tuh mereka yang kaya raya ya, tapi berat hatinya berbagi. Nah, saudara-saudara kita yang ada di sini, masya Allah ya, artinya kebahagiaan itu apa ya? Bahagialah kita itu karena mereka. Wow, Boy Andrea. Mereka ini loh. Boy Andrea. Mereka itu apa ya, ikhlas mau memberi gitu loh. Banyak mereka kaya raya, tapi berat hati mereka berbagi. Pasti ikhlas lah Bunda, masa nyuman terpaksa. Iyalah, aku bilang, masya Allah, makanya kita bahagia loh. Kalau ada yang ngirim paus, Bang Moven, coba tengok. Kalau ada yang ngirim paus, aku teriak, coba. Bang Moven, sahabat-sahabat usah khawatir kalau ada yang bahas koin terkait Zoroaster, kita siap untuk melumat tulang-tulangnya ya, sampai ginjalnya kita kunyah. Apa itu Zoroaster? Itu yang bahas koin tadi kata Allah. Ya, gak usah khawatir. Insya Allah. Ayo teruskan. Lagi mana nih? Aduh. Ayo lagi. Mbak Rahima, thank you. Enggak, wes Krishna, thank you. Bang Krishna, berkah. Krishna Adel, thank you. Ayo mana lagi? Cuma segitu aja. Alah, cemen. Lagi lah. Aduh. Gitu kan. Lagi teruskan. Boy Andrean. Teruskan. Harusnya ini buka kamera dua-duanya ini. Jangan Bang, lagi rebahan ini Bang. Enggak, maksudnya kalau ada yang kasih koin kayak gitu, apa angkat barbel? Ayo teruskan. Mana lagi? Wah, ini tembus Bang Kores, tembus ya. 20 lebih nih Bang Kores, 20k lebih. Tembus dari semalam. Terus terus. Bunda Esti cocok jual obat ya, obat kuat. Alhamdulillah, mantap, rekor terkalahkan. Dia ngomong gitu. Tunggu. Bunda Esti cocok jual obat katanya. Aku sambung lah, iya jual obat kuat dengan ada ngadu dia. Si runtuh sih sang si Padua. Baik sih. Mas Empo nama Roa. Ayo lagi. Mana lagi? Terus. Yusri Pesi, thank you. Ayo. Bang Adi kenapa? Lucu ya kalian ya. Ayo, itulah Bang, gak sia-sia kan kami jadi adikmu kan? Betul. Gak sia-sia Bang. Bisa dikirim ini. Kirim kemana Bang? Tahu nggak saya lagi di mana? Tahu nggak saudara? Di mana? Saya lagi di. Nah ini. Di Luwu. Di Bulukumba. Wah, keren. Weti keren. Wow, gila. Weti. Keren. Gila. Ayo teriaklah. Gila. Habiskan bang. Lagi bang. Alhamdulillah. Habiskan bang. Itu yang saya khawatir Bunda Rama tiba-tiba dibawa ke masjid di Rukiah itu teriak-teriak sendiri. Di Rukiah ya. Wih Bang Kuerti, thank you. Cepat bang, teruskan, habiskan bang. Waduh, ayo bang. Jangan mau kalah kok bang. Ini masjid Dato Tiro Bulukumba ya. Ini masjidnya, saudaraku. Megah kan? Oh iya betul. Ya megah. Saya pernah di sini. Bulukumba. Saya lagi di Bulukumba. Ngapain Bunda ke situ Bun? Mau ke Sijai, mau ke Bira. Baru ini. Waktu saya ke Bira dulu belum ada ini Bunda. Di Bulukumba ini. Ayo saudaraku, lanjut. Sedikit jauh. Saya akan teriak. Mana ini lagi? Masih hancur loh. Krishna barakallah. Ayo saudaraku. Ayo lanjutkan. Terus. Mana lagi kereta ya? Coba ada kereta aku teriak lagi. Luar biasa Pak. Masya Allah. Wah, makin enggak kencang teriakannya. Yes, gila. Harusnya tadi 40 rumah. Woi, terbangun. Itu bukan hiu bang, paus bang. Bang jangan sampai gara-gara bang tetanggaku ngidor pintu ya. Masya Allah. Ayolah, gila. Mana lagi? Luar biasa. Lagi. Black Shin, Kuerti.
Bang Moven, udah sampai di situ aja kok Bang Moven. Alah Bang Moven, cemen kau. Berti, ayo. Mana kau Berti? Mana lagi? Ayo. Wakui. Kalau dikalahkan kalau kau masih singa, Blacksin kan? Blacksin, mana Bunda. lagi? Cepat. Udah sih saya Bunda. pintar nggak bicara langsung. Kalau singa saya keliling nih, saya keliling keliling. Teriak nih keliling kalau singa, saya teriak keliling. Ayo cepat weh. Bukan singa, weh. salto-salto. Ayo cepat. Weh singa. Kalau saya kalau dapat singa, Coba Bunda itu. Rahma lepaskan itu HP, Bunda Masa- lari latar di situ kayak tari Enggak, balet. masa ada Taipi gini. Bunda blokir tukang pala. Aku nggak tukang pala loh, weh. Cuman premanku dulu kayak gitu, cuman lah kan. Iya. Dulu Bunda Esti itu biasalah menjaga parkiran jadi tukang pikul. Mana aku dia kan? dulu- Cuma 1.000 kok Kalau aku, kasih. kalau gitu aku lah kan. dulu nih, dengar, kalau aku dulu itu saudara, jualan di pasar, teriak-teriak, halah 10.003, 10.003, Cadalam kan, Cadalam CD. Ah, gitu. kenapa Dulu. jadi angka 3 lagi sih? Sama blokir juga begitu, dari pasar juga dia lulusan pasar. Tapi gak kayak Bunda Rama bersuaranya bang. Kalau aku gak gitu, aku Tega 10 ya kolor. Sama aja. Tapi beda cara jampainya. Yo DPL Tega 10, yang kolor bapaknya. Kayak gitu-gitu. Ayo teman. Wih, udah hampir 26. Wih, Iya, sudah hampir teruskan, 26. 30k, Ayolah, 50k. saudara. Ini kalau tembus 30k dia 30k lebih 2 juta lebih dah. Ayo mana si QWERTY tadi? Udah. Wow, Blacksin. QWERTY kalah kok QWERTY. Kalah kau. Blacksin wah. Aduh QWERTY. Lucu loh orang ini berdua. ya. Coba dulu ya. Wow, Aris Erlang, teruskan, kalahkan Blacksin, ayo Aris Apa Erlang, enggak lari semua orang dari keluar dari masjid itu? teruskan, Ada orang semua kesurupan keluar. teruskan, kalahkan si Blacksin, ayo si Blacksin dan 2003 dari pausnya, Ayo. Ayo. Lagi mana? Ayo. Mana Jangan lagi? guys, tahan lah, begitu banget sih ah. Erlang, mana Erlang? Ini Nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. malam terakhir, Semangat juga saudara-saudara kita. Dapat pahala, dapat hiburan juga kan. Iya, Kapan lagi ayo, lihat ini Erlang anak-anak tadi. SMA ini Erlang baru dua-duanya ini satu teriak. loh, Kapan kau. lagi? Erlang, sampai segitu aja kok, cuma 1 paus. Aduh, sedih. malu gue Ya, Erlang. bicara Lin. Ayo, Dokter Chen, thank you. Dokter Chen. Barakallah Dokter Chen. Itu nama akun kau Bonekanya. Dokter Chen atau kau Thank memang you. dokter? Kalau kau dokter bikin malu kalau kau cuma kasih itu Janganlah doang. begitu ah. Ayo, keluarkan pausmu. Cepat. biarkan aja ya pesona. Sembara Tony mah. Ayo, cepat. Biarin aja dia. QWERTY kalah dia dong. Pada di QWERTY-nya kemana lagi? Kalah kau. Erlang mana Erlang? Erlang, aduh, cemen ku Erlang cuma 1. Aduh, dalah Erlang. Masya Allah. Mana ini? Sain Ayo. berkah Sain. Kalau yang gipnya kecil, kita teriakannya kecil ya. Ini pakai standar. Enggak ngaruh. Enggak mau kecil besar sama aja teriakannya. Enggak ada filternya kalau bicara, kalau filternya. Adesta, Ini- thank you. Krishna, ini yang makasih saya- Krishna, kau udah capek ini kali Bang. Ustaz Ali mau bicara, dengerin nih Ustaz Ali mau bicara. Enggak, yang saya khawatirkan ini terus-terusan lama-lama mereka ngamuk, singa lah keluar, itu yang saya takut. Wow, betul. Masya Allah, ayolah saudaraku. Wih, ini udah 30 lebih loh, 30. Dikit lagi kita sampai 50 lebih lah. Ya, sampai 50 lebih. Ayo saudaraku. Pemerasan. Ternyata ada target dia. Kapan lagi bisa ini ya beramal? Masya Allah. Balon udara. Masya Allah.
QWERTY. Berarti siapa ini QWERTY? Nah, Blacksin, kau Blacksin salah kau Pak QWERTY. Dia tuh juga terhibur. Di situ aja kau Blacksin. Halo Blacksin. Tengok Itu bikin rame dia bersamaan bicara dia. Ayo Blacksin, tengoklah Blacksin. Alah Blacksin. Kau lihat tuh QWERTY keluar lagi dia. Blacksin cemen kau. Ayo Blacksin, keluarkan Blacksin. Habiskan aja, habiskan. Stereo suaranya, stereo. Ayo Blacksin. Dua-duanya kedengeran. Mana ini Blacksin? Mas QWERTY. Ayo Blacksin, udah mana dia? Udah pergi dia. Muncul Yusri. Aduh. Iya. Aduh mana ini? Blacksin. Erlang, mana kau Erlang? Cuma satu aja paus kau. Aduh parah kau Erlang. Aduh parah. Syukur kau dikasih. Pasti jangan dipaksa orang begitu ah. Gak apa-apa, hiburan, gak masalah. Ya kita ini kita himbau, Bukan untuk ke pribadi ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Yuk, semangat yuk. Rina, thank you. Aduh, masa dibilang silakan saudaraku, ayo lanjutkan. Aduh, parah kau. Lanjutkan saudaraku, lanjutkan, ayo. Mana ya, aku minum dulu lah, dulu. Siapa tahu ada ini kan? Siap-siap. Saya minum, saya siap-siap teriak untuk singa paus. Saya minum. Ada air keran masjid itu, Bunda. Air keran masjid. Iya, betul. Makassar PS Patah ini. Dokter Chen. Teriak lagi. Dokter Chen. Gila. Wah, Dokter Chen. Bagus, dokter. Bagus. Nasi tumpang itu kodok. Ayo mana? Dokter ada obat tidur, kasih suntikan dulu dokter. Dokter Chen. Aduh. Ayo mana nih Krishna? Thank you Krishna. Ayo mana lagi nih? Yo, Man, thank you. Tadi rencananya 20 menit ini bertambah 1 jam. Katanya blokir permanen. Habis donasi dilempar panci sama bininya Bun dikompori. Aduh, Dokter Chen, thank you. Udahlah, bininya dikasih jatah aja diam itu. Barakallah. Aduh. Berkah. Sempat-sempatnya tadi ya Bunda Ram. Orang lagi cari air keran. Ayo guys, teruskan guys. Ya, ini Batak versus ayo guys, ini. mana ini lagi? Kok menghilang Glenn? Wow, Aris Erlang. Aris Erlang. Wah, kalah kok QWERTY kalah gak? Aris Erlang keluar lagi dia. Wah, kalah kok QWERTY. Keluar lagi Aris Erlang. Blacksin dah. Aduh, Blacksin dah. Parah kok Blacksin. Ini orang-orang bantu usir Bunda Rahma. Waduh, Erlang. Thank you Erlang. Allahu Akbar. Thank you. Allahu Akbar. Thank you Erlang. Lagi habiskan. Ayo. Woi, sakit perutnya orang ketawa dibikin. Ayo. Lucu ya orang-orang ini ya. Ini kalau Kristen yang naik mohon maaf ya, tidak ada diskusi. Kami dulu berbahagia, ini jangan dulu naik. Nih, Pintasari, kok agak apa? Tahu kalau nggak mau transfer udah turun aja lah kok di bawah. Udah. Oh jangan begitu ah. Cepet weh. Mana situ tadi QWERTY? Dan mana kau QWERTY? Ala QWERTY, ala ada nyerah kau wek Bunda kau bilang lagi udah mana? Habiskanlah QWERTY. Aduh, kau tengok share lah udah keluar 2 loh. Ayo. Mana Blacksin? Wah, parah Glenn. Wah, Aris Erlang. Thank you Aris Erlang. Wah, kalah kan ke QWERTY, keluar lagi Aris Erlang ya kan? Mana QWERTY? Cepet lah. Aduh. Ayo, keluarin guys. Krishna gak capek-capek kok Krishna, kau dari tadi kok kasih kayak gitu satu sampai pegel tangan kau. Kali kasih paus kayak. Nggak titik komanya. Krishna, pegel tangan kau ngasih satu. Udah paus aja kau keluarin. Ruang suaranya stereo. Allahu Akbar ini. Jadi saudara suaranya suara kudanil napakin. Ayo cepat weh. Aduh. QWERTY, mana kau QWERTY? Weh, Dokter Chen, thank you dokter. Masyaallah. Dokter Chen, barakallah.
Ya, Jadi pausnya teriakannya keluarin saudaraku. biar gak kalah sama si Tergantung R. giftnya ya. Sama Ngiwi mau bicara sama Ngiwi. Entahlah Bunda, lanjutkan Bunda. Aku diam. Ayo, weh. Krishna, thank you. Mana ini lagi QWERTY, mana kau? Udah sampai di situ aja kok QWERTY. Aduh parah kok. Saya masih live loh di YouTube ini, nggak apa-apa ya. Mana ini Aris Erlang? Aris Masih live Erlang. juga. Saya juga Iya, masih iya. live, teman-teman Oh, iya, masih iya. ada 2000-an yang nonton. Ayo Aris Semangat Erlang juga mana? mereka. Udah habis. Waduh parah gonya Aris Erlang. Top up dulu lah. Coba God. singa. Udah kau gadekan dulu tanah setapak itu. Wow! Moped! Moped Gila. Gila Panggil moped. namanya kan. Nah, muncul Nah, lagi moped. beliau kan. Nah. Wes, ternyata Muncul panas lagi juga beliau. si Moven ya kan. Kemana lah Bang? Panas si Moven ya kan. Wes, lagi Bang, lagi lah Bang Mov. Aduh Bang, kok nggak kau tengok tadi si Blacksin udah berapa keluar Bang? QWERTY lagi udah berapa keluar? Yang di dalam masjid Tambah pada Aris lari Erlang keluar udah ya? berapa Dalam keluar? Waduh, mana lagi? Ini Krishna dari tadi ya. Mantap Ayo kali. guys, Masya Allah. ayo guys, Kristen. mana lagi nih? Berkah. Dikit lagi, Weh, dikit lagi Aduh, sampai parah 50. kok QWERTY, Dikit parah. lagi. Wih, Blacksin, mana Glenn? Mantap. Aduh. Mantap. Pecahkan rekor ini malam. Erlang, masih ada kok kan Erlang? Aduh, keluarkan lagi Aris Erlang. Cocok menton dia jadi pendebat ternyata memang sudah terlatih. Ayo, mana lagi nih weh? Masuk lagi lah baru. Ayo, keren. Sakit perutku kata. Dia yang di YouTube juga tahu dengan suara yang benar. Dia lampiaskan kan, dia selalu disuruh turun dia kan dari Komal. Diam dulu Bunda Rama, kesempatan teriak. Allahu Akbar. Mana ini lagi? Aris Erlang udah cabut kau. Aduh, Aris Erlang. QWERTY, Blacksin, Moven, mana kok Bang? Bang Moven. Allahu Akbar. Jangan lupa bernapas kok Bang. Bunda blokir astinya ngompol tuh mana? Ayo mana ini lagi? Udah segitu aja kemampuan Glenn. Aduh parah Glenn. Udah bikin 50 aja, bikin 50 udah selesai. Sampai 50 selesai. Wih, Dokter Chan, thank you dokter. Wih, ternyata parah juga Dokter Chan ya. Angsa. Baik. Angsa. Ayo. Lagi lah dokter. Coba lah dokter kan keluar paus itu nggak rugi juga tuh. Ayo keluar paus nggak rugi. Ya cucur nair paus sudah tahu. Lagi pala Glenn. Ayo. Mana lagi 50 selesai. Pokoknya 50 udah diam kami. Tapi kalau belum 50 nggak bisa diam kami. Aduh. Ayolah cepet weh. Kalau ada bunda. Kalau ada singa, habiskan. Ayo apa lagi? Ini terakhir tuh. Bang Erik Terakhir. Satu biji. Bunda gak usah disebut. Cuma satu mawar gak usah disebut, dia gak usah disebut. Ayo terakhir nih ya. Ini terakhir malam Tapi ini kalau suara beneran makan suara. donasi. Ayo. Kalau suara di Malam ini terakhir sekali buka teriak dia donasi. kencang tawa. Kencang itu. Ayo deh. Tidak dengar. Mana lagi Heji, thank you. Mana Kita punya udah marbot sampai di masjid situ aja bangun. kemampuan Glenn. Aduh. Dokter Chen, dokter. Dokter buruan. Cinta selawat. Aris Erlang, kemana kau? Aris Erlang. Bang Mopen. Aduh masih bernapas kelihatan weh. Ayo. Bernapas lah orang pasang. 50 aja 50. Berarti ini 50 sekitar 12 sekali lagi. Ayolah. 10 paus ya, 5 paus. Bayi Tuhan terbangun loh teman-teman. Terus Jihong, thank you. Mana lagi? Waduh, parah Glenn. Weh, Bang Erlang, kemana kau? Bang Aris Erlang, QWERTY, Blacksin, Moven. Parah Glenn, gak Glenn hargai aku ya. Udah aku sebut nama Glenn satu-satu, diam aja Glenn. Mana Glenn ini? Keluar pun Glenn enggak. Aduh, parah ini. Krishna, thank you Krishna. Udahlah Krishna, kau keluarkan aja lah paus itu satu biar gak pegel tangan kau. Capek aku nengok kau di situ ha. Dari tadi kau di situ ngetik satu.
kan? Sekali keluarkan paus selesai kan? Ini tekot mah. Kasih ini satu. Bukan. Saya tertawa, orang sebelah bilang Tuhan saya terbangun nanti kalian kena musibah nanti. Kalau Tuhan saya bangun, Tuhannya lagi tidur. Arti Sumut, thank you. Eli, thank you. Mana lagi ini orang Itu ini? ada tamu direspon dulu coba. Itu ada tamu dua loh. Coba. Oke. Kalian Titi Hadsri, selamat pagi, agama apa? Turun lah, kalau tidak nyumbang turun. Iya makanya. Jangan begitu. Parah ini ya. Anda bilang kalau nggak transfer, udah dibawa aja kalian. Udah. Allahu Akbar. Indah, Nggak boleh ayo gitu lah. teruskan guys. 12 kali lagi nih, 12 Ini kali lagi tutup. kadang-kadang nih. Ayo Bunda guys, Rama ini kalau bercanda serius banget ini. ayo. Lagi mana ini lagi? Ayo. Woi. Apakah lagi memang ini orang berdua? Ayo mana ini 12 kali lagi loh, 50 Udahlah kalian. Dikta, Ibu Aduh, Dikta, silakan Dikta. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya fansnya Bang Juma. Woi. Makasih bang. Bang, jangan bilang kok ngepes sama Bang Juma kalau kok nggak bisa keluarkan 1 paus. Mau bilang Ngepes Bang Juma. fans tapi Aduh. nggak berpartisipasi. Gimana? Coba buktikan dulu, buktikan. Ayo. Ayo, mana nih Bang Aris Erlang? Naik. Mana kalian ini lagi? QWERTY, Blacksin, Bang Moven. Mana kok Bang? Aduh, parah Glenn. Ayo bikinlah 50k ini biar kita selesaikan ini. Ayo Bang Julkifli, thank you. Mana ini? Kata abangnya nyesel juga aku naikin. Allah. Mana ini lagi? Ayo. Sebelum turun ya Dikta Fidlan, sebelum turun tolong meninggalkan kesan yang gimana ya? Ya, kalau nggak bisa singa ya di bawahnya lah. Bang, ayo mana lagi? Mana ini orang ini? Waduh, sepertinya mereka sudah ini ya. Siapa namanya Bang Goco? Siapa? Bang Docom. Pak botol kapang. Gocong. Udahlah Bang, coba Bang kau tunjukkan dulu 1 paus biar dibaca Bunda Rama namamu Bang. Nah itu dia mulai ada cangkir kan, dia mau tindis itu, dia mau isi tuh. Coba tengok tuh, dia isi. Dia gengsi kalau cuma jadi penggemar tapi tidak partisipasi. Aduh. Nemo, berkah Bang Nemo. Halo, barakallah. Masalah. Ayo teruskan W50 pokoknya W50. Jadi kalau Panji Beta, thank you. Ayo guys, sampai 50 guys. 50 kuat. Wow, bebek. Boy Andrean, thank you. Boy Andrean tawa. Bebek jadi bebek. Heru, thank you. Ini Krishna banyak kali pula dia bagi tapi ini ya. Iya biarlah, gak apa-apa. Ayo, nggak masalah pun. Langsung banyak gitulah, langsung itu loh. Biar berkesan. Justru berkesan ini dia. Ayo terus. Nah, Bang Alumni belum masuk ya Bang Alumni. Wih, Sultan kita juga belum masuk. Udah tidur. Telepon bangunin. Kenceng juga. Makasihlah Bunda tidur ya. Esti kau panggilan namaku. Iya kita selawat, makasih. Baluap baru 1 mawar aja pun. Wow. Dokter Chen. Masya Allah. Dokter Chen, thank you. And thank you. Lagi dokter lagi. Pokoknya selagi ada dokter, ayo jangan malu untuk mengeluarkan paus. Minimal 5. Kan? Wah. Kayak pendeta itu loh yang minta koin itu, siapa namanya? Dari Dokter Chen, maka pemenangnya adalah Dokter Chen, maka labnya diakhiri. Iya. Masya Allah, Bang Krishna. Barakallah. Ayo. Berubah beliau.
Ayo mana nih? Ada itu pendeta yang sering keluar liurnya kalau dia khotbah, minta koin. Sudah nalap liurna, nalap ke semuka aku dong. 5 paus guys. 5 paus selesai. Iya ya. Masya Allah. Habis sapu tangannya sama aja yang dipakai lap liurnya Iya, dengan yang iya. dipakai lap mukanya ya Nalap kan. liurna. Nah sapu sendek muka anak kodom sama dia. Allah. Itu namanya take and give. Masya Allah. Krishna, thank you. Andri, Ya Allah, Masya Allah, Saputra, thank barakallah. you. Berkah selalu saudaraku semuanya ya. Teruskan, weh. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Mana lagi Bang Dokter Chen? Krisna, Dokter Chen. sekali-sekali Sampai gitu aja paus kemampuan Bang. Anda. Aduh, parah nih Dokter Chen. Lagi lah terus. Ayo. Gerenda Mana Kores nih? masih monitor nggak ini? Ustaz Alif, aku udah kirim bukti transfer yang tadi ya. Aku udah transfer ulang. Siap, mantap. Baru aku buka. Mana nih? Takutnya nginep saya lupa lagi ah. Oke. Iya, Bang Krisna keren. Semuanya keren saudaraku ya. Semuanya keren ya. Yang berpartisipasi, Masya Allah. Iya, suaranya dong. Nah, Ini orang dua ini teriak-teriak terus. Masa enggak dengar? Masya Allah Bang. Bang Krishna, Bang Krishna. Terus aku mau ucapin nih barusan masuk nih Bu Kokom. Makasih ya Bu Kokom. Yo, Barakallah. Bu Kokom Bun, makasih. Bun, ayo Bun. Semangatin dong. Yo, Cimahi Pelarang, 75. Kok suaraku hilang sih? Perasaan ada. Suaraku hilang ya? Hilang, Masa hilang. typing bilang suaraku hilang? Suaranya hilang, nggak ada kedengaran. Mana Bunda Hesti Ana? Kok suaranya hilang? Udah gak usah ngerjain Bang Hadi, Bang Juma. Udah gak usah ngerjain. Nggak ada serius. Ya, itu buktinya Bang bisa jawab. Gak ada serius. Mana nih? Buktinya Bang Lupa. denger. Ayo. Di Bang Krisna ini. Masya Ayo Allah, guys. Krisna. Krisna. Teruskan guys. Enggak putus Ayo, asa Bang guys. Krisna. Ayo Bang, lanjutkan Ayo Bang Krisna. guys. Masya Allah. Teruskan. Itu yang kami harapkan. Iya. Bunda Esti singa dong. Kok minta singa sama aku? Gak salah itu. Bisa Allah. tahu Wih, nanti. Bang Krisna ini banyak pula ini macam-macam ya. Bang Krisna ini mas. Lihat Coba, tengok Bang ya, Krisna. tengok ya. Bang. Bang Krisna tengok ya beliau Bang ini. Krisna. Masih saja Bang, lanjut. aku Kalian bilang I mana? love you Kalian 3 kali mana? Bang. Kalau kau keluarkan paus Bang, kau keluarkan paus 3, aku Bang bilang I Krisna love you tahu, Bang. masih mau Ayo Bang ketemu Krisna. besok. Masya Kau Allah. keluarkan Segala paus 3 macam Bang, ya. aku bilang I love you. Ayo Bang. Kau keluarkan tengok. dia Bang 3 paus Bang. Aku bilang I love you, cepat Bang. 3 paus Bang. Jangan udah ngomong I love you tadi. Mana aja? Oh ya enggak, nanti bilang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan Bang Krisna, Masya Teruskan Allah. Bang Krisna. Masya Allah Weh Dokter Chan, thank you. Berkah. Lagi Dokter Chan. Lagi. Habiskan woi, habiskan. Wih, Bang Krisna tengok ya, ndak berhenti masa kalian kalah Bang Krisna terus ya. Marahin Bun, marahin. Teruskan. Krisna ya. Muhammad, Mantap thank kali. you. Muhammad, Teruskan. Masya Allah. Love. Teruskan. Berkah saudaraku, Weh. Bang Krisna. Sultan yang sudah memberikan paus dan yang lainnya boleh menyapa Bang Juma gantian. Ayo, minta permintaan. Siapa yang mau nyapa Bang Juma, lewatkan 1 paus. Silakan naik. Ayo. Buset, ada persyaratan. Masya Allah. Siti Asiel. Ayo guys. Bang Krisna, Masya Ini Bang Allah. Krisna nggak putus-putus loh dari tadi. Iya, ndak Ayo, putus-putus. Kenapa terus. kalian Aji, kalah? Terus. Lagi. Kenapa kalian kalah? Bang Weh, Krisna itu loh, tengoklah. 10k lagi weh, 10k lagi. Pokoknya berapa? kalian jangan menyerah. Udah 40. Kalau belum sampai 10k kami gak akan 40. diam. Ayo, lanjutkan. 10k Udah lagi. 40. Ayo. Lanjutkan. Cepat guys, 10k lagi. Jangan Krisna, teruskan Krisna. Keluarkan pausmu. Ayo Udah, Krisna. kayak pendeta itu kan, pendeta liur. Wow, Aris Erlang ternyata Anda masih di sini. Lagi Bang, lagi. Wow, Gajah. Aris Erlang. Masya Teruskan Allah. Bang, teruskan. Apa itu tadi? Kuda. Allahu Akbar. Bang, Aris Allahu Erlang, Akbar. ayo 8k lagi weh, 8k lagi. Woi, Mana keren kalau kali ada- Glenn, woi, adakah- keren kali Glenn. Adakah kuda Nil? Adakah kuda Nil? Enggak ada ya kuda Nil ya. Mana Keren Yang ada kali pedale, Glenn, yang ada keren pedale. kali Glenn. Ayo. Mas ada typing kayak gini katanya. Gurunda cuma pun akhirnya kena obral katanya. Ya kan? Kau lah itu. Kan?
Kan gitu bang, Bang Dato kan dia mau nyapa-nyapa abang lu ya kan. Nah siapa yang mau nyapa abang 1 paus, kan? Ayo Mbak guys, Siti. ayo cepet. Ada Teman-teman yang yang di bilang bawah. jangan-jangan Bang Krisna ini lagi tidur. HP-nya dimainin sama anaknya katanya. Teman-teman yang ada di bawah, jangan dicukupkan dulu jadi 50 biar habis. Kira-kira suaranya mau habis baru dicukupkan 50 ya. Bang Andi gagak, ayo 10 kali lagi. Ayo. Tunggu habis suaranya dulu. Ayo. Klik di handphonenya. Bang Krisna auto klik bang. Yang di bawah cewek-cewek yang di bawah. Cewek-cewek yang di bawah. Besok bangun-bangun cari koinnya. Cewek-cewek yang di bawah. Cewek-cewek yang di bawah mau bilang I love you sama Bang Juma, silakan naik tapi keluarkan dulu 1 paus. Ayo. 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 Ya, cewek-cewek yang di bawah yang mau bilang I love you sama Bang Juma, silakan naik. Jualnya keluarkan 1 paus dulu. Ayo. Ayo cepat. Udah kayak muncikari kau. Udah kayak muncikari kau Hesti. Kan, kalau tahu dia selama ini pengen bilang gak kesampaian ya kan. Nah, aku bantu ya kan. Itulah, ayo cepat guys. Ayo guys. Pokoknya kalau ada yang keluarin paus cewek silakan naik. Ayo. Cepat guys. Kayak itu Bang kan. Aris Erlang kayak di mana pendeta kok Bang? yang Bang Aris Krisna ini kan. lagi, Masya Allah Krisna. Ayo. So what? Sampai nih, so what. Bang Aris Erlang masih hidup kok kan Bang? Ayo Bang. Bang Krisna ini lama-lama dia jual HP-nya ini gara-gara Enggak lo, jadikan tanah sekapak dia. Ayo. Enggak lah, kalau sudah kayak gitu koinnya itu tebal itu. Ayo. Tebal ininya. Masya Allah. Mana nih apanya, Bang coba? Mopen? Bang Mopen, ayolah Bang Mopen. Tunjukkan lagi Bang Mopen. Ayo Bang Mopen. Bang. Ustaz Alip lagi gimana Ustaz Alip ini? Ayo Bang Mopen. Mau diruqyah ini 2 orang ini. 4 kali lagi. Ayo weh cepet weh sebelum kami diruqyah genapkan 50 terus kami kabur. Ayo. Cepatkan weh. Ayo weh. Cepatkan habiskan 50k. Udah itu kami kabur. Nanti kami diruqyah. Ayo cepat. Ayo guys. Weh. Allah. Ayo guys. Bang itu loh, Bang ADL belum ada ya, Bang ADL. Gak ada, udah tidur Bunda, udah tidur semuanya udah tidur. Ada yang tahu nomornya? Ada yang tahu nomornya? Ada. Nanti kalau aku telepon nanti bininya dikira bininya tahap apa pula. Ada aja Bunda yang disuruh telepon. Nah, bilang ini kita lagi detik-detik terakhir nih. Ayo. Detik-detik terakhir mau innalillahi Bunda. Ayo. Innalillahi Bunda blokir lah. Bu Uti, Bu Uti. Ngomong dia pula salah. Si runtuh sisang si paduan, si runtuh sisang. Masa pusing. Iya. Seharusnya Bunda Rama bilang ini adalah terakhir mengumpulkan donasi. Jangan bilang detik-detik terakhir. Ya kan? Ayo guys, ini terakhir kita mengumpulkan donasi untuk Sulawesi Selatan, yaitu korban bencana banjir. Ya guys, dan sudah ada korban jiwanya. Mari kita berpartisipasi mengumpulkan donasi. Berapapun donasi kalian itu sudah membantu saudara-saudara kita. Dan jangan lupa pausnya lewatkan. Ayo. Reporter sepak bola terkam. Silakan Kayaknya yang keluar sudah tarian latihan ularnya. ini. Silakan. Iya. Silakan Latihan 2 minggu ini. ularnya. Lancar bicaranya. Iya, udah latihan 2 minggu dia. Kayak habis makan keroto, bacor mah habis makan keroto. Aku gak ada latihan Bang Andi. Aku tuh ya kan kayak gitu kalau ngomong di gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih dan tersayang, mari kita memuji Tuhan kita. Rupanya aku salah. Tuhanku waktu itu manusia, tobatlah gue kan. Ya, udah dilatih aku di situ rupanya. Wah, keren Kuerti. Oh, ternyata di Kuerti top up. Teruskan Bang. Teruskan. Wow, Kuerti. Top up kok ya Bang. Wah, keren kali kok Bang, keren kan. Mainkan singanya Bang, singanya mainkan Bang. 1 singanya Bang. Wow, gila. Keren kok Bang. Keren kok Bang, keren. Luar biasa. Lagi Bang. Wow. Kuerti, thank you Bang. Panas juga kok ya Bang, ku kompor ya Bang. Benar sih ada yang nanya. Wow.
Guerti. Aduh. Nggak jadi aku jadi kompor ya bang ya. Mantap kok bang. Pilihnya kompor. Keren. Polos banget sih bicara. Kompori Ya, Krisna 5 kali. Ini si Black Sheep nih. Black Sheep. Aduh Black Sheep. Aduh. Udah Esti ada yang nanya, Esti ada yang nanya. Berapa tahun kerja di bus akap? Bus akap kerja apa? Iya, ALS. Ya, masalah Bang Puerti. Lama. Bang Puerti. Semoga dibalas Lama. dengan Aku segala kebaikan, Morina Bang bang. Puerti. Mahdi ke Morina. Masalah. Woi, ayo mana? Krisna, Aris kok. Erlang di mana kok bang? Aris Erlang. Kau tengok Nih. itu QWERTY top up Ini, dia bang. ini, Sisi nggak bisa Tiga bawa desanya bicara. Woi keren. QWERTY thank you. Woi QWERTY banyak thank kali you. uangnya nih, Bang Glenn, Aris ya. Erlang mana kok? QWERTY, ya. Black Sheep mana Glenn? Bang Moffat Banyak udah kali sampai di uangnya situ Glenn, QWERTY. kemampuan Glenn. Parah Glenn Wow, bang. wow, Tengoklah wow. si QWERTY top up dia bang. Nah rumah tetangga digadekannya. Aduh. Wah. Rumah tetangga. QWERTY. Thank you bang. Asal lo Terus bisa Bang. ngomong. 4 kali lagi Bang QWERTY. Bang QWERTY. 4 kali lagi Bang. 4 kali lagi Bang. 4 kali lagi Bang. Wow, keren. Mana nih? Mofen, mana kok Bang? Wah, parah kok Bang. Mana nih? Lebeksin. Udah gak ada lagi kok Lebeksin. Aris Dihafal Erlang. namanya, Wah, Bang Edi. Mofen. Ternyata Dihafal namanya, Bang Edi. Teman-teman kita Ya. saksikan ternyata Mofen kena juga komporku. Udah agak kuat juga dia. Panas juga. Wow, panas dia dua. Wow, keren. Thank you Bang Mopen. Panas kok kan Bang. Makanya Bang, udah aku bilang Bang, sebelum aku komporku meledak udah kok genapi 50 dan 50. Thank you Bang Mopen. Nah, udah diam. Capek aku. Udah. Udah Bang Mopen, thank you Bang. Udah, capek aku bunda, udah. Alhamdulillah. Kena juga Glenn, panas juga Glenn kan. Dah, malas aku. Bunda aja lah. Tar dulu. Sekarang saya persilakan Bunda. Tar dulu Bunda Esti dengerin. Saya silakan Bunda Esti dulu yang serius ucapkan terima kasih kepada mereka. Bunda Esti dulu. Oke, Bang Mofen. Nah, alhamdulillah aku kena. Ya, alhamdulillah Bang Mofen, Bang QWERTY, Bang Aris Erlang. Terima kasih Bang, dan yang lainnya Bang Krisna. Terima kasih Bang atas bantuan kalian, sedekah kalian, partisipasi kalian itu luar biasa. Dan alhamdulillah ternyata komporku berhasil membuat kalian panas. Dan terima kasih Bang, berapapun sedekah kalian itu sudah membantu saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Ingat Bang, sedekah kalian itu dibalas oleh Allah 70 kali, 10 di dunia, 60 di akhirat. Tapi jangan lupa lah kalian Bang kasih juga gue kan. Dah lah. Ujung-ujungnya. Sekarang habis Bunda Esti, sekarang Bunda Rama. Dia lain dulu. Bunda Rama lagi, silakan Bunda. Oke, saudaraku yang sudah berbagi gift yang masya Allah. Wow, keren ya. Tapi sebelum kita tutup, saya berharap Bang Krisna ini dengan singanya mengaum. Anjir gak puas-puas ini ibu-ibu. Silakan, masih ada. Kalau bisa ini bagaimana panitia ini sampai 70 atau kita udahin? Dokter Chen, kalau bisa tingkatkan sedikit Udahlah pemberiannya Bunda. Dokter Chen. Udah Bang. Sedikit. Bunda Bang Krisna. Bagaimana sayangnya udah capek. Keren lah. Bang, bukan gitu Bunda. Bang QWERTY itu udah tanah tetangga udah digadekannya buat top up. Udah Bunda. Itu Bang QWERTY itu tadi dia menghilang, dia top up. Tanah tetangga digadekan dia. Udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Berkah selalu saudaraku ya, berkah. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan yang melimpah. Masya Allah. Ya udah cukup dulu ya sekarang. Bercanda Bang QWERTY, bercanda Bang QWERTY. Cukup dulu ya. Ntar dulu kita kesempatan kali ini gitu ya, kita serius dulu. Lalu nanti habis ini Ustadz Banjuma dulu, baru Ustadz Alif. Kita tutup sekalian kan. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang menyusul. Jadi silakan Banjuma dulu berikan apresiasi kepada mereka dan tujuan kita apa. Kemudian Ustadz Alif disusul, silakan Juma. Ya baik,
terima kasih ya sahabat-sahabat sekalian. Inilah indahnya kebersamaan Islam ya. Ini di tempatku ini udah 4:30 pun masih semangat-semangatnya ya. Masya Allah. Terutama sahabat-sahabat ya tentunya yang memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Apa yang kita berikan berupa gift, begitu juga yang mentransfer ke rekening API, mudah-mudahan menjadi tolak bala ya, supaya kita semua yang terhindarkan dari bencana, dari musibah, dari nasib yang sial ya, nasib alam, sehingga Allah itu senantiasa menjaga kita. Dan semoga sahabat-sahabat semua yang menyimak ini, karena baik yang memberi gift maupun yang tidak ya, yang hadir di sini ataupun yang akan menyimak besok-besok dan seterusnya, kita doakan semuanya bisa dijauhkan dari mara bahaya, dari bencana dan hal-hal yang tidak baik. Dan didatangkan kemudian kepada kita semua hal-hal yang positif dari Allah, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun untuk akhirat kita semuanya. Amin. Ya, jadi sekali lagi saya simpulkan, apa yang kita lakukan ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Luwu sana yang sedang ditimpa musibah. Dan apa yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas, bukan untuk menguntungkan pribadi, tapi semata-mata untuk umat, untuk saudara kita yang ada di sana. Jadi kalau ada yang memfitnah, ada yang menggoreng bahwa ini adalah untuk kepentingan pribadi, ya itu cuekin aja. Mereka itu orang-orang sakit hati semua. Karena umat Islam itu memang sangat peduli dengan sesamanya. Jangankan kepada sesama umat Islam, kepada orang non-Islam aja umat Islam itu peduli. Buktinya uang zakatnya, uang hajinya, uang umrohnya itu dipakai untuk semua umat, bukan hanya untuk umat Islam saja. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ketika ada hal yang menjadi sesuatu yang tidak baik dalam penilaian saudara-saudara. Sekali lagi kami minta maaf. Seperti itu Bang Handi ya. Ya. Dan terima kasih juga kepada semuanya ya. Iya, semua nanti akan diumumkan Bang Handi. Gift-nya apa segala macam kita akan umumkan untuk dipublish ya, agar amanah ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Silakan. Ya. Dan kedua kami mohon maaf untuk apabila adakah sesuatu yang mungkin kurang berkenan, ya itulah cara Bunda Hesti, Bunda Rahma, ini hanya caranya saja. Tapi di sana nggak ada pemaksaan kok, kan gitu. Itu buktinya masih ada yang ngikip. Berarti memang ikhlas ya. Terima kasih. Begitu. Masya Allah. Sekarang Ustadz Alif sebagai ketua umum API, silakan Ustadz. Masya Allah, ini nggak berhenti nih. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan sampai 70. Dengar dulu Ustadz Alif dulu mau bicara. Silakan Ustadz. Setelah para guru kami menyampaikan, pembina kami dari Yayasan API di sini dan Bang Handi juga, tentu kami juga ya mewakili saudara-saudara kami yang ada di Yayasan API mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang turut membantu saudara-saudara kami yang dilanda musibah. Semoga kami hanya bisa mengucapkan doa, semoga apa yang saudara kami sedekahkan hartanya menjadi asbab segala sesuatu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami kesulitan. Allah angkat penyakit ketika mengalami musibah rasa sakit, diberikan kemudahan setiap urusan, setiap permasalahan yang ada. Dan permohonan maaf juga dari kami kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, dan juga kami tetap ucapkan terima kasih kepada Bunda Blokir Permanen, Bunda Rahma, karena itu juga bagaimana Anda mengajak orang untuk berbuat baik, insya Allah juga jadi sebab turunnya pahala untuk saudara kami. Dan kita doakan juga kepada guru-guru kita di sini yang hadir, yang menginisiasi menggalang dana ini. Semoga guru-guru kami juga di sini Allah berikan kemudahan segala urusannya, dihasilkan segala maksud dan tujuannya, tentu segala kebaikan yang digapai oleh mereka guru kami, dan juga untuk semua umat dimanapun mereka yang menyaksikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Insya Allah sesuai dengan amanah yang disumbangkan ke Yayasan API ini, baik ke rekening maupun secara gift, akan kita salurkan kepada yang membutuhkan. Mungkin itu saja dari saya, dari kami mewakili dari Yayasan juga, Bang Handi. Makasih Ustaz.
Makasih Ustaz Alif. Jadi ini yang kita penggalangan dana ini kita lakukan keputusan bersama Dewan Pengurus API. Semoga saja kedepannya lebih baik dan lebih terjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, termasuk hal-hal yang begini ya memang goirah kita untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan. Amin ya Rabbal. Itu intinya. Jenda Kores mungkin ada mau disampaikan? Ya, Jenda Kores ada yang tidak ingin disampaikan? Tidak ada. Jadi saya menyampaikan. Gitu Bang Andi. Ya, silakan tidak ingin disampaikan. Tapi disampaikan saja dah. Ya udah disampaikan aja lah yang tidak-tidak ya. Ya. Ya Ikhwan, aku bukan lebih ke ininya ya, kita lebih ke girohnya. Masya Allah, mantap kalian semua. Jadikanlah malam yang memorial ini, momentum malam ini menjadi peremajaan giroh yang membuat kita makin cinta dengan agama kita, karena inilah sejatinya Islam gitu. Inilah sejatinya hablum minan nas. Dan apa yang kita lakukan ini akan menjadi rahmat bagi seluruh saudara kita yang di sana dan tidak di sana, karena bantuan ini untuk yang ada di sana gitu. Allahu Akbar. Itu udah. Masya Allah. Dan saya berharap ya Allah membangunkan sultan-sultan kami yang lagi tidur. Jadi untuk teman-teman di bawah sebagai bentuk apresiasi saling follow lah agar hubungan persaudaraan semakin terjalin dengan baik. Jadi silakan saling follow masing-masing agar bisa terjalin komunikasi lewat DM, TikTok gitu ya. Saling follow, terutama yang intens tadi gitu ya. Itu sih kira-kira. Terima kasih Bunda Rama. Dilanjut lagi apa? Sudah minum air keran apa belum? Nggak apa-apa saudaraku, walaupun air apa ya. Tapi harapannya ditanggapi dia akhirnya. Sultan ini kok pada belum bangun ya. Ya Allah bangunkan mereka, terjagakan dia dari tidurnya supaya dia menengok kami di sini. Ya Allah. Wah. Amin. Iya, kita sampai 70 ya, saudaraku. Masya Allah, Masya Allah. Buset, udah mau subuh. Apa subuhnya mau diundur Iya Bunda Rahma? Batas. Aku mau sholat. Batas wow, nanti. wow, kan paus kan? Paus kan? Masya Allah, Dr. Chen. Masya Allah, Masya Allah. Bentar lagi singa sebentar lagi singa oleh Dr. Chen. Dokter Chen ini orangnya gengsian panas loh. juga dokter Chen yang aku bilang ya, keluarkan paus panas juga dia. Gengsian Pancing dia, siesti lagi, keluar lagi dia. Panas juga dia. Panas, pasti nih, pasti. Masa. Kuerti, Ayo. Kuerti, udah. Kuerti, kok gak usah bertyping, kok keluarkan dulu. 70 katanya, udahlah. Ikut aja kita Kuerti, 70. Bang Kuerti, aduh bang. Mulai lagi dia. Aduh, Bang Kuerti, aduh bang. Jangan bertyping kok di bawah bang. Aduh bang. Bang, kalau kau keluarkan paus ke follow kok bang. Cepat bang. Keluarkan paus ke follow kok bang. Ayo Bang Kuerti. Gak usah nangis kok di bawah. Cepatlah. Tunjukkan pesonamu. Ini nanti kita ngucapinnya ngulang lagi dong. Enggak lah Ustaz. Ngapain ngulang lagi? Kan sudah ditutup. Ayo Bang Kuerti. Enggak Bang besok, Ferdi, ayo, udah Bang. enggak besok, ini terakhir saudara. Ini Besok terakhir, udah nggak bisa besok. Ini udah berangkat. terakhir. Udah dibawa nih sumbangan kita ke lokasi. Jadi kesempatannya yang mau ngasih paus silahkan, ayolah. Masya Allah. Alhamdulillah, dikit lagi saudaraku ya. Ayolah. Iya, Sultan. Habis airku satu teko. Wow, keren. Wow, Bang Zul. Habis airku satu teko ini gara-gara Glenn ya. Nah. Bang Zul ini Bang salah satu Zul di sultan. Sultan, Wow, udah Bang bangun. Zul. Sultan, Udah bangun Masya dia. Allah. Masya Allah udah bangun. Masya Allah, Masya Allah. Tengoklah, 10 lagi Bang Zul. 10 lagi biar diakhiri Bang. Udah Udah bangun 70 dia. Bang. 10 lagi Bang, 10 Rupanya Bang. didengar Allah doaku ya supaya dibangunkan sultan-sultan. Tinggal Ayo Bang alumni Zul. kiamat, 10 lagi Bang Zul. Bangunlah kalian. Bangun. Ayo Bang Jul, 10 lagi Bang Jul. Mas Bagus, thank you. Bang Jul, 10 k lagi Bang. Selesai Bang, udah. Ayo Bang. Bang Jul. Mana kok Bang? Bang Jul, ayo Bang, 10 lagi Bang. Teruskan Bang. Ayo. Udah itu tuh. Ayo dongkraknya Bang Hadi udah bunyi-bunyi itu Bang. Mas Bagus, thank you. Mbak Yanti, thank you.
Ayo 10k lagi weh. Bang Helmi, thank you. Bang Juma lagi Jumatan. Salat subuh. Ayo. Teruskan. 10k lagi. Genap 70. Ayo guys. Ayo lanjutkan. Bang Moven masih ada kok kan Bang? Berkah. Wow, Bang Jul. Gila. 8k lagi Bang, 8k lagi Bang. 8 kali Bang Jul, 8 kali lagi Bang Jul. Bentar lagi keluar singa, aku nyebut singa. Wih, bakalan ada 8 singa lagi nih. Bang Jul. Bang Jul. Masya Allah. Ayo Bang Kalau Jul, ada 8 singa kali nih, lagi Bang Masya Jul. Allah, Masya Allah kalau ada luar singa ya biasa Allah. kalian. Ini iya Kalau Bang Jul kan baru ADL, bangun nih aku bangunlah kasih kau. tahu. Ini Bang Jul Bang ini ADL. ya kita mengumpulkan donasi. Ini terakhir mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan yang sedang kena bencana banjir dan ini terakhir untuk mengumpulkan donasinya Bang. Ayo Bang. Bang 8 lagi Bang, 8k lagi Bang Jul. Ayo Bang Jul. Saya nggak kebayang kalau nanti tiba-tiba jadinya 150 Kak, itu gimana? Alhamdulillah Loh, Ustadz terus Ali. masih ada mau ngasih, Nggak kita tidur lah, tambahin lagi. turun aja lah Ustadz Ali kalau kayak Kasih gitu. lagi. Ya kan? 90 kan? Siapa yang mau tolak pemberian? Ayolah saudaraku, nggak ada yang mau tolak-tolak. Ayo, kita sampai kalau bisa 100k. Masya Allah. Allah. Tuh kan, mulai kan? Kan? Tadi 70 nambah bukan 100. Singa keluar nih singa. Singa nih keluar. Bang Jul. Ustaz, Bang lagi Bang. saudara Ayo Bang. kita ikhlas Bang lagi Bang. memberi, Teruskan kita Bang jangan Jul. nolak saudara Teruskan kita. Bang Jul. Sodakomu Bang Jul. Ingat Bang Jul. Sodakomu itu dibalas oleh Allah. Baru Bang Jul. berapa ya Bang Ayo Jul Bang ya? Jul. Aduh Bang Jul. Baru paus satu. Bang Jul apa mana lagi kok bisa Bang? bawa anu? Aduh Bang. Apa tuh? Atar kepalaku Unicorn. Bang. Lama kali singanya. Ayo weh singa mana weh? Ayo guys. Sampai di situ aja kalian guys. Ayo guys. Dokter Chen. Ayo Dokter Chen. Ayo. Ya, Bang Juma cuci muka. Siapa tahu habis cuci muka langsung lewat singa ya kan? Keren. Wih ya kan? Ayo guys. Teruskan guys. Masa singa gak ada keluar satu pun. Aduh parah Glenn. Mana tadi Bang Aris Selang. Aduh parah. Ya kalau ada singa ini udah kelar parah, Glenn. nih 100k kalau ada singa udah kelar. Kita tutup dengan 100k. Wow Bang Jul. Thank you Abang Dal. Masya Allah. Gila Glenn. Luar biasa Glenn. Mantap. Ayo Wow. gila luar biasa. Wow. Masya Allah, Teruskan, beliau guys. beliau baru bangun. Teruskan. Silakan Jangan saudaraku, menyerah. isi giftnya lagi saudaraku. Top up namanya Bunda top up. Top up. Ayo guys. Kampungan Guys. kali aku ya. Ayo 8k 6 lagi guys 6. Jangan, lagi, biarin ayo, kita guys. sampai 80. Tadi 70 sekarang 80 gak jelas juga Bunda Rahman. 80. Lama-lama 100 juga. Ya betul lah berapa nih. Amin ya Allah. Biar saudara kita di sana itu bisa apa ya? Yes. Bisa Udahlah sampai besok aja sekalian bilang. dibagi rata lah di sana ya. Apa namanya? Ayo, Ya? guys. Minimal menutupi kebutuhan penting mereka ya. Kebutuhan darurat mereka loh. Minimal. Ya. Silakan saudaraku ya. Masya Allah. Ayo guys. Udahlah Nggak ada yang- guys, cepet guys. Kok bekal Udah mulai aja lah, ngantuk Pak. aku, guys. Ayo. Allahu Akbar, semoga Bulatkan. berkah ya, semoga berkah. Terus Suharyadi, guys, Bang Jul Suharyadi, 6k Masya lagi Allah. Bang, 6k lagi 70 Bang. Bang Jul. Masya Allah Suharyadi. Ayo Bang Jul, habiskan Barakallah, Bang. Suharyadi. Habiskan Bang, kalau habis top up Masya Bang. Allah. Mana nih Dokter Chen, Bang Thank you Mopen. Prabu. Thank you Bang. 78. Wow, keren. Yusuf. Berkah selalu Bang Tuh, Hadi, Yusuf. thank you. Masya Allah, saudaraku. Terharu loh aku, Masya Allah. Waduh. Ayo, mana lagi kalian? Betul-betul ya ini malam, Masya Allah. Ya, oi para sultan, tunjukkan pesonamu, bangun kalian cuci muka. Yuk.
211 rumah hancur, 3.000 lebih terendam air. Sana banjir bandang dan tanah longsor, saudaraku. Ya, jadi mereka tuh darurat, apa ya, kebutuhannya tuh Masya Allah. Nggak bisa belikan makanan, pakaian, obat-obatan. Ya, itu kebutuhan utama mereka ya. Di badan pun tidak ada tersisa, terhanyut air. Banjirnya tiba-tiba ya, jadi banjir bandang itu tiba-tiba air datang. Ya 211 rumah ya, kurang lebih terhanyut. Ya, ada yang hancur. 6K lagi guys, 6K. Ayo guys, 6K. Teman-teman. 2, 4, 6. Silakan saudaraku. 2 paus lah itu, 2 paus lagi. Kalau ada singa ini udah nutup kalau ada singa. 2 paus Mana lagi. ya sultan-sultan kita? Wah, alah Siti Sadli, malas aku kalau kau ya guys. Siti Sadli, kalau Sadli ini malas aku teriak. Nah. Kalau Sadli, malas aku teriak. Mau teriak aku tengok, oh Sadli gak malas aku. Nah, enggak lah. Masya Allah bang, berkah bang, Masya Allah, masih muda tapi mau berbad loh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau Sadli nggak dianggap ya guys. Ayo, teruskan guys, teruskan guys. Ayo, semangat kalian, semangat, keluarkan pausnya. Ayo guys, jangan menyerah, keluarkan terus guys. Bun, kalau Sadli kirim singa gimana? Teriak nggak? Teriak. Waduh, Bang Nadia, Bunda Ramanya mana? Waduh, Bunda Rama menghilang. Bunda Rama menghilang guys. Sepertinya HP-nya panas guys. Waduh, dah Sadli. Kalau ke aku nggak apa-apa. Thank you Sadli. Kalau ke aku nggak apa-apa. Tapi kalau ke aku agak keren dikit apa singa kayak gitu. Parah kali kau. Ayo guys, kemana lagi nih? Bunda Ramanya nggak ada. Bunda, boleh? Kemana kah Bunda? Bunda. Sadli dicuekin sama bunda-bunda. Ya gak dianggap dia. Bunda Rahma, jangan menghilang. Ayo Bunda, ini singa mau lewat. Kemana Bunda Rahma? Habis baterai apa gak ada sinyal? Bunda Rahma. Udah jangan lagi pencairan lagi. Bunda. Enggak. Bercanda itu Wes Salim. Bunda, kau bawa lari Bunda. Bunda, tolong aku, ajak aku juga Bunda. Wayo. Mana ini Bunda Rahma? Aduh, Bunda Rahma. Kemana kau Bunda? Alah masa Sadli ngasih ke Bang Juma? Nggak ada juga kok Sadli. Kau minta THR, kau pula ngasih donat. Nggak ada. Lagian donat tuh, udahlah, singa lah Sadli biar agak keren ya kan. Weh, singa gitu ya kan. Coba lah agak keren dikit Sadli. Aduh donat, aduh. Ayo guys, kemana TikTok Universe? Ayo guys, TikTok Universe mana? Bunda Rahma cepetan. Ini singa mau lewat Bunda Rahma. Wah kemana nih Bunda Rahma ini? Waduh parah dia. Katanya 70 tapi dia menghilang. Aduh Bunda Rahma parah Bunda. Bunda Rahma buruan. Aduh parah kok Bunda. Aduh sosok kok minta 70 kok Bunda gak ada lagi di sini. Bunda tadi kan Bunda ngomong detik-detik ya kan, detik-detik Bunda Rahma menghilang kan. Aduh parah. Di sana itu masuk ini sholat maghrib, subuh maghrib lagi. Subuh di sana. Iya subuh. Ayo Bunda Rahma tadi katanya ngomong kayak detik-detik katanya. Terakhir detik apa deh kan. Rupanya detik-detik dia menghilang. Bunda, cepat Bunda. Keluarkan Bunda. Mana kok Bunda? Waduh parah dia ini parah. Bunda Rahma, jangan bilang kau kabur. Kalau kabur aja aku lah Bun. Bunda, nah aku mau nyuruh kalian ke GIP, gak ada orangnya lagi kemana? Kan? Ayo, Bunda Rahma,
Aduh, jangan sampai ini live-nya diakhiri, Bunda. Ini singa Itu mau dia lewat, naik tuh. Bunda. Tuh, udah Dia datang lagi. Sekarang udah 64 ya. Iya. Aku ada. Oh, ada dia, ya. Ini udah masuk daerah Sinjai ini, Sinjai Barat. Jadi jaringan udah ini. Aku tidak kabur. Iya, tenang. Bunda kalau kabur aja aku, ya kan? Lanjut. Ayo guys, 6K lagi guys, 6K. 2 paus, 2 paus. Ayo guys, 2 paus guys. Keluarkan. Ya. Semangat subuh. Di sini udah mulai azan ya. Ayo teman-teman. Ayo guys, keluarkan semangat kalian guys. Semangat subuh. Oh ya Bun, kita tutup dengan 70K ya. Ayo teman, lanjutkan. Tinggal 6 lagi, 6K lagi, 2 paus. 2 paus guys. Ayo guys. Dua. Ayo, keren paus, kalian guys. Ayo saudaraku, tutup. Ayo guys. Tutup saudaraku 2 dengan paus guys. 2 paus. Ayolah cepatlah weh. Memecahkan rekor ya sampai 70. Ayo guys. Ini, ayo. Suaranya kayak Doraemon ya. Oh ya, suara kayak Doraemon. Alah Sadli. Masa ngasih ke diri sendiri? Alah, ngasih ke diri sendiri. Alah Sadli. Udah sini, aku aja kasih singamu. Bang Zo. Sadli. Bang Zo ayo guys. Belum mana ini ya. Bang Zul? Mana sultan yang lain? 6K lagi weh, 2 paus weh, 2 paus weh. 2 paus itu selesai. Ini sebenarnya tadi kan kita mulai udah jam berapa? Jam 3 tadi mulai. Masya Allah Bang Zul. Gila Bang Zul. Pesawat. Bang Zul. Bang Zul. Masya Allah. Bang Zul. Wow, dikit lagi. 300. Wow. Koin 300 lagi Bang Jul. Koin 300 lagi atau 1K. Pas 70. Kita akhiri live-nya Bang. Biar lebih. 1K Bang. Itu Bang 1K lagi Bang Jul. Lebihnya. Lihat di keranjang kuning. Bang Jul 1K lagi Bang Jul. Ayo Bang Jul. Satu lagi paus. Ayo. Bang Jul 1K lagi. Bang Andi jangan pecahkan piringnya Bang Andi. Teman. Ayo. 1K lagi weh. Ayo Bang Jul 1K lagi. Ayo guys. Ayo. 1K lagi woi, biar tidur kita. Enggak, aku 1 jam lagi baru tidur. Sholat subuh dulu baru tidur. Ayo guys. Oke Bray, 1K lagi Bray. Ayo Bray. Cepet Bray. Bang Jul, satu lagi Bang Jul. Teruskan Mbak Yanti, thank you. Ayo. Dikit lagi. Berapa lagi? 1K lagi woi. Ayo. Akal sehat, thank you. Akal sehat. Dikit lagi saudaraku, dikit. Ayo guys. Woi. 1K lagi. Aduh. Mana Glenn ini? 1K lagi woi, biar diakhiri live-nya. Ayo, saudara-saudaraku Bang Jul. Bang Jul 1K lagi. Bang Yanti, thank you. Ayo, mana ini saudara-saudaraku ini? 1K lagi guys. Semangat guys, 1K lagi. Maka live-nya ke Dokter Chen. 1K lagi. Bunda. Gelap tuh. Ayo, 1K lagi guys. 1K lagi. Ayo guys, 1K lagi guys. Ayo. Maka selesailah kumpul donasi ini buat korban banjir di 1K lagi. Tutup dengan paus 1K lagi, Bray. Ayo guys, 1K lagi. Sultan masuk. Ayo guys. Ayo guys. 3. Dikit lagi. 2. Hitungnya dari 100. Ayo 99. Mana dia? 98. Ayo mana dia? Main. 97. Mana dia? Aduh. 96. 1K lagi. 90. Kamera hidup. 1K lagi. 95. 90. Ayo guys. 94. Bang Andi udah ngamuk-ngamuk itu guys. 1K lagi guys. 90 berapa? Ayo guys. 1K lagi. Jangan ngamuk Bang Andi.
Tati. Ayo guys. Tati 84. Kok gue yang ngamuk emang kedengeran? Kedengeran para piring gelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah selesai. Udah Bunda Rama udah diam dah. Nanti suruh tambah lagi. Udah selesai. Udah. Dr. Chen, barakallah. Masya Allah. Oke guys. Ya, sampai 80 ya Ustaz. Udah. Tadi 50 terus 70 udahlah gak usah tidur sekalian udah. Masya Allah. Oke. Terima kasih ya saudara-saudaraku yang sudah berbagi dengan ikhlas. Berkah selalu, semoga dibalas dengan segala kebaikan, kesehatan dan kesuksesan. Amin. Ya Allah. Dengarkanlah seruanku ya Allah. Amin rabbal alamin. Terima kasih saudaraku. Sedekah Lanjut, menjelang Bang. subuh. Alhamdulillah lebih berkah lagi. Semoga apa yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita, harapan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Insyaallah. Bahkan ini ya Ustadz Alif, aku pernah baca itu, maka kita itu sebelum sholat subuh itu kita kalau bisa bersedekah. Nah itu sebelum sholat subuh kita bersedekah, luar biasa itu. Ya kan Ustadz Alif? Ya betul, karena rahmat Allah itu lagi banyak bertebaran di muka bumi. Banyak malaikat turun mendoakan kita, sehingga diaminkan doa kita oleh para malaikat. Amin, iya benar. Lebih mudah. Apalagi orang ini sebelum kalian sholat subuh kasih paus ke aku, woi luar biasa kali ya kan Talib? Masya Allah, betul. Nanti dipotong-potong ya. Udah di sini juga sudah menjelang subuh, mungkin di sana sudah waktunya subuh ya. Oke, Bang Handi ditutup mungkin. Bang Hadi udah cuci piring cuci gelas dia. Lagi makan. Gurunda ditutup oleh Gurunda. Bang Juma tutup Bang. Ya Adek Sali juga bisa istirahat tuh. Persiapan berangkat lu. Bang Juma udah pingsan di luar dia. Udah habis pula kopinya 5 gelas. Tidurlah dia duluan. Sadli. Mana nih? Pada sholat subuh kayaknya. Ya udah kita ucapkan aja ya. Sekali lagi kami ucapkan kepada ahlu sodakoh yang sudah menyedekahkan hartanya dengan cara memberikan gift atau koinnya ataupun yang transfer langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tiada lain yang kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah membalas sedekah atau kebaikan saudara semua dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu kebutuhan hambanya, insya Allah Allah cukupkan, Allah selesaikan segala urusannya. Dan mohon maaf sekali lagi atas kami di sini ya. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, tiada lain, tiada maksud apapun itu. Kalau yang kurang enak didengar, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Niatnya kita sama-sama lagi support ya, maksudnya bagaimana kita menyemangati orang-orang untuk bersedekah, dan itu juga untuk kebaikan. Dan amanah ini insya Allah nanti akan disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan tema kita, yaitu peduli musibah di Luwu di Sulawesi Selatan. Kebetulan ada guru kami di sini, panglima kami di sini Bang Juma, yang insya Allah nanti akan memimpin penyaluran tersebut, atau mungkin nanti diwakili oleh timnya. Dan kepada semua yang menyaksikan baik di TikTok maupun di YouTube semuanya, terima kasih banyak sampai di akhir acara ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili semua, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.